dan lingkungan yang masih terjaga keasriannya. Selain rumah adat, Ketekesu memiliki kompleks pemakaman tebing dan gua yang menyimpan peti-peti jenazah kuno. Wisatawan datang dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat Toraja yang masih melestarikan tradisi leluhur. Ketekesu sering menjadi destinasi utama bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam budaya Toraja sekaligus menikmati pemandangan alam di sekitarnya yang begitu indah dan mempesona. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, sampai di sini saya menemani Anda. Saya Ruslan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan sampai jumpa. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita
menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Melanjutkan di part 2 di Alo Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Sahabat budaya, saya Richard Ferdinand. Saat ini kita hadir kembali di program obrolan khusus kita Indonesia. Tadi baru dengar lagunya ya. Nah, ini tema khusus Astacita Ekonomi Digital, Bisnis Kuliner di Era Cashless, adaptasi UMKM ke pembayaran digital. Saat ini udah hadir di studio kami ya. Ada Kakak Indriana SEMK selaku dosen akuntansi Unismu Makassar ya. Dan juga selaku owner usaha kuliner Paleko Aja, Muteri Palari GO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak Indriana sehat ya? Alhamdulillah baik. Aduh, Sehat. terima kasih sudah boleh hadir di Perompak Makassar. Aku tahu ini kegiatannya banyak sekali ya. Iya betul sekali Kakak Richard. Tapi sudah akhirnya boleh meluangkan waktu bersama Perompak Makassar. Kakak Indriana, kita langsung mulai boleh ya? Iya, Oke. siap Kakak. Nah, sahabat budaya, beliau ini adalah selain dosen akuntansi sekaligus juga pemilik usaha kuliner. Bagaimana Kakak Indriana melihat tren era cashless bagi pelaku UMKM kuliner saat ini? Ya, Tabe. Masya Allah. Ini sangat menarik ya. Iya. Menarik Kakak Richard terkait era cashless. Nah, bahwasanya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, bahwa tren era cashless ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan pemilik atau pelaku usaha UMKM. Nah, termasuk kami di bidang UMKM kuliner khususnya. Jadi secara akademisi karena saya dosen ya Kakak Richard, jadi sistem pembayaran digital ini atau kita istilahkan sebagai cashless itu tentu membuat pencatatan keuangan itu jauh lebih mudah ya, atau lebih rapi atau lebih transparan, karena kan kita kalau transaksi atau sudah transaksi itu langsung muncul hasilnya. Nah, itu yang membuat dia transparan dan lebih mudah, sehingga lebih aman juga dari transaksi-transaksi yang tidak jelas. Gitu. Oke. Kemudian dari sisi praktisnya, karena kita juga pelaku usaha UMKM, jadi lebih cepat dan aman. Tuh, jadi kita tidak perlu lagi mencari pengembalian uang. Ya, kalau misalkan ada uang 100 nih, nah kita tidak perlu cari lagi uang pecahan-pecahan untuk ini memberikan pengembalian kepada pembeli gitu. Oke. Nah, jadi itu Kakak Richard. Oke. Kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM ketika mereka harus mengintegrasikan pembayaran digital dengan pencatatan keuangan harian ya. Kemudian
bagaimana solusinya? Nah, betul Iya. sekali. Jadi di era cashless ini bukan hanya solusi yang dia tawarkan ya, atau Iya. kemudahan seperti kemudahan pembayaran secara digital, tapi tentu ada tantangan tersendiri nih ternyata. Jadi seperti keterbatasan literasi digital ataupun jaringan internet nih biasanya yang masih kurang, apalagi kan di pelosok-pelosok itu Iya, iya. UMKM kita yang belum terlalu paham terkait ini ya pengetahuan digital, betul, apalagi implementasinya. Iya ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian apakah sistem pembayaran cashless ini terbukti meningkatkan omset atau daya beli di usaha tak paleko ajak muteri? Bagaimana cara pembeli mereka menanggapi perubahan ini? Ya, Masya Allah. Terima kasih Iya, Kakak Richard. iya. Ini sangat menarik ya. Jadi sejak awal saya mendirikan usaha ini, namanya Peleko Ajak Muteri ya, atau kami singkat dengan Palarigo ya, biar mudah diingat Palarigo, gitu. oke, oke. Ya, terus saya memang telah melihat ya sebelum membuka usaha ini, ternyata tren di masyarakat itu sudah menjadi fenomena bahwa setiap orang belanja itu baik itu secara online maupun langsung, Iya. mereka lebih suka untuk membayar secara digital atau pembayarannya melalui QRIS misalkan atau e-wallet ya seperti GoPay, Dana dan seterusnya. Nah, itu menjadi tren awal, tapi di sisi lain ternyata data dari Bank Indonesia sendiri itu mengeluarkan bahwa setiap tahunnya nih ada perubahan dan meningkat. Masyarakat itu lebih suka membayar pakai pembayaran berbasis digital atau e-wallet seperti itu. Nah, kemudian menurut Kakak Adriana sendiri, bagaimana UMKM mereka dapat memanfaatkan data dari transaksi digital, misalnya data pelanggan ya, untuk strategi pemasaran yang lebih efektif ini? Oh iya, dari segi pemasaran ya. Oke. Jadi dari strategi pemasaran sendiri agar kita itu lebih efektif, khususnya kita ya sebagai pelaku UMKM ya. Oke. Jadi setiap transaksi digital itu menyimpan sebenarnya data-data penting. Nah, Iya. setiap kita transaksi ada muncul dari segi harganya misalkan atau item-item produknya. Nah, itu. Nah, sehingga dari data transaksi ini kita pemilik UMKM itu bisa menentukan suatu saat harga promo yang tepat agar lebih tepat sasaran. Gitu. Misalnya, nah kalau setiap transaksi itu kan sudah muncul harga ya. Nah, suatu saat kalau misalkan kita sudah banyak pelanggan, maka kita bisa menentukan promo yang tepat atau pemberian diskon yang tepat. Nah, seperti itu Kakak Richard. Oke, oke. Itu Iya. salah satu ya strategi Salah satu, pemasarannya iya. dari segi promo, walaupun ini di sisi lain juga ada segi operasionalnya juga Operasional ya, ya, lebih oke. mengefisienkan misalkan. Oke. Ya sahabat budaya, kakak kita lanjut sebentar lagi ya, kita ikuti dulu yang satu ini. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita berlanjut lagi ya. Ini
kuliner paleko. Paleko itu apa ya? Paleko itu semacam ini masakan Nusantara. Oh, masakan Ya, Nusantara. dari Oke. khas asli Pinrang. Oh ya 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 ya. Nah, bagi UMKM yang masih ragu, mengapa adaptasi ke pembayaran digital seperti KRIS, kemudian e-wallet. Nah, saat ini menjadi sebuah keharusan atau wajib begitu. Mungkin bukan lagi pilihan sebenarnya, Kakak Adriana, tapi Iya, betul sekali. Saya sangat sepakat dengan iya. hal ini. Nah, karena kan kita sudah masuk pada tren teknologi ya, apalagi pembayaran secara digital. Iya. Nah, ini bukan lagi menjadi keharusan atau kewajiban, tapi ternyata sudah menjadi kebutuhan kita sebagai pelaku UMKM. Jadi alasannya sederhana ya. Jadi pola belanja masyarakat itu sudah berubah ternyata. Sudah banyak konsumen yang jarang membawa uang tunai misalkan. Jadi mereka lebih praktis ketika membayar. Nah, apalagi contoh kasus kalau misalkan ada konsumen kita itu yang lupa bawa dompet. Nah, itu menjadi solusi yang tepat. Apalagi kan kalau kita bawa HP itu kita mudah untuk ini membuka yang penting aplikasi ada, banking atau oke. e-wallet kita ya. Yang penting ada ininya, aplikasinya di dalam ya. Iya, di dalam Oh, HP oke, oke. betul. Nah, saya pernah makan sama teman saya, ternyata waktu kita mau bayar cash, mereka bilang udah nggak bisa. Jadi itu hari kita bayar pakai apa ya? Jadi terpaksa maksudnya untung teman saya punya aplikasi itu ya. Iya, aplikasi ini banking atau Banking, QRIS. waduh repot juga. Harusnya waktu itu kan sebelum makan kan kita tanya dulu ya, ini bayarnya pakai apa ini? Betul sekali Kakak Richard. Oke. Nah, dengan banyaknya UMKM khawatir tentang kerumitan teknologi, bagaimana langkah paling sederhana yang bisa dilakukan UMKM kuliner untuk bisa mereka akhirnya pelan-pelan ya beralih ke pembayaran digital. Karena ini kan pasti banyak orang yang mungkin masih terkaget-kaget ya sampai saat ini. Silakan Kakak. Iya, betul sekali Kakak Richard. Jadi gempuran teknologi saat ini tuh memang kita ya sebagai pelaku usaha kecil itu langsung ini harus beradaptasi dengan kondisi zaman sekarang, apalagi terkait teknologi. Apalagi kalau pelaku usaha UMKM-nya itu adalah ya generasi boomers. betul. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Iya. Jadi kalau misalkan teknologi pembayaran ini tuh rumit ya, padahal sebenarnya sangat sederhana kalau kita ingin belajar gitu. Nah, adapun langkah awal yang bisa kita lakukan, cukup kita memilih aplikasi yang lebih mudah yang bisa kita gunakan, misalkan penggunaan QRIS. QRIS itu kan bisa melalui aplikasi apapun, misalkan Iya. e-banking, e-wallet. Nah, itu sisa kita buka barcode kita yang ada di e-banking kita, kemudian kita scan. Nah, itu otomatis langsung tertera di situ jumlah yang harus kita bayarkan. Jadi cukup dibuka saja aplikasinya. Ya tinggal Ya, di scan, langsung terbayarkan. terbayar saya Iya. otomatis ya. Yang penting ada saldo Saldo iya. iya betul, aduh. Itu yang susah kalau Iya udah ada ya, saldo iya. tadi. Misal saldonya kurang 50.000, aduh bagaimana itu? Betul. Nah, pernah misalnya gini, misal tiba-tiba kejadian misalnya saldonya misalnya kurang maksudnya kurang dari harga yang misalnya 10.000 atau 5.000 misalnya. Itu pernah kejadian, terus bagaimana cara mengatasinya misalnya? Nah, ini juga sebenarnya menjadi permasalahan Iya, kita. misalnya kan tiba-tiba Iya, maksudnya misalnya. dia tidak mengecek dulu jumlah saldonya, pas begitu tiba-tiba dibayar, sementara pemilik usaha itu mereka memang semua sudah terstruktur bahwa tidak bisa bayar cash. Misalnya tidak bisa bayar cash. Nah, sepengetahuan Kakak Adriana selaku dosen, bagaimana atau mungkin pernah mengalami kejadian ini, atau bagaimana solusi yang tepat untuk dihadapi? Misalnya uangnya harusnya kemarin misalnya 125.000, nah ternyata saldo yang ada sisa 120.000. Ini gimana nih misalnya? Ya, Apa yang misalnya. terjadi? Nah, dan ini juga contoh kasus saya pernah Iya, ini oke, ya iya, alami. iya. Nah, tentu sebagai pembeli juga kita harus sadar diri ya, bukan hanya sekedar kita membayar secara digital, tapi Iya. perlu kita bawa uang cash sebenarnya. Jadi tidak selamanya kita ini bawa uang digital, Iya. uang cash itu ditinggalkan di rumah. Ya, tapi untuk antisipasi Iya. agar kita tidak terjadi seperti itu, saldo kita tiba-tiba ini Iya, berkurang, kita iya. tidak tahu kan karena kita jarang mungkin buka e-banking kita. Nah, makanya kita perlu menyediakan uang cash di dompet Iya, seperti iya, itu. iya, betul-betul, karena maksudnya
itu kan sebagai apa penyelamat begitu. Iya betul. Tapi di sisi lain kalau Iya. misalkan kita tidak punya saldo di e-banking, kan ada e-wallet. Seperti Dana oke. GoPay mungkin ada saldo tak di situ, Iya. ya kita bisa pakai saldo e-wallet itu. Nah, berarti harus punya lebih dari satu ini ya, Iya satu betul. aplikasi ya. Iya betul. Oke, kan maksudnya tempat-tempat usaha itu kan beda-beda ya. Ada yang pakai Dana, kemudian ada juga pakai e-wallet, ada juga pakai Kris, ya kan. Nah, dan memang apa namanya kalau misalnya atau ada juga yang buy ini ya, buy kartu kredit begitu ya. Oh iya betul. Ada Oke, kartu oke. kredit. Nah, jadi waduh, memang gampang-gampang susah sebenarnya. Oke. Nah, kemudian apakah sistem pembayaran cashless ini terbukti meningkatkan omset atau daya beli di Paleco usahanya kakak? Terus bagaimana cara pembeli menanggapi perubahan ini? Ini kan sekarang kan mau tidak mau kita harus berdampingan, duduk bersama, bergandengan tangan dengan semua platform teknologi digital. Iya. Baik, terima kasih Iya. Kakak Richard. Jadi sejak kami memakai sistem cashless ini ya di usaha kami Paleco Aja Muteri itu, jadi perbedaan mendasarnya omset kita yang meningkat. Omset kita meningkat setiap tahunnya. Jadi ini terasa sekali bagi pelaku usaha UMKM. Kenapa? Karena ternyata pembeli itu lebih suka kembali datang ya untuk membeli produk kita ketika pelayanannya lebih mudah dan praktis. Contohnya pembayaran itu tadi cashless, Iya. ya melalui e-wallet ataupun QRIS. Itu jadi tidak membutuhkan waktu lama. Seperti itu alasan yang pertama. Nah, kemudian di sisi lain juga kami mendapatkan respon pelanggan yang sangat positif. Nah, katanya mereka itu suka kalau berbelanja, membayar lebih nyaman dan modern. Itu apalagi rata-rata pembeli kami adalah generasi Gen Z, anak muda atau milenial gitu, Pak. Nah, makanya dia lebih tertarik untuk ini berbelanja di toko kami. Apakah yang pembayaran seperti ini dikenakan pajak juga atau bagaimana? Itu tergantung usahanya Pak ya. Kalau misalkan usaha yang sudah besar, nah itu biasanya ada penerapan PPN. Oh iya, pajak penghasilan. Iya Oh, betul. oke, Tapi oke. kalau usahanya tidak ini, Oh, PPN pajak pendapatan. Iya. Ya, kalau PPH yang PPH. Iya, kalau PPH itu pajak penghasilan ya. Berarti Iya. kalau PPN kan pajak pendapatan. Oke. Berarti ya itulah dunia. Dunia sudah berubah dunia sudah ya, berubah, Kakak betul. Richard. Mau tidak mau kita harus pelan-pelan ya, pelan-pelan menyelami. iya betul, belajar sedikit demi sedikit Pasti bisa, terbiasa. Iya, dari Karena pasti sederhana bisa. dulu, dari QRIS, nah kita kembangkan sehingga terbiasa. Iya, nah Bisa ini. betul, baru kepikiran juga tadi Kakak Adriana bilang harus menyiapkan uang cash. Karena tiba-tiba kalau HP-nya lowbat, Iya Iya kan? betul. Tidak ada tempat cas. aduh mati. Makanya memang betul harus ada musuhnya di samping apa namanya? Ya, antisipasi, Pak. Antisipasi ya. Iya, Jadi Kak. selain ada uang di dalam aplikasi, memang uang cash juga harus disiapkan ya, karena itu tadi. Atau tiba-tiba pas mau bayar tiba-tiba mati lampu. Iya betul sekali. Itu kemungkinan yang sama sekali tidak bisa kita duga ya. Oke. Nah, menurut Kakak Adriana bagaimana UMKM dapat memanfaatkan data dari transaksi digital, misalnya data pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif? Ini tadi udah ya? Udah ya? Ya ini Oke, sudah oke. strategi Nah, pemasaran. kemudian tadi udah digambarkan juga secara efektif sekali sahabat budaya. Lalu apa sebenarnya kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM saat atau ketika menggunakan e-wallet atau kris yang justru bisa saja merugikan mereka, Tabe? Iya, kalau menurut saya Kakak Richard itu yang pertama yang sering secara umum ya, Iya, yang sering kesalahan yang dilakukan itu yang pertama kurang teliti biasanya. Oke. Nah, contohnya ada pembeli itu tidak mengecek kembali transaksi yang masuk. Nah, misalkan sudah di-scan nih pakai QRIS. Nah, dia tidak mengecek data transaksinya atau saldo ini bankingnya. Oh, oke. Nah, sehingga orang itu pergi sudah. Oh, maksudnya kalau udah begitu terus gimana? Ya biasanya kan pembeli itu kalau dia mau curang ya, dia memperlihatkan bukti transaksi yang palsu. Nah, ini saya sudah bayar. Oh, tapi ternyata setelah dicek belum ada yang masuk. Ini. Oh,
biasa kejadian begitu. Iya biasa, itu biasa di internet saya lihat seperti itu beberapa kasus yang terjadi. Ya makanya kita perlu mengecek saldo kita, Oke. saldo transaksi. Berarti ini salah satu kelemahan juga ya ketika kita menggunakan transaksi seperti ini ya. Oke, misal aku bayar nih, eh, terus apa tidak memperlihatkan atau bagaimana, Kakak? Misal aku bayar, kan harusnya kan dikasih lihat ya. Dikasih lihat Iya, ini nih. bukti Iya, transaksinya bukti. diperlihatkan. Oke, tapi biasa memang kejadian begitu ya. Iya pernah terjadi. Iya beritanya seperti itu. Dia perlihatkan, tapi ternyata itu adalah bukti transaksi palsu. Kan sekarang perkembangan teknologi itu bisa diedit, Pak. Oh, waduh. Iya betul. Wih. Jadi teknologi itu bukan hanya memudahkan sebenarnya, tapi ada celah juga ketika orang itu pintar IT, ya dia bisa Apalagi edit. misalnya yang melayani pembelinya itu maksudnya kalem-kalem gitu ya. Iya. Nah, itu gampang sekali. Tidak terlalu diperhatikan Iya. dengan baik, maka itu Oke, bisa. cuma langsung begitu udah di tek selesai Iya. tanpa dikonfirmasi lagi Nah, langsung betul. langsung pergi langsung. Intinya tidak diperhatikan dengan baik. Gitu. Kalau gitu berarti yang ruginya siapa tuh? Penjual yang rugi. Oh, begitu ya. Wah. Tapi sudah diambil barangnya tapi tidak dibayar. Itu hanya memperlihatkan bukti transaksi tapi ternyata saldonya tidak Kosong. bertambah. Oh, maksudnya gimana ya? Oh, oke. Maksudnya gini, maksudnya aku beli, terus aku kasih lihat gitu ya, Ya. lihat bahwa ini aku udah bayar. Ya, bukti transaksinya Ternyata ada. itu zong. Iya. Misalnya zong. Oke, terus misalnya si penjual ini Yakin. iya Ternyata itu bukti transaksinya. tidak langsung mengecek bahwa ini. Ya, Oh, oke. dia tidak ngecek secara keseluruhan. Dia hanya lihat harganya. Oh ya, harganya sudah betul ya. Ternyata bukan ini. Padahal ternyata si pembeli ini memang dia sudah setting memang sebelumnya ya. Iya, betul. Bisa saja maksudnya, bisa Iya, saja dia bisa sudah setting saja. memang ya. Nah, kemudian karena mungkin pada saat itu mungkin juga memanfaatkan situasi, apakah mungkin lagi sepi atau mungkin juga lagi banyak yang mengantri di belakang, akhirnya Iya, tinggal betul. kasih lihat begini saja. Si penjual itu udah yakin bahwa oh ya sudah ini. Iya. Tapi pas begitu ketika keadaan mulai normal, kemudian coba untuk kira-kira hari ini kita untungnya berapa ya gitu. Nah di situ akhirnya baru terbaca kan. Betul. Oh, oke, waduh. Ya, makanya ini harus diantisipasi juga. Iya, betul. Supaya maksudnya kan Terus ini lebih teliti iya, ya, Kakak ini bisa Richard. menjadi pembelajaran bagi kita semua supaya kita bisa sama-sama ini ya melihat karena di satu sisi ini menolong kita untuk lebih praktis, tapi di satu sisi juga kalau misalnya kita tidak teliti bisa saja, nah itu tadi yang kakak bilang, barang udah didapat sementara si penjualnya bisa saja merugi. Iya. Kalau misalnya harganya mungkin ya tidak terlalu mahal sih nggak apa-apa ya. Iya, dihilaskan saja. Iya betul. Tapi kalau misalnya harganya, waduh, ini sudah mahal, terus misalnya dapat barangnya juga susah. Kalau begitu tiba-tiba gimana? Bisa dicek atau bagaimana, Kakak? Yang dicek. Iya, maksudnya apakah bisa ketahuan kalau memang ini penipuan atau bagaimana? Ya pasti sudah kena tipu ya Kakak Richard karena kan tidak masuk saldonya. Oke, berarti gimana nih? Maksudnya Nah itu harus dilakukan dilapor ya. oh oke. Biasanya kan kalau pemilik toko itu ada CCTV, nah itu kita Iya. bisa lihat ternyata orang yang membayar ini tidak ini. Oh. Bisa iya, ketahuan bisa lewat ketahuan situ. ya. Iya. Nah makanya jangan coba-coba ya. Mending kita jujur-jujur saja ya. Kalau main jujur-jujur hati kita tenang, tidak diikuti beban dosa, kemudian juga semuanya pasti rezekinya juga pasti Iya betul jalannya sekali. baik ya. Makanya ya. Oke kakak kita jeda dulu boleh, kita dengar satu lagu dulu ya. Karena kita udah mau masuk sesi terakhir, sahabat budaya ya, supaya lagu-lagu yang enak-enak kita bikin suasana lebih senang lagi.
sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Tepuk tangan beramai-ramai, tepuk tangan beramai-ramai, ambillah lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Kupu-kupu sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Tepuk tangan beramai-ramai, tepuk tangan beramai-ramai, ambillah lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Kupu-kupu sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia,
Maka dengan lantang, Nenek Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, Richard masih bersama dengan Kakak Indriana SE MK selaku dosen akuntansi Unismu Makassar, owner usaha kuliner Paleko Aja Muteri Palarigo. Ya, tadi apa sih singkatannya tadi Kakak? Paleko Aja Muteri. Oh iya, oke. Singkatannya tadi apa tuh? Palarigo. Palarigo, oke. Susah nggak sih membagi waktu antara seorang dosen dan pengusaha? Insya Allah tidak ya Kakak Richard. Jadi kalau saya itu kan sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya. Iya. Oke. Jadi saya itu kan dosen hanya mengajar ya, belum ini pimpinan. Ya belum terstruktur gitu, terstruktural. Jadi sembari mengajar, ya kalau misalkan tidak ada jadwal mengajar, saya sembari menjual di rumah. Oke. Ya jadi usahanya itu homemade, jualan online. Dan ternyata memang homemade sekarang lagi naik daun ya Kakak ya. Iya, alhamdulillah. Karena di samping higienis ya kan, maksudnya orang lihat langsung. Iya betul. Dan itu kan menimbulkan rasa percaya diri mereka kan gitu, dan jadi orang bisa lihat langsung cara masaknya sebagainya. Suami gimana? Suami juga alhamdulillah Support dosen ya, support. Wih, asik. Alhamdulillah. Luar biasa. Enak ya kalau misalnya kita disupport dengan maksudnya lingkungan yang memang betul-betul sangat-sangat percaya. Itu Ya, juga bisa betul. bikin kita jadi jadi percaya juga dengan kemampuan kita, akhirnya bisa terinspirasi dengan mungkin ke depannya, oh ya setelah Paleko apa lagi ya. Emang dari kecil memang udah hobi masak memang Kakak? Iya alhamdulillah suka ini, apalagi suka makan. Oh, sama. Jadi hobi, jadi berawal dari hobi Oh, ini gitu. membuka usaha akhirnya. Tapi aku bisanya cuma masak air panas saja. Masak yang lain nggak bisa. Oke, nah Kakak selaku dosen akuntansi nih, bagaimana Kakak melihat manfaat pembayaran cashless dalam pencatatan keuangan usaha? Apakah ini bisa membuat pembukuan jadi lebih sehat, lebih mudah begitu? Iya betul sekali. Jadi kalau kita pakai sistem QRIS itu, contohnya QRIS ya. Nah itu ketika kita melakukan transaksi itu kan langsung muncul data-datanya. Iya dari segi harganya dan seterusnya. Nah makanya langsung ini. Makanya saran saya untuk yang lain ya pelaku UMKM, kita gunakan aplikasi yang cashless, yang otomatis sudah ada laporan keuangannya. Makanya Dekar maki ya, supaya nanti tidak salah jalan. Iya betul. Jadi habis transaksi sudah langsung muncul nih, bisa di-download langsung laporan keuangannya. Angka-angkanya ada. Iya. Transaksinya jelas. Iya betul. Oke, berarti tidak bisa bohong-bohong gitu sih. Beda kalau kita catat manual di ini bisa saja pembukuan manual. bisa saja salah angka. Bisa saja 250. salah angka. Ternyata yang benar adalah 255 misalnya. Iya. Oh, kita kormaki. Nah, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi UMKM saat mengintegrasikan pembayaran digital dengan pencatatan keuangan harian? Terus misalnya kalau ada kendala-kendala gitu, bagaimana solusinya, Kakak? Ya, kalau kita lihat ya, tantangan terbesar kami itu khususnya pelaku usaha kecil dalam mengadopsi ini ya pembayaran sistem cashless adalah tentu yang pertama saya lihat adalah literasi digital atau literasi finansial teknologi. Ada apa di Jadi situ? perlu juga ada wawasan. Ya kita harus paham dulu bagaimana penggunaan aplikasi pembayaran digital, mulai dari pendaftaran dan dari segi keamanan gitu.
Iya, walaupun mudah. Ada langkah-langkahnya. Iya, ada langkah-langkahnya. Walaupun sederhana, mudah, tapi tetap kita harus data-data kita itu harus aman. Iya. Nah, apakah sistem pembayaran cashless ini terbukti meningkatkan omset atau daya beli di Paleko Aja Mutar ini? Bagaimana cara pembeli menanggapi perubahan ini? Alhamdulillah selama menerapkan sistem cashless ini usaha kami meningkat ya. Yang sebelumnya misalkan kami hanya menerapkan sistem pembayaran secara manual tanpa ini QRIS atau e-wallet dan e-banking, itu ada peningkatan ternyata setelah kita menggunakan, karena kan pembeli itu tadi saya sampaikan itu lebih mudah mereka dalam melakukan pembayaran karena mudah, pelayanannya mudah ya. Udah selesai. Iya betul, 1 Tinggal detik. ujung jari aja. Nah, Di-scan saja. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan di masa depan UMKM khususnya ya kuliner lokal sehingga mereka bisa sepenuhnya beradaptasi di era cashless ini di part yang ketiga Kakak di sesi terakhir ini, sesi penutup. Apa yang harus dilakukan di masa depan khususnya UMKM kuliner lokal sehingga mereka bisa sepenuhnya beradaptasi di era cashless ini? Baik, jadi menurut saya untuk di masa depan bagi pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner ya, apalagi kuliner lokal, tentu harus fokus pada 3 hal. Nah ini yang pertama adalah meningkatkan literasi digital, itu yang pertama. Kita harus paham bagaimana penggunaan teknologi, ya, khususnya di bagian vintage atau financial teknologi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembayaran digital dengan pencatatan keuangan. Jadi bukan hanya sekedar pembayaran atau transaksi, tapi ternyata juga di dalamnya ada khusus pembuatan laporan keuangan. Jadi otomatis. Jadi kita tidak perlu susun secara manual laporan keuangannya. Berarti semua sudah langsung ini ya? Iya, sisa di-download. Iya. Nah, sebagai closing statement ini Kakak untuk para pendengar kita, terutama bagi para pelaku UMKM, supaya mereka tidak takut berinovasi di dunia digital ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kakak Rica dan para pendengar setia Radio RRI, khususnya bagi pelaku UMKM. Ya, mari kita sama-sama ingat janji Allah dalam Quran surah Inna ma'al usri yusra. Oke, kita garis bawahi bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi memang mungkin tantangan teknologi saat ini tuh rumit, tapi ternyata di balik kerumitan itu, tantangan itu ada kemudahan seperti efisiensi waktu dalam pembayaran. Kemudian yang kedua lebih aman dari segi data, gitu. Jalani saja dulu ya, jalani saja dulu. Kalau dari depan, kayaknya susah ini kayaknya pasti nggak bisa. Betul. Tapi ketika dari awal, walaupun susah medannya, tapi saya pasti bisa. Jalani saja dulu, pasti ada jalannya gitu Kakak ya. Iya, saya juga seperti itu Kakak Richard. Awalnya itu belajar sambil jalan juga usahanya, lama-lama kelamaan ini terbiasa dengan pembayaran digital. Iya. Oke, Kakak terima kasih banyak ya atas wawasan luar biasa yang sudah dibagi untuk hari ini. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak lagi UMKM supaya bisa naik kelas. Ini alamatnya di mana ini Kakak? Saya di Goa Palangga. Oh, Goa Palangga. Jadi kalau misalnya kita ke Goa Palangga, apa yang bisa petunjuknya di situ? Di Jembatan Kembar, belok kiri masuk. Jembatan Kembar belok kiri. Iya. Oke. Terus kalau kita udah masuk belok kiri? Khususnya di perumahan Parangbanoa. Oh, oke. Cari aja perumahan Parangbanoa. Kalau sudah dapat Parangbanoa, berarti tinggal kita buka ya. Apa sih tadi itu ininya Kakak? Usahanya. Paleko Oke. Cari bisa di mana sih ini rumahnya Kakak Adriana yang dosen dari Unisma Makassar yang penjual paleko itu pasti satu kompleks itu udah tahu ya. Paling jauh kemarin paling jauh ya. Berarti masih apa pre-order atau pre-sale atau gimana? Ada pre-order, ada yang bentuk frozen. Oke, itu frozen. Yang paling jauh kemarin pesan paling jauh? Pesan paling jauh nih. Kebetulan alhamdulillah syukurnya itu ada yang pesan dari Madinah. Wah. Ya, jadi dikirim melalui ini jemaah haji. Ini ceritanya bagaimana ini? Bisa kita masih punya waktu sedikit. Ya, kebetulan kan saya punya temannya yang kerja di sana sebagai travel ini, yang di punya Madinah. travel umroh. Travel umroh. Iya, travel umroh. Nah, dia ini lagi ngidam. Ngidam makan paleko, karena kan udah lama nih, udah 2 tahun udah pernah ke Makassar. Iya, jadi tiba-tiba mau dikirimkan. Nah, kebetulan ada jemaah umroh, jadi saya titip lewat situ.
Oke, siapa Itu tahu sekitar 4 hari 4 Kakak hari. Rica baru sampai. Oh, baru sampai ya. Iya. Oke, nah siapa tahu Allah memeluk mimpinya. Kakak nanti dan suami akan ke sana juga ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Oke, sukses Kakak, terima kasih. Siapa tahu nanti ke depannya ada cerita-cerita terbaru lagi. Boleh main-main lagi ke Perempat dari Makassar. Kakak Kita Richard. cerita-cerita lagi. Oke, Kakak terima kasih ya. Salam juga buat keluarga tersayang untuk karirnya semakin sukses, Amin, usahanya amin. juga semakin sukses ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Kakak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, Richard berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan semoga menginspirasi untuk kita semua. Siapa yang punya kakak lacak kopu nama barang itu terpakai lama langsung tanya di kopu mama ternyata ada nona kopu nama Maimunah Maimunah lucunya kakak harap bisa satu rumah kalau terima satu cinta kakak janji kita langsung nikah.
Adenona, produk Manado, Manado, NTT, Papua, ke Maluku. Please mama jadikan dia anak mantu. Dia pemanis sumpah kita nih so candu. Mau minta beli salsa, nona mau minta kuda, mau minta gading gajah, kakak bawa piring tua. Kalau tong jadi nikah, kakak janji bikin pesta joget yang lagu aja. I love you baby bola bola. Oh baby kau idola. Sudah di zaman sekolah, saya incar sampai poro bola. Mau Maluku ke Papua, NTT atau Manado, nona manis itu sudah kita punya jodoh. Kakak siap tangkis, belis demi nona timur manis, tanggung jawab sampai habis. Nikah pasti Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Gas jatuh tak potong laju, lagu caca antar harta kuda sapi siap jatuh. Aduh, sampai beta susing mau pergatal-gatal geng orang lain. Mau minta beli salsa, nona mau minta kuda, mau minta gading gajah, kakak bawa piring tua. Kalau tong jadi nikah, kakak janji bikin pesta joget yang lagu aja. I love you baby bola bola. Oh baby kau idola. Sudah di zaman sekolah, saya incar sampai poro bola. Saya incar sampai poro bola. Saat ini saya sedang berjalan menuju ke dapur dari rumah makan Aroma Coto Gagak Makassar. Banyak. Biasanya yang saya ini angkat keluar. Ini tempat masak rupanya. Biasanya itu orang berantakan tanpa ini. Kalau kebetulan lewat di sini pasti singgah di sini. Lain tangan, lain rasa. Lain racikan, lain aroma. Makanan berkuah selalu sukses untuk meningkatkan nafsu makan dan memanjakan lidah. Di kota Makassar, ada satu kuliner berkuah yang namanya sudah cukup menggema hampir ke seluruh pelosok tanah air, yaitu Coto Makassar. Hidangan berbahan dasar daging dan rempah-rempah ini merupakan salah satu menu yang sangat populer untuk disantap pada saat Anda mengunjungi kota Makassar. Kuah coto yang gurih ini dimasak dalam kuali dan pembakarannya masih menggunakan kayu bakar. Itulah yang membuat aroma dan rasanya ajib banget. Kalau Anda menikmati coto Makassar di warung Aroma Coto Gaga, ada perbedaan rasa ketika coto dimasak di atas kompor dibandingkan menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat dan dibakar di atas tungku kayu bakar. Dulu, tapi kan sekarang biasanya seperti kayu susah, makanya kita ada dua, bisa pakai kompor, bisa pakai kayu. Beda rasanya aja? Pasti beda. Beda. Jadi makanya kita yang pakai kompor itu untuk masak daging. Dan itu daging untuk dibuang kuahnya, bukan dipakai. Terus yang pakai kayu itu kuahnya dimakan sama tamu. Oh, kuah cotonya ditungku? Iya. Berdiri sejak tahun 1973, warung Aroma Coto Gaga didirikan oleh Bandu Dengkappa yang kemudian dikelola oleh anaknya hingga sekarang, yaitu Haji Jamaluddin Denasa bersama istri Haja Suwarni.
Menjaga cita rasa dan aroma menjadi kunci tersendiri untuk warung aroma Coto Gaga. Aroma yang khas terus dipertahankan selama 43 tahun. Setiap warung coto di Kota Makassar memiliki resep dan rasa khas masing-masing. Yang membuat coto Jalan Gaga ini memiliki banyak peminat adalah karena rasa kuahnya yang gurih, segar, dan tidak begitu berlemak. Rahasia di balik kenikmatan aroma Coto Gaga terlihat pada teknik memasaknya, yang masih menggunakan kayu bakar serta cara meracik kuah kaldunya agar tidak berlemak. Kuah Coto Gaga yang segar ini memang selalu berhasil membuat warga yang melintas di Jalan Gaga bergairah untuk menyantap coto legendaris ini. Saya dengan Haji Suharni, istri dari Bapak Haji Maluddin Denasa. Memang Pak Haji yang pengelola pertama. Kita ini sebagai istrinya cuman melanjutkan. Jadi sejarah-sejarahnya ini coto dari pertama saya sudah diceritakan. Dari aroma Coto Gaga Makassar, Jalan Gaga nomor 27. Nah, jadi kan coto sekarang banyak macam, tapi ini kan ada istilahnya Pak Haji sebelum dulu itu lain tangan lain rasa. Cita rasanya kan kadang orang itu bagaimana bumbunya, ada kan tersendiri masing-masing orang, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, tapi kita kan khasnya memang aroma dari awal kita pakai. Jadi untuk mempertahankan ciri khas aroma coto Makassar itu harus kuat itu, mulai dari satu yang di bahan dipakai, nomor 2 kebersihannya, nomor 3 pelayanannya. Itulah semua yang kita jaga di sini. Jadi selama ini kita kelola, Pak Haji kelola ini sudah 43 tahun, tahun 73 berdiri di sini. Tapi cuma kalau lokasi ini dibawa, karena bisa kita beli samping kanan kiri ini kita bisa meningkat sedikit. Dari lokasi pertama itu memang di Jalan Gaga? Iya, Jalan Gaga memang di bawah situ. Ada 4 kali berapa. Cuman dari awal Pak Haji kontraknya itu berapa 1 tahun, lakunya cuma biasa 50 ketupat. Saya Regi dari Jakarta. Saya makan coto gagak karena rasanya beda dengan coto yang saya biasa makan di Makassar. Dan tempatnya nyaman ya buat sambil kerja, sambil nongkrong sama teman, enak. Bahan yang digunakan, kebersihan, dan pelayanan semuanya dijaga selama 43 tahun. Pertama kali berdiri di Jalan Gaga dengan ukuran warung hanya 4 kali 5 petak, dan saat ini menjadi bangunan dengan 5 ruko besar. Awalnya semangkuk coto Makassar dijual dengan harga hanya Rp5. Dan sekarang, seiring perkembangan ekonomi, semangkuk kuah coto yang gurih ini dibanderol seharga Rp20.000 dan untuk ketupatnya seharga Rp1.000 per buah. Masih Rp5. Itu daging masih murah, masih Rp50 itu 1 kilonya. Tidak, pada waktu itu memang harga uang itu tinggi. Iya. Hanya dari tahun 73 kita sendiri nih racik ini. Saya sendiri. Jadi begini, awal pertama Bapak dulu buka Gaga ini tahun 70-an. Tapi pada waktu itu 3 tahun kemudian dia dapat tempat di pasar. Akhirnya dilepaskan saya. Dia bilang, ini tempat kau jalankan, bagaimana kau bisa miliki. Pelan-pelan saja biar tidak laku, jalankan. Begitu dia tidak lama, mulai bagus. Akhirnya saya beli 4 kali 5. Bapak sih yang kecil sebelah. Mungkin itu sudah apa gitu. Nah, itu terus berkembang. Mulai saya ambil itu tenaga kerja. Dulunya saya sendiri, kita ikuti juga seleranya tamu. Jadi kita pelajari apa yang tamu ini suka sama hari makan, itu harus kita ikuti. Nah, akhirnya berkembang, kita beli di sebelah-sebelah, akhirnya seperti ini. Jadi makanya saya tidak bisa buka di tempat lain. Saya takuti jangan sampai anak-anak bikin salah. Tingginya harga daging lokal tentu menjadi masalah buat para penjual coto di Makassar dalam menghasilkan kualitas dan rasa. Akan tetapi, warung aroma Coto Gaga tetap dengan ciri khas sejak tahun 1973. Tentunya bukanlah hal yang mudah membuat cita rasa coto yang lezat dan gurih
sehingga pengunjung tetap akan mencari aroma Rp5 ini. Aku Monik dari Jakarta. Kenapa suka sering makan di sini? Karena punya khas sendiri sih daripada coto-coto yang lainnya juga. Kalau kesini pasti juga wajib selalu kesini kitanya juga. Dari rasanya juga beda sih sama yang lain. Tidak pernah kita alhamdulillah bersaing itu, malah kita bersyukur. Masing-masing kita Allah sudah atur semua itu. Kalau hidup kita bersaing tidak akan bisa usaha maju, tidak akan bisa pasti. Yakin kalau kita berusaha dengan ini hidup mau bersaing, dengan hidup mau ini tidak akan pernah yakin. Kalau kita berusaha karena Allah pasti datang. Ini begini COVID 1 tahun saya tidak ada karyawan usaha PHK kan. Mengapa hidangan coto gagak mendapat tempat di hati pengunjung? Semua ini bisa terjadi karena didukung bahan yang berkualitas, usaha dengan membaca keinginan penikmat coto, dan menjaga cita rasa sejak tahun 1973. Tidak akan berpindah ke tangan yang berbeda. Lain tangan, lain rasa. Dari tangan Haji Jamaluddin Dainasa, kita menikmati aroma Akbar Allah. Sahabat Budia, segera kita bergabung ke Masjid Al-Muawwanairah di Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada jamaah dan diri kami untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ketakwaan kita, di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang muslim, kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti bahwa seorang hamba mencintai penciptanya, mencintai sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang tersebut mencintai Allah yang sekaligus bukti bahwasanya seorang muslim yang mengaku bahwasanya dia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Sampaikan kepada umatmu bahwasanya kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan firman-Nya, buktikan bahwasanya kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran tersebut, katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah ini, fattabi'uni, maka ikuti saya. Jadi salah satu bukti yang paling menunjukkan, yang mewakili seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebagai makna dan kandungan dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, yang seseorang tidak akan bisa memisahkan antara syahadat dia la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Maka bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat pada waktu itu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, bahwa seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Secara logika seseorang tidak akan ada yang menyatakan tidak mau masuk surga. Karena orang-orang Yahudi sendiri menyatakan dirinya, demikian juga orang-orang Nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Allah menyatakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Keinginan orang Yahudi dan orang Nasara, keinginannya kuat mau masuk surga. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya bahwasanya kamu itu mau masuk surga. Maka ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah kalau merupakan perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Bukti kedua bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan, kita meyakini, kita mempercayai bahwasanya seluruh yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran mutlak selama itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita membuktikan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukti cinta kepada Rasulullah adalah sekaligus bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan ada yang mencintai Allah kecuali dia gabungkan syahadat dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, tanda bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kandungan persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu alla ya'budallah illa bima syara'. Seorang hamba dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh tuntunan ibadah yang kita lakukan, salat kita, Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Karena kita tidak menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka kita salat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dicantumkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manasik hajinya kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara manasik kalian. Demikian seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunan paling utama di dalam ibadah adalah kita beribadah kepada Allah,
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niat-niat lain dalam rangka dipuji, dalam rangka disanjung, dalam rangka ingin mendapatkan pangkat dunia, jabatan dan lain sebagainya, tapi semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti bahwasanya kita ikhlas adalah meninggalkan segala perbuatan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, akan tetapi dia melakukan dosa kesyirikan akbar kepada Allah, maka sama saja batal seluruh ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau kau berbuat syirik, akan hancur amalanmu. Tapi jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, bahwasanya jangan kalian ini yang melampaui batas, menzalimi, berbuat dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jangan putus asa dari rahmatku. Allah mengampuni seluruh dosa selama orang tersebut bertobat sebelum meninggal, sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertobat sementara dia melakukan syirik akbar, maka tidak ada lagi ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengampuni dosa selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubatan yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, sehingga apapun yang kita lakukan tempo lalu, walaupun ratusan tahun yang umurnya ratusan tahun, taubat hari ini dengan benar-benar, maka dia meninggal hari ini atau jam ini, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu alaihi 'ashara." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. Lurus rapatkan saf. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Iya, sahabat budaya dimanapun berada,
Kita baru saja menghadirkan khotbah dan salat Jumat ya, langsung dari Masjid Al-Muawana RRI Makassar, edisi Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Kita kembali lagi ke Pro 4 RRI Makassar, masih bersama Richard Ferdinand. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dini Honda ADV 160 hadir dengan kebanggaan SUV. Tangguh di beragam medan. The SUV Pride, new Honda ADV 160. Better confidence, better performance, better focus, better creativity, better innovation, better balance, better together, Alright. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap
sakral pada saat anak-anak akan mulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti Al-Quran, membaca atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru ngaji akan melapisi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Di daerah Tanambu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran. Ketika saya mau dibawa ke guru haji itu, orang tua saya itu mempersiapkan orang saya membuka baju saya, berupa songkok saya itu belikan serba baru, dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu dengan catatan Al-Quran yang bulan awal. Dan sampai sekarang saya nggak ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak. Pada saat kita mulai mengaji, ada jaminan anti pending dengan dana protection. Nggak perlu takut uang nyangkut saat transaksi. Dana aman dari Batman. وما جعلنا القبلة من ينقلب على عقبيه Tradisi mapal mula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan awal Al-Quran diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Quran, maka dilaksanakan mapan rektemu atau hatam. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapan Ketemu, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Oleh itu, saat dilakukan Mapan Ketemu, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan جميعا إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار saling berbagi dalam kebaikan yang واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس kami melihat ada pemandangan yang berbeda. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. Apakah ini karena Ramadan? Lantas mereka berbagi? Kami Suri yang selalu melindungimu dan keluargamu. Dalam kaitannya membantu sesama. Selain itu, hingga salah satu aksi kami peduli dengan kepada siapa agar tidak terbuang Langkah sia-sia. kebaikan ini Kami juga peduli dengan mimpimu melalui penyelesaian klaim secara cepat dan tepat. Semangat untuk memberi kepada mereka Itulah kami. yang membutuhkan. Tidak hanya melindungi, di bulan Ramadan, tapi juga peduli. Banyak sekali sekelompok orang yang berbagi kotak berwarna putih dekat waktu berbuka puasa. Ini bukan pemandangan yang baru, tapi ini menjadi baru ketika yang memberi adalah generasi baru. Nama saya Nindi, berbicara tentang berbagi. Kalau sayanya itu mulai وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء. Tapi umurnya pasti, cuman pas SD
kayaknya udah dikasih tahu kalau ada yang لآيات perlu لقوم dibantu. يعقلون Itu seperti apa? Berbagi bukan cuma materi ومن menurut saya, الناس من tapi juga يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار dukungan dan support juga merupakan bagian dari berbagi. Sejak kecil, kita diajarkan orang tua pentingnya berbagi dengan saudara dan sesama. Dimulai dari berbagi mainan atau makanan. Kita pun belajar bahwa berbagi menimbulkan rasa lebih bahagia di lain pihak. Rasa bahagia bisa bertambah jika kita membaginya dengan orang terkasih. Dengan berbagi sesuatu dengan seseorang, hubungan kita dengannya pun naik ke level yang lebih tinggi. Berbagi dengan sesama bisa dilakukan dengan memberikan hadiah berupa uang atau barang. Tidak hanya itu, bisa juga dengan memberikan perhatian, senyuman, ucapan, dan pelukan. Mungkin waktu kecil ada perasaan malu saat harus berbagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita makin belajar. Pengalaman hidup akan berbagi, seperti kata Dennis, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Dennis. Saya kenal berbagi dari usia SD, kurang lebih umur 10 tahunan lah. Karena menurut saya dengan berbagi kita bisa membantu sesama dan juga bisa menolong orang yang membutuhkan. Kalau untuk pertama dan awal-awal sih pasti ada, tapi untuk semakin dewasa ini semakin be aja sih, karena udah tahu manfaat dari berbagi itu sangat-sangat penting untuk orang lain, jadi nggak malu lagi. Pemahaman akan berbagi memang perlu ditanamkan sejak dini, karena hampir semua agama mengajarkan tentang berbagi. Lantas, bagaimana berbagi dalam Islam? Serta mengapa seseorang mesti berbagi? Mari kita dengarkan penjelasan Ustaz Dr. Haji Muhammad Rusli, SHI MH. Kenapa kita harus berbagi? Yang pertama tentu, ya ini secara sosialnya ya, secara sosial. Bukankah Islam juga mengajarkan kita bagaimana bersosial, hidup bersosial? Makanya ini kan bulan Ramadan, ya. Kalau kita bicara salah satu tujuan Ramadan itu sendiri sebenarnya adalah membangun nilai ketakwaan secara sosial, termasuk bagi-bagi itu. Berbagi sesama itu menghidupkan jiwa karakter sosial kita. Kedua, Islam tidak menginginkan kita ini mempunyai sifat kikir. Ya, karena Allah sendiri tidak menyukai karakter atau sifat kikir. Makanya kenapa
Islam ini diperintahkan berbagi supaya ويشترون kita به selain ثمنا mendapat pahala, قليلا selain mendapat jariah, أولئك ما itu يأكلون في menunjukkan bahwa salah satu بطونهم ajaran Islam itu berbagi. أولئك ما يأكلون في kita memang tidak بطونهم bisa membuat seseorang menjadi إلا kaya. Namun setidaknya berbagi mampu ولا memberikan rasa bahagia يكلمهم bagi الله mereka. يوم القيامة Ramadan ولا dapat menjadi يزكيهم momentum ولهم berbagi عذاب kepada sesama. أليم. Karena di bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya destinasi wisata alam eksotif Alor NTT. Bukit Hulnani merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan tempat ini menjadi pilihan favorit wisatawan karena menawarkan pemandangan laut dan pulau-pulau sekitar yang memukau. Selain itu, Bukit Hulnani ini juga dikenal sebagai lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbenam dan kegiatan berkemah, terutama pada sore hari hingga malam hari saat cuaca cerah. Nah, untuk mencapai Bukit Hulnani, pengunjung dapat berangkat dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Perjalanan menuju lokasi ini cukup menantang karena harus melewati jalan yang terjal. Namun keindahan alam yang ditawarkan membuat perjalanan tersebut sepadan. Keunikan dan keasrian Bukit Hulnani menjadikannya salah satu tujuan wisata yang terus menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada
mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada 3 macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya 2 macam, dan yang tinggal hanyalah 1. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya. Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat muslim seluruhnya.
Nusantara Siang masih bersama Anda. Dunduk kalana lana
sagenang ininawa sabaraki andri mataja masih sawata kaleku kesawani unawa-nawa ia tolak kasih upi rasai ingerangi janji riwatu salah iki andri pusing keruk masa melirik janji kita mau nito sia bilang tanah ogi pulau Sumatera upina ini engkau tak bunga lainnya ajakmu bataan di idimi pak goncing na hatiku lewat ni dae apa boleh ni ada sabaraki andri mataja masih sawata kaleku kesawani unawa-nawa ia tolak kasih upi rasai ingerangi janji riwatu salah iki andri pusing keruk masa melirik janji kita mau nito sia bilang tanah ogi pulau Sumatera upina ini engkau tak bunga lainnya ajakmu bataan di idimi pak goncing na hatiku lewat ni dae apa boleh ni ada Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mananaki si bokoi si salari talasata
niat tonja anak jari ni jului mangku mokodi niat tonjan tu bajiku Anjo dosaku, anjo dosaku, pamuk orang jadi mama. Lebak kale bami kamar, lulup mirip pak mainu. Nakim mote andi isiane saling batkan apa sengka niat tonja anak jari ni jului mangku mokodi niat tonjan tu bajiku Anjo dosaku, anjo dosaku, pamuk orang jadi mama. Lebak kale bami kamar, lulup mirip pak mainu. Nakim mote andi isiane saring batkan Nakim mote andi isiane saring batkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya, Richard Ferdinand mau hadirkan dulu satu informasi dari KBRN Wajo
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MQIK Internasional yang dipusatkan di pesantren As-Adiyah yang berlangsung sejak 1 hingga 7 Oktober 2025 di Wajo, Sulawesi Selatan mengajak seluruh para santri peduli terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dengan 2 kegiatan yang menyentuh langsung dengan lingkungan. Kegiatan kali ini bukan hanya merupakan kegiatan nasional maupun internasional, yaitu Musabakah Qiraatil Kutub ya tingkat nasional dan Musabakah Qiraatil Kutub tingkat internasional dalam rangka melestarikan sekaligus untuk mengembangkan ilmu-ilmu turas yang diperoleh dari kitab-kitab kuning, namun juga di launching beberapa kegiatan lainnya di mana kepedulian terhadap lingkungan ini. Selain itu, sahabat budaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa dalam kegiatan ini juga dilaksanakan camping pramuka santri untuk memperkenalkan bahwa pesantren ini bukan hanya aktif dalam bacaan kitab kuning, namun juga dalam bisa pertanian dan sebagainya. Lebih lanjut, beliau juga menyatakan bahwa begini, tentu diharapkan pesantren yang akan datang bisa menemukan dirinya kembali. Sekarang tinggal bagaimana upaya kita untuk bisa bersatu menciptakan kondisi-kondisi yang tertib dan lebih damai agar menghidupkan Indonesia yang besar. Jam 2 sebentar kita gabung dulu ke Jakarta, nanti balik ke jam 3 di program Pro Dangdut Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana. Perambatna kamaseku tunain poang pangat kalian kupare kelong-kelong panyaliuri nyawa risalah sadongkokan linoku manaku paramba trikali-kalika labiranta tuna moncom mata jicinina katina kiale kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan Becurana memang linoa kapang pengadakanna sungguh teknia menatasi garakan anji jalingana apa sing pole bosara tongko na memang konting tuna palindungku kana alasaku taputran ramanyu digosia kupala ramperi garasatna masungguhan mana bayangan aja teknia paramba trikali-kalika labiranta tuna moncom mata jicinina katina kiale
kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan Tope curana memang linoa kapan pengadakan sungguh teknia menatasi garakan anji jalingan apa sing boleh bosara tungko memang konting tuna paling dongko kana alasaku tapudran ramanyut rigosia Pala tramperi garasatna masungguhan Mana bayangan aja teknia Nakikanya metodong teknina anelino Mana tunjana silalo pala Masailenga sensi kontungan kalia Lebaka soling di pacalan Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita? Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Are depan to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
kulena. Gitu. Kalau ini udah fix ya Bang Po ya, 8 Oktober 2025 kagak kita ganti-ganti lagi harinya ya, udah pas dan nanti tanggal 8 Oktober 2025 jam 1 siang di Auditorium Abdul Rahman Saleh. RRI Fest 2025 diselenggarain nami RRI Jakarta dan didukung oleh Dinas Kebudayaan Jakarta. Ngibingnya bareng Kojek nih, nyonya semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta, yo semua ke Jakarta, santai tamasya, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta, yo empok abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja ade, jajanan murah tempat tamasya, jalan-jalan yo ke Monas, Taman Mini lanjut keong, mas juga ade tempat sejarah, lubang buaya kota tua. Kalau panas pandemi Ancol, Keragunan lewat jalan
Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Liao Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molenvliet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Texiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an. Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta. FM, Suara Budaya Nusantara. Jam 13. Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan rute baru bus wisata Open Top Tour of Jakarta dengan tema Jakarta Heritage Kamis kemarin untuk melintasi lokasi-lokasi bersejarah seperti Pasar Baru, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Istana Negara sebagai inovasi transportasi publik yang juga menjaga identitas kota agar warga dan turis bisa menikmati pengalaman keliling Jakarta yang lebih menarik dan bermakna. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Pemprov Kepulauan Riau menggelar Kepri Tourism Fair 2025 di Surabaya 1-5 Oktober 2025 untuk menarik wisatawan Nusantara asal Jawa Timur. Melalui promosi destinasi unggulan seperti wisata bahari, budaya, dan golf premium, serta dukungan kerja sama transportasi dengan maskapai. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan yang saat ini tercatat rata-rata 600 orang per bulan, sekaligus memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi wisata domestik unggulan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita jam 14.
mana. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Romat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini hari Jumat ya, tanggal 3 Oktober 2025. Masih awal bulan Oktober ya. Oh, Oktober, O-nya itu baru awal bulan ya. 3 bulan lagi nih kita mau masuk 2026, harus semangat ya Bang Po ya. Sama pendengar Pro 4 di hari ini Jakarta cuaca cukup cerah ya. Dan gimana tempatnya Bang Po, pendengar Pro 4, mudah-mudahan apapun itu cuacanya, cerah ataupun hujan, tetap dalam kondisi yang sehat. Walaupun kurang sehat ya, tetap jaga kesehatan, cepat sembuh yang lagi sakit ya, biar bisa beraktivitas lagi. Hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, AE dari Pro 4 Jakarta, bakal barengan dengan Kak Julia Puspita di Pro 4 Tanjung Pinang, dan udah tersambung nih dengan Pro 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Jojo. Iya, gimana kabar di Tanjung Pinang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Cuaca ya. pun, tapi cuacanya agak mendung-mendung nih, Bang Jojo. Mendung ya hari ini ya. Jakarta macam mana tuh? Hari ini di pusat nih kita gak tahu ya kalau di daerah yang Jakarta yang lain ya. Kalau pusat tuh hari ini lagi cerah, mungkin lagi persiapan ya. Persiapan buat besok HUTNI. Soalnya kan di seberang nih, pas di Monas nih, gitu. Kagak tahu nih di selatan, timur, barat, utara gitu. Utara. Kadang gitu, padahal satu Jakarta tapi beda, bisa hujan gitu. Di sini juga kayak gitu kok. Siap. Kak Julia, hari ini kita bakal bahas apa sih tema kita ini di Hari ini kita mau bahas tentang Makyong. Makyong. Makyong ini kayak sebuah seni tari gitu. Jadi dia tradisional dari Kepulauan Riau, ada dramanya, ada musiknya, ada teaternya, ada lakonan gitu, Bang Jo. Mirip-mirip ini ya, ludruk sama ketoprak ya kalau di Jawa ya. Kalau di Jakarta tuh lenong. Oh ya, lenong ya, hampir sama seperti itulah sih kok. Gitu. Oke, berarti Makyong di ini ya, berarti kalau zaman sekarang tuh lebih ke menarik perhatian anak muda kali ya. Iya Kak Julia ya. benar. Siap. Nanti narasumbernya ada siapa nih, Kak Julia? Narasumber kita di hari ini itu ada Kak Syarifah Lail Al-Qodariani. Beliau ini juga sebagai aktornya, sutradaranya juga, terus juga produsernya, dan juga pembina teater tradisi Yayasan Konservatori Seni Tanjung Pinang. Oke, mantep ya. Sebagai pembina juga ya. Jadi ini emang punya strategi khusus untuk menarik perhatian anak muda zaman sekarang ya, Kak Iya, Julia ya. benar. Bahkan juga teater ini juga mereka juga mengajak anak-anak muda untuk bergabung, dan udah ramai juga yang ikut tergabung dalamnya. Oh gitu, siap. Kayak ini ya, berarti ya kurang lebih sama ya. Kalau di Jakarta kan lenong nih, ada sanggarnya khusus kan, tahu tuh ya, Iya, betul. almarhum Olga, terus juga Ruben. Nah itu kan ada sanggarnya, Sanggar Ananda, dan sanggar-sanggar kayak gitu tuh yang nelorin tuh plenong atau juga ya kalau sekarang sih alhamdulillah udah pada masuk TV. Artis-artis zaman sekarang ya. Sudah Oke. terkenal ya. Siap. Berarti di sana juga ada memang sanggar khususnya juga ya untuk melatih
anak muda untuk belajar namanya Makyong ya. Siap. Betul sekali. Kak Julia hari ini untuk Abang Po pendengar Perompat yang mau berinteraksi nih Mm-mm. sama Perompat Tanjung Pinang berapa nomor di sono ya? Lupa dah. Nomornya ada di 0771 Heeh. 444 90 50. Oke, siap. Satu nomor aja ya berarti ya. Atau juga di WhatsApp juga boleh nih, Kak Jo. Ada 0811 70 48 860. Oke, di nomor yang sudah disebutkan ya Bang Po ya pendengar Perompat ya. Kalau mau telepon untuk ke Tanjung Pinang, kalau di Jakarta cukup di 021 350 4510. Nomor WhatsApp-nya kita masih bisa terima hanya untuk pesan teks aja, tidak untuk telepon ya Bang Po ya. Kalau sudah ada telepon di Perompat Tanjung Pinang, boleh kita angkat dari sana kali ya Kak Julia Oke, ya. boleh. Sudah ada nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ini dengan Cik Guria. Oh iya, Cik Guria. Jangan lupakan Cik Guria ya. Tidak akan lupa, selalu diingat nih Cik Guria. Aku manggil apa nih kalau dia jadi apa panggil apa nih panggil kakak juga ya? Manggil Kak Julia. kakak. Kak Julia Puspita yang cantik ya. Masya Allah. Kayak Lesti ya kakak ya. Masya Allah ya dari terima kasih loh Cik Guria, ya Allah. Ya Bang Jojo, selamat siang Bang Jojo. Iya, Cegu, siang. Ramai sekali ini ya kalau kita berjaringan dalam budaya Nusantara ini ya. Kakak Yulia ya. Apalagi kakak Jojo yang bawa ini di hari-hari Jumat ini. Kak Jojo selalu dia kalau temanya di hari-hari Jumat dia. Oh, ada pilih-pilih hari. Nah, iya kadang-kadang dia mau pas terakhir gitu, apalagi dia jatuhannya gitu. Boleh kita berpantun dulu Kakak Julia? Boleh. Apa ya pantunnya aku tadi udah bikin. Apa tuh? Ini. Nah, pagi hari pergi memancing. Cakep. Dapat ikan banyak sekali. Hewa. Mari jalan-jalan ke Tanjung Pinang, indahnya alam sampai ke hati. Tapi aku cuma lewat doang waktu itu ke Tanjung, lewat mau ke Sumatera gitu loh. Oh, lewat saja ya, tak singgah ya. Kalau nggak di singgah sebentar nanti waktunya bisa lama lagi. Kalau udah kayak ready tuh lupa pulang gitu loh. Bagaikan amplop sama perangko gitu loh Kak Julia. Bagi perangko. Iyalah, ya kan? Kalau udah bagi gitu kita nggak bisa pulang nanti gitu, nunggu waktunya gitu. Ini Kak Julia aman di Tanjung Pinang? Alhamdulillah aman Cik Guria. Jadi syukurlah kalau begitu ya. Dengan senang hatinya kita nih dengan temanya ini apa nih Makyong ini ya. Makyong ini. Iya kan, Makyong apa tadi namanya? Ini aku tadi lihat tadi Makyong itu dalam sinergi lintas generasi kalau nggak salah gitu tadi ya Kak. Betul. Kak Julia yang baik hati, Bang Jojo juga nanti saya sampaikan memang sih ya kalau sinerginya lintas generasi dalam Makyong ini kan dapat diwujudkan melalui upaya pelestarian seni teater tradisional begitu ya kalau nggak salah tradisional Melayu ya kan. Terus bertujuannya melibatkan dengan generasi muda ini untuk mengenal, mengapresiasi dan melestarikan Makyong sebagai warisan budaya tak benda dunia. Betul sekali. Luar biasa Cik Guria ya. Ya, memang kita baca nanti pertanyaannya. Kita mau tanya nih. Apa tuh pertanyaannya? Cantik. Sampaikan salamku sama Kakak Saripa yang cantik ya. Boleh. Kalau penyiar presenter ini Kak Lesti nih, Kak Lesti Julia Lesti. Pertanyaannya. Nah, ini kan saya mau tanya, seperti apa sih perang Makyong ini dalam sinergi lintas generasi ini gitu, ya kan? Dalam pertanyaannya disampaikan, terus pertanyaan nomor 2, nah seperti apa sih upaya pelestarian Makyong melibatkan generasi muda gitu? Apakah di bulan-bulan apa di tahun 2025 ini udah ada menyelenggarakan festival Makyong? Ya gitu ya, pertanyaannya ketiga ya. Pokoknya itu saja tolong kesampaikan dengan kakak yang cantik ya, Kakak Saripa ya, Kak Julia ya. Siap, terima kasih Cibu. Bang Jojo ada pantun terakhir ya. Bang Jojo ini kayak Lesti ya, jadi aku ingat Lesti jadi. Pantun yang buat penutupnya begini Kakak. Apa ya Kak Julia? Gini. Burung terbang ke angkasa. Hewa. Sayapnya kuat mengepak merata. Hewa. Produser berencana berbagai masa. Pembina pencetak aktor cita-cita. Kan Masya Allah. Produsernya segala kan, nanti kan apalagi teater. Nah itu aja dari Cik Guria. Terima kasih banyak Kak Julia. Sampaikan salam lagi ya.
Salam sehat, Bang Jojo. Siap, Cegu. Sampai nanti ya. Sampai nanti, Cikgu. Iya, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Siap. Cikgu Ria ya Bang Jo ya. Betul. Mm-mm, Kita angkat Cikgu telepon Ria. dari Jakarta ya, Boleh, Kak silakan. Julia ya. Halo perempuan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Jojo. Ya pun. Ya pun. Dengan Bang siapa ini Bang? Bang Tampan Topan Bang di Topan. Bandar Lampung. Oke, Bang Topan, gimana? Aman, sehat di Lampung? Alhamdulillah aman, kondisi dan keadaan selalu aman dan badan selalu sehat. Gimana sebaliknya Bang Jojo? Alhamdulillah, iya, iya di sini juga sehat. Alhamdulillah. Hari ini cerah panas di Jakarta. Ya, itu Kak Julia dari mana itu? RRI mana itu? Tanjung Dari Pinang. Tanjung Pinang. Oh, salam kenal ya Kak Iya, Julia. betul. Iya, apa temanya Kak Julia? Tema kita di hari ini tentang Mak Yong dalam sinergi lintas generasi. Oh, nanti titip pertanyaan aja nih Bang Jojo. Apa tuh Yang pertanyaannya? simpel-simpel aja daripada melebar-lebar ngabisin waktu ya. Iya. Ada arti kan dari arti Maiyong itu gitu. Oke, siap. Nama itu kayaknya aku Terdengar kayaknya asing ada- ya gitu ada ya. asing nggak sih? Oke. Maiyong itu aja jadi karena ini berjaringan kalau melebar-melebar kan waktunya buat yang lain juga. Betul, siap, Bang Itu Topan. aja buat Bang Jojo sama Kak Julia, sehat selalu ya. Terima kasih, Terima Bang kasih. Topan. Sama Assalamualaikum Tabipun. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi pun, wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya pun, Bang Topan. Bang Topan, di Bang Tampan. Lampung. Di Lampung ya. Siap. Sudah ada telepon lagi di Tanjung Pinang, Kak Julia? Sepertinya belum ada nih Belum Bang Jo. ada. Siap. Tapi kalau pengen kepo gitu, Kak Julia dulu pernah belajar ini nggak sih soal makyong gitu, atau mungkin pernah bermain makyong di sana? Kalau saya pribadi sih belum pernah ya Bang Jo, karena gitu. ini kan sebenarnya memang dari Kepulauan Riau, cuman kan saya juga pindahan dari sini, jadi itu kayak belum mencoba lah gitu. Cuman pernah menyaksikan beberapa kali. Iya. Siap. Tapi kalau di Jakarta kan punya ya seniman lenong yang legenda gitu ya, tapi ada almarhumah juga sih, ada Mak Nori gitu ya. Nah, kalau di sana ada nggak sih yang seniman yang sudah dianggap legend gitu? Oh, ada Bang Jo. Siapa itu? Said Parman Oh, namanya. Said Parman. Iya, betul. Bang Jo tahu? Tahu, pernah dengar namanya. Oh, Kayak kira pernah itu. dengar namanya. Oke, pernah dengar namanya. Siap. Nah, Kak
Ini dari ada Ibu Farida. Heeh. Dari mana nih Bu Farida? Bu nih? Farida Assalamualaikum. di Palu deh kalau nggak Oh salah. di Palu ya. Heeh. Ada Bu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Julia, salam budaya Nusantara. Mau tanya dong, apakah Maiyong ini setiap tahun dilaksanakan? Kemudian bagaimana dengan regenerasi muda yang ada di Tanjung Pinang? Dari Bu Farida Palu. Oh iya, dari Oke, Palu. siap ya. Udah kita catat ya Bu Farida ya, dan sudah hadir juga di sana sepertinya ya narasumber Mm-mm. kita untuk di siang hari ini. Nanti bisa Abang Po dan juga pendengar Perempat saksikan di 13.30 waktu Indonesia Barat di Radio Visual RRI Net ya. Jadi yang mau nitip pertanyaan boleh sekarang ya, tapi kalau nanti juga rebutan ya. Menit 45 kita buka interaksi lagi hanya untuk 2 orang, kalau keburu itu juga ya. Sudah ada telepon lagi di sana Kak Julia? Belum ada Bang Jo. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta lagi ya. Halo, Perempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabipun. Ya pun. Ya pun. Ini Bang Edo ya. Oh ini Bang Edo. Betul Bang Jo. Bang Edo gimana? Kabar sehat? Wawai. Wawai, siap dah. Bang Edo, hari ini kita barengan ini nih Kak Julia nih dari Tanjung Pinang nih Bang Edo. Ya Kak Julia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo. Bang Edo dari Lampung. Ya? Oh dari Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Oh iya, teleponnya ganti ya Kak Julia. Iya, nomor telepon kita ganti nih Bang Edo. Mau dicatat? Mau dicatat. Mau deh. Mau ya? Boleh. 0771 0771 triple 4 triple 4 90 50. 90 50. Oke. Oke. Temanya apa ini Kak Julia? Tema kita hari ini tentang Maiyong dalam sinergi lintas generasi. Wow, Maiyong. Apa ya? Yaudah, titip pertanyaan aja. Boleh. Maiyong itu berkelompokkah bermainnya atau itu satu-satu ya? Kayaknya berkelompok ya, kayaknya kan ya. Iya. Begitu aja deh. Dan juga pemainnya gimana penarik untuk anak muda untuk main mahjong gitu. Oh, oke. Begitu aja ya Kak Julia sama Bang Jo ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Edo ya. Pemainnya ini sendiri ya atau rame-rame kelompok sama gimana nih cara untuk mengajak anak muda untuk tertarik dengan Maiyong sendiri gitu ya Kak Julia ya. Siap dah. Ini juga ada lagi telepon, gimana kita angkat lagi ya dari Jakarta boleh ya? Oh boleh, Tanjung Pinang juga ada bunyi nih. Oh iya udah Tanjung Pinang sekarang gantian. Gantian. Boleh. Oh terputus Bang Jo. Sabar atuh. Gak sabaran sepertinya nih Bang Jo. Ada lagi? Oh ada lagi Bang Jo. Ada, boleh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Terputus lagi. Putus lagi teleponnya. Aduh. Iya, kayaknya lagi buru-buru nih Bang Jo. Buru-buru ngejar apa nih? Sudah ada lagi Kak Julia? Oh ada lagi, kita coba lagi ya Bang Jo. Kesempatan ketiga. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Salam budaya. Salam budaya. Dari Bang Okin. Bang Oki? Bang Okin. Gorontalo. Oh, Gorontalo. Iya, siap. Gimana kabar Gorontalo? Sehat? Alhamdulillah Gorontalo sehat. Keadaan sekarang sudah mulai mendung. Sudah mulai dan mendung. Sebagian daerah yang ada di Provinsi Gorontalo hujan. Oh, sudah hujan. Siap. Yang mudah-mudahan sehat ya Pak Okin ya. Kabarnya siapa Bang Jo sama Mbak Julia gimana? Alhamdulillah baik kalau di Jakarta. Alhamdulillah sehat. Walaupun di sini juga mendung nih. Pak Okin. Iya. Pak Okin. Ini saya menelpon apa namanya? Yang terbaru di sini yang apa tuh yang terbaru apanya? Perempat. Oh
Oh, yang terbaru. Biasa di Perompat Gorontalo. Oh iya nggak apa-apa. Jadi kan sesekali seluruh Indonesia tuh dengar suaranya Pak Okin. Betul. Iya. Siap. Ada yang mau ditanyakan Pak Ya, Okin? salam kenal ya dari saya ya, Bang. Salam kenal, boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau berpantun? Cuma nanya sedikit aja. Boleh, siap. Iya. Kalau misalnya programnya Perompat Tanjung Pinang ya, kira-kira jam-jam yang bisa kami sebagai fans gitu ya, bisa nelpon ya, bisa ada acaranya untuk apa kira-kira programnya apa kira dan jam berapa Oke, siap. Barangkali bisa dengan melalui streaming atau Bisa dong. Bisa. Bisa banget Pak Okin. ya itu pertanyaannya. Siap Pak Okin. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Okin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bisa banget bisa dengerin seluruh Perompat dimanapun berada ya, Abang Po ya. Caranya tinggal download aja aplikasi RRI Digital atau juga streaming di portal rri.co.id. Tinggal dipilih aja nanti ya mau pilih yang mana. Cap-cip-cup aja. Udah menit ke 25. Kak Julia, ini kayaknya kita istirahat dulu bentar kali ya. Oke, Kita siap-siapan boleh. dulu karena bentar lagi kan kita mau masuk ke radio visual RRI.net dan 30 menit kita ngobrol nanti ya. Kagak ada jeda tuh nanti tuh ya. Paling Iya, jeda nggak ada cuma jeda napas bentar gitu doang udah. Jadi istirahat dulu, kita minum dulu kali ya Bang Po ya, pendengar Perompat. Sembari kita puterin lagu dari Jakarta nih yang udah kita siapin nih ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat nanti bisa nyaksiin kita di radio visual RRI.net, download aplikasi RRI Digital atau di portal rri.co.id atau di channel IndiHome TV ya. Nanti bisa berinteraksi lagi ya Kak Julia di menit ke 45. Kita buka maksimal 2. Kalau misalnya masih ada waktu, kita buka satu lagi untuk pendengar Perompat ataupun Abang Po yang ingin berinteraksi dengan narasumber kita yang sudah hadir di Tanjung Pinang. Ada dengan Kakak Syarifah Lail Al-Qadariani ya di studio Tanjung Pinang. Ya, kita istirahat dulu yuk Kak Julia ya. Oke, Sama lanjut. lagu dari Perompat Jakarta. Buat Abang Po, pendengar Perompat jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Banyak
Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Assalamualaikum pemirsa Renet, Abang Po, dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi barengan Ai Joditia dari Pro 4 Jakarta. Hari ini di hari Jumat yang panas mentereng ya. Hari ini di tanggal 3 Oktober 2025. Mudah-mudahan ya pemirsa Renet dan juga Abang Po dalam keadaan sehat. Dan di hari ini kayak biasa di siaran Pro 4 Jakarta, siaran Budaya Nusantara, siaran berjaringan, kita hari ini barengan dengan Pro 4 di daerah. Dan hari ini di luar Jakarta ya, dengan Pro 4 Tanjung Pinang. Sudah bisa dilihat juga nih di Radio Visual RRI.net, sudah ada Kak Julia di Pro 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum Kak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Iya, Kak Julia, ini sudah hadir juga ya, udah bisa kelihatan ya di Radio Visual RRI.net sudah ada narasumber kita ya untuk perbincangan kita di siang hari ini ya Kak Julia ya. Betul sekali. Oke, yang akan membahas temanya hari ini apa Kak Julia? Mak Yong dalam sinergi lintas generasi. Oke, dengan narasumber kita yang sudah hadir dengan kakak siapa itu Kak Julia tuh? Ada Kak Syarifah Lail Al-Qodariani. Oke, siap. Iya, Assalamualaikum. biasanya silakan. Kak Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kalau gitu. Ya ini sehat-sehat semua ya di Tanjung Pinang ya. Alhamdulillah. Siap dah kalau gitu. Kak Julia dan juga Kak Syarifah, monggo dipersilakan untuk pembahasan kita di siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari kawasan Jalan Mak Yani, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4 Tanjung Pinang dan seluruhnya, kita berada di Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang dengan temanya Mak Yong dalam sinergi lintas generasi. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya, cantik, Masya Allah. Dan juga sehat di hari ini. Ada Kak Syarifah Lail Al-Qodariani, SSN, MSN, selaku aktor, sutradara, produser dan pembina teater tradisi Yayasan Konservatori Seni Tanjung Pinang. Halo Kak. Halo Kak Juju. Gimana kabarnya Kak Syarifah? Panggilannya Kak Aat ya? Kak Uul. Oh Kak Uul ya. Oh ya salah lagi ya Allah Kak Uul. Emang gak nyambung sih Syarifah. Iya Lail, sih. kan ada Uul-Uul. Iya di mana gitu ya? Emang orang tua saya kelewat kreatif kayaknya. Oh jadi tepatnya Kak Uul gitu ya. Oke. Ini Kak Uul mengambil semua aktor iya, sutradara iya, produser iya ya kan? Terus juga pembina teaternya juga. Berarti ini adalah kakak punya teater Yayasan Konservatori ya? Pembinanya. Pembinanya juga. Oke, tema kita hari ini adalah Mak Yong dalam sinergi lintas generasi. Kalau kita berbicara tentang Mak Yong, ini juga salah satu kesenian tradisional Melayu yang menggabungkan unsur teaternya, tari musik, kemudian nyanyian, dialog, dan juga biasanya ini dimainkan tanpa naskah tertulis, melainkan juga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, gimana nih Kak Uul yang melihat sebetulnya ini tuh Mak Yong itu apa?
Terus juga bagaimana sih peran Mak Yong ini dalam sinergi lintas generasi. Terus juga pelestariannya gimana nih Kak untuk generasi muda kita. Mungkin boleh dijawab Kak? Oke, boleh. Terima kasih Juju atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan Mak Yong itu apa? Ya, Mak Yong itu adalah teater tradisional yang berasal dari Kepulauan Riau ya. Aslinya itu dia mendaratnya ke Mantang dulu nih, ke Mantang wilayah Bintan. Nah, dari Bintan itu baru dibawa oleh Said Parman, seniman dari Mak Yong di Tanjung Pinang untuk dikembangkan di Tanjung Pinang dan diadaptasi serta mengalami modifikasi dan bersinergi kembali dengan zaman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mendengar di Kepulauan Riau ada Mak Yong Bintan atau Mantang yang terjaga keluhurannya, memang betul sekali karena tempat lahir muara aslinya memang di situ dan kemudian dibawa oleh Pak Said Parman ke Tanjung Pinang di tahun 1980-an dia belajar dari Mantang, terus dia tahun sekitar 84 atau 86 gitu ya, saya pun belum lahir waktu itu, belum tercipta ya. Masih proses ini ya, pertemuan. Oke. Jadi beliau akhirnya membawa Mak Yong itu ke Tanjung Pinang dan akhirnya Mak Yong mengalami modifikasi dan adaptasi ya. Bukan berarti hilang dari akar tradisi tersebut, namun Pak Said Parman sendiri selaku pengembang Mak Yong di Tanjung Pinang ini mencoba untuk bersinergi dengan zaman kekinian gitu. Jadi dia memasukkan unsur komedi yang terkait dengan isu zaman sekarang, terus dia juga mengaitkan melibatkan anak-anak ya, yang sebenarnya kalau di Mak Yong Bintan atau Mak Yong Mantang Arang sendiri mereka pada mulanya itu banyak melibatkan orang-orang tua. Jadi saya waktu usia 7 tahun itu Kak Juju, saya diajak bapak saya, Pak Said Parman untuk nonton Mak Yong. Itu Mak Yong yang betul-betul asli lah ya, yang dari Mantang, dan saya di situ benar-benar first impression anak kecil umur 7 tahun diajak nonton dan melihat, wow, saya takut merinding gitu karena ternyata di situ memang ada energi-energi apa ya jin-jin makhluk halus yang dilibatkan gitu ya, karena ada ritual buka tanah, terus juga nyanyinya juga enggak nyanyinya tuh menimbulkan kesan horor yang tapi unik, tapi menurut anak kecil tuh menakutkan gitu. Jadi kayak kalau sekarang kan nyanyinya merdu nih, kayak bong weyoy tabe hamba menjunjung tabe lah guru tua guru muda eloy. Nah kalau di zaman dulu itu cempreng dan horor kayak bong weyoy tabe hamba menjunjung tabe lah. Jadi lebih cempreng, lebih bersinergi sama alam, dan aku ngerasa merinding karena kayak anak kecil ya, first impression kayak aduh ini apa, aku takut gitu. Dan aku ngerasa kayak waktu kecil itu ayo main Mak Yong kata bapak, enggak lah Pak, takut gitu. Jadi aku takut gitu, mungkin karena bapakku melihat ketakutanku, akhirnya dia memodifikasi Mak Yong itu. Waktu itu adekku masih umur 4 tahun lah ya, masih belum bisa baca, dan akhirnya adekku yang dilibatkan dalam Mak Yong cilik. Jadi waktu itu usianya 5 tahun, para pemain yang lain ada yang usianya 4 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang paling gede itu SMP. Dan disitulah awal mula 2012 bapak saya memodifikasi Mak Yong menjadi Mak Yong yang disukai anak-anak gitu, yang tidak lagi pakai ritual buka tanah gitu ya, menggunakan dialog-dialog yang disukai anak-anak, dialog yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang membuat anak-anak tuh seneng gitu liatnya. Karena mungkin bapak saya ngelihat saya waktu itu kayak ketakutan pas lihat teater yang asli gitu kan saya wajar waktu itu saya memang sangat jauh gitu dari alam semesta ini, deketnya sama TV ya kan, sama nonton Doraemon gitu kan zaman dulu. Jadi pas diajakin nonton Mak Yong ketakutan, mungkin kegelisahan itu yang dilihat bapak saya, akhirnya dimodifikasi. Dan itu mungkin menimbulkan pro dan kontra ya, dan itu wajar sih. Saya menyikapi itu dengan hal yang wajar karena sifat kebudayaan kan memang bergerak. Nah kalau terkait Mak Yong tuh apa? Mak Yong tuh kan teater tradisional yang melibatkan seperti yang Juju bilang tadi, betul banget. Ada musiknya, Ada teater, ada musik, ada tari, dan ada pakem-pakem yang nggak boleh dihilangkan. Pokoknya sifatnya komedi. Intinya Mak Yong tuh bercerita tentang seorang raja yang
selalu ingin mengetahui bagaimana kondisi negerinya saat ini gitu. Jadi kayak pemimpin yang ideal gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditarik nih maknanya, Mak-yong itu kalau ditarik dari etimologinya Mak-yong, mak dan yong. Mak itu kan ibu, yong itu buyong. Jadi ibu yang sedang hamil gitu. Oke. Nah, ibu yang sedang hamil itu versinya dari etimologi ya. Kalau dari Mak-yong sendiri itu kan rajanya diperankan oleh perempuan, ya raja itu diperankan oleh perempuan dan itu kan menimbulkan tanda tanya yang besar. Raja kok perempuan gitu. Iya kan harusnya raja laki-laki dan situ permaisurinya laki-laki, permaisurinya perempuan, istrinya perempuan di situ. Terus saya tanya bapak saya, Pak, kenapa sih Mak-yong nih rajanya harus laki-laki gitu? Kan nggak bener nih. Saya langsung kayak berpikir kritis saat itu kan. Terus bapak saya, Pak Serparman menjawab, ya jangan buru-buru menilai hal itu negatif. Yang namanya teater tradisi itu sifatnya adalah simbol gitu ya. Apapun itu warisannya adalah simbol yang maknanya bisa kita gali gitu. Kenapa Mak-yong di sini rajanya adalah perempuan? Itu pertama, itu adalah sebuah simbol bahwa raja itu tidak boleh memiliki sifat yang terlalu laki-laki banget gitu. Oke. Jadi seorang raja itu memang harus memiliki sifat yang lembut, ada lembutnya, mengayomi, mendidik, melindungi. Seperti halnya perempuan. Kalau perempuan itu kan secara fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah perempuan tuh punya rahim ya. Rahim itu kan anugerah banget yang laki-laki nggak punya gitu. Dan di dalam rahim itu terdapat sifat melindungi, membesarkan, memagari. Nah, itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja. Dia adalah ibu dari rakyat-rakyatnya, bisa menjadi ibu dan sekaligus ayah. Halo 100% nih ya. Butuh ke perempuan simbolnya. Oke. Jadi maskulin Halo. boleh, tapi juga harus mengelaborasikan sifat-sifat itu. Oke. Terus apa lagi pertanyaannya? Tadi tentang, perannya Mak-yong ini Kak untuk sinergi lintas generasi ini gimana? Jadi kalau dulu Mak-yong ini hanya dimainkan oleh orang-orang tua sahaja gitu ya, orang-orang tua yang memang berpengalaman secara lahir batin, yang memang terkoneksi dengan alam semesta ini. Dengan adanya pelestarian Mak-yong terhadap anak-anak SD, SMP, SMA yang telah dibuat oleh Pak Serparman di Tanjung Pinang, di Mantang juga ada beberapa kawan-kawan di sana juga berupaya untuk melestarikannya kepada anak-anak. Dan kebetulan di Tanjung Pinang nih ya, karena di Tanjung Pinang, saya ceritain di Tanjung Pinang, memang Pak Serparman sendiri menciptakan Mak-yong itu untuk anak-anak. Memang tujuannya supaya teater tradisi itu dekat dengan semua generasi gitu. Jadi memang di Yayasan Konservatori Seni ini sendiri yang didirikan beliau di tahun 2012 itu memang khusus buat anak-anak. Jadi sampai sekarang 2025 itu kan beliau sekarang udah stroke ya, udah waktunya dia untuk estafet ke saya nih, ke adik saya sebagai tokoh, ke abang saya sebagai pemain rebabnya gitu. Jadi dia mempercayakan, ayo Uul, Aat dan Bang Iit teruskan Mak-yong ini, Bapak mantau aja gitu kan. Sambil nonton pakai kursi roda, kadang-kadang beliau ikut menyaksikan lah ya, menyaksikan, melatih, bahkan kan tangannya tuh kalau stroke nggak bisa ya gini digerakin. Dia coba untuk pak pung dan itu mengharukan sekali gitu ya. Maksudnya sampai sebegitunya cintanya terhadap Mak-yong dan anak-anak gitu. Dia ngelatih anak SMP, SMA dengan tangan stroke-nya yang gini-gini, mukanya yang serius gitu. Itu tuh kayak dia senang, tapi saya melihatnya itu sebagai sebuah epic gitu. Iya, kecintaannya kepada kesenian Mak-yong ya Kak ya. Iya, betul-betul murni gitu. Nggak apa-apa, nggak usah jadi tokoh lagi, yang penting anak-anak semuanya ikut melestarikan. Bener. Tadi seperti kan ya, kalau kita zaman kecil dulu memang ya asiknya tuh main gitu ya, main nonton gitu. Tapi ketika Kakak tadi diajak melihat Mak-yong tuh langsung ada rasa ketakutan gitu ya. Tapi lama kelamaan ternyata seru juga gitu ya. Waktu Kakak untuk mengajak saudara-saudara untuk bergabung, ayo kita melestarikan Mak-yong tuh gimana Kak? Oh, itu nggak bisa pakai kata-kata. Jadi beneran mereka harus nonton dulu. Jadi kan memang saya kalau
belakangan ini 3 tahun terakhir ini saya bikin Makyong tuh betul-betul kayak konten di dalam Instagram ya. Lebih banyaknya di Instagram sih. Saya bikin konten anak-anak SD, SMP, SMA tuh betul-betul saya buat frame-nya Makyong tuh begitu lucu dan unik gitu, dan bahkan lagu-lagunya itu lagu yang kekinian. Saya bikin lagu apa ya? Kayak kalau di Instagram tuh kan ada kita bisa pasang lagu ya, lagu yang viral. Jadi dia cepet up gitu. Iya benar. Dan saya sering dapat DM, Kak, saya mau ikut Makyong. Ada yang dari Batam, ada yang dari Penyengat, ada yang dari pokoknya macam-macam lah, SD, SMP, bahkan terakhir tuh ada SMP swasta. Saya kaget juga, SMP swasta kan jarang ya ikut-ikut begini. Dan ternyata ikut, dan dia mampu banget beradaptasi walaupun awalnya bahasa Melayunya nggak terlalu lancar. Pas ikut Makyong bahasa Melayunya lancar dan dia benar-benar bagus perkembangannya. Dan saya juga nggak ngerasa dan saya juga ngerasa bahwa Makyong nih efeknya luar biasa. Bukan Makyongnya sih, mungkin lebih ke keterlibatan anak-anak ya. Iya, anak-anak muda dalamnya. Karena energi mereka luar biasa sih. Kita nggak bisa ngeremehin generasi Z, generasi Alpha, semuanya itu energinya gede. Yang penting kita yang di atas nih ngarahinnya betul-betul ngasih mereka semangat kalau mereka tuh mampu gitu. Jangan sampai mereka keburu burn out nih. Kan istilahnya ada kayak aku nggak bisa, Kak. Ada yang akhirnya buru-buru untuk tidak ikut gitu karena nggak suka. Tapi alhamdulillahnya saya ditemani suami juga menangani beberapa macam-macam karakter anak-anak ya. Akhirnya alhamdulillah bisa, dan terus aja kayak, Kak, walaupun udah habis nih proses latihannya. Kan kemarin baru pentas di BPK acara Badan Pelestarian Kebudayaan BPK. Yang Makyong untuk UNESCO itu. UNESCO. Yang di Gedung Lam Tepi Laut itu kan baru tuh 2 kali. Itu anak-anak masih datang ke rumah dan bilang, Kak, kapan latihan? Padahal sebenarnya saya sendiri pun kadang-kadang setiap hari dengar lagu Makyong saya ngerasa bosan. Nanti dulu lah, istirahat dulu gitu. Dan mereka masih kayak semangat banget ya. Gitu. Saya nggak tahu ternyata efeknya sebegitunya gitu. Mungkin mereka udah ngerasain gimana menyatunya, Kak, dengan kesenian ini kan. Karena kan sekarang kan kita tahu juga ya, media sosial sudah banyak nih tren-tren dance yang baru ya kan, yang benar-benar anak, dan mulai dari segala macam kebudayaan masuk gitu ya. Nah, ketika kita mengenalkan Makyong kan mungkin beberapa orang akan terdengar kayak, hah, Makyong gitu, apa sih sebenarnya ini? Ya ini sebenarnya kesenian apa sih gitu ya kan? Jadi mungkin itu juga salah satu tantangan bagi kita tuh untuk ngajak generasi muda tuh, ayo kita harus lestarikan loh Makyong ini. Sebenarnya Makyong ini nggak sekaku yang kita pikirkan. Enggak, mungkin di pembukaannya agak kaku sih, karena memang di pembukaannya itu memang ada adegan ketika ketika raja sedang membuka acaranya itu ada lagu-lagunya, ada mantra-mantranya, ada sembah rebabnya. Sembah rebab tuh kayak ritual menyembah, ritual menghormati orang-orang yang sudah terdahulu, orang-orang yang sudah guru-guru yang sudah mendahului kita gitu. Makanya dalam lagu Makyong ada, tabe hamba menjunjung tabe lah guru tua guru muda eloy. Jadi nggak cuman guru tua yang dihormati, guru yang muda pun juga dihormati. Jadi kayak di dalam Makyong tuh duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi nggak ada hierarki dalam Makyong. Kalau di teater bangsawan kan ada hierarkinya ya. Antara rakyat jelata kan ampun beribu ampun. Iya, sungkem banget gitu ya. Tapi kalau di Makyong tuh hierarkinya tipis. Jadi raja duduk sama rata sama rakyatnya. Raja bisa turun ke rakyatnya. Raja bisa bercengkrama dan bersenda gurau dengan rakyat-rakyatnya. Nah, itu kan jadi kayak pemimpin yang diidolakan banget ya sebenarnya. Yang humble gitu. Yang humble gitu ya. Jadi Kak, kalau untuk Makyong ini itu kira-kira yang tampil itu berapa banyak? Banyak. Sebenarnya bisa banyak banget sih, tergantung. Tapi kalau peran-perannya tergantung naskah. Kalau kemarin kami mainin naskah Gunung Berintan. Gunung Berintan itu 3 jam ya, kayak film Wow, Titanic. lama ya. 3 jam itu non-stop, Kak. Penampilannya 3 jam. 3 jam, Bang. Dan itu kan duduk kadang kami ke kanan, nanti senggol lagi, nanti pindah ke kiri gitu kan. Yang di belakang-belakang yang belum dapat lakon itu kan gitu. 3 jam. Babak pertama itu pembukaan, babak kedua itu baru masuk cerita, babak ketiga itu udah masuk puncak konflik sampai akhirnya ending gitu. Jadi kalau yang Gunung Berintan ini
Kemarin kami 34 orang sih. Sebenarnya nggak 34. sebanyak Wow. itu. Sebenarnya 15 orang pun cukup, itu udah paling banyak. Tapi karena anak SMP, SMA, SD ini pada Antusiasnya luar biasa Kak, ya. saya jadi penari tak usah bercakap, jadi pohon pun tak apalah Kak, gitu kan. Saya Oke, jadi dalam pohon rumah ya. jadi pokok, mau tak mau gitu ya. Kan jadi pokok-pokok lah yang nak Bisa ya jadi pohonnya aja ya kak ya? Bisa. Abang mau Bang jadi Oke. Jadi ubur-ubur dah. Boleh kayaknya ya. Ubur-ubur ikan lele. Oke, jadi ada peran-perannya juga ya Kak berarti ya. Mulai Iya. dari tadi jadi pohon. Jadi berarti ada juga kayak jadi kelinci mungkin juga ada gitu ya. Ada tokoh wajibnya. Kalau tokoh itu apa tuh? tokoh wajibnya itu ada pertama namanya Cek Wang. Cek Wang tuh raja yang perempuan itu. Oh, raja perempuan itu, Cek Raja Wang. laki-laki sih, tapi diperankan perempuan. Yang Cek kedua Wang. Awang Pengasuh. Awang Pengasuh nih kan ada di dalam dialognya sampai jangkit uban pate atas kepalaku gitu kan, artinya tokoh Awang Pengasuh ini kayak asisten raja yang udah tua gitu, yang udah beruban. Yang udah tua, yang mau melaksanakan apapun perintah raja. Tapi dia tuh kayak tokoh apa ya? Tokoh yang tengil, lucu, tapi juga mengabdi dan setia sama rajanya gitu loh. Terus yang ketiga ada Inang. Nah, Inang. Inang nih dia pengasuh apa ya, kayak personal asisten permaisuri yang lucu. Iya asistennya lah ya. Kayak ada dialog, Inang, saya nak mandi, Inang. Nak mandi. Jadi dia tuh kayak laki-laki yang berperan sebagai perempuan gitu. Oh, oke. Ya mungkin karena zaman dulu nggak ada hiburan ya, ngelihat hal-hal yang aneh gitu, lucu gitu. Tapi kan bukan bermaksud negatif ya. Iya. Kita kan menangkap itu sebagai hal yang unik, hal yang apa ya, otentik gitu, karena diwariskan dari zaman dulu, dan itu tujuannya untuk menghibur gitu, bukan untuk sebagai sesuatu yang diplesetin gitu kan. Kan kadang ada orang cari celah, wah Mak Yong ngajarin yang enggak. Iya, menjadikan jadi ini gitu ya. Enggak, itu justru hiburan zaman dulu apa sih selain kenyelenehan itu, karena orang zaman dulu kan nggak punya TV ya, nggak punya ya kan, ngelihat begitu udah hahaha ketawa aja gitu kan. Terus yang keempat itu permaisuri. Permaisurinya. Permaisuri itu istrinya Cek Wang. Nah, terus yang lain-lain tuh bisa apa ya? Bisa include beberapa naskah gitu, kayak kalau di Gunung Berintan ada Apek Kota yang ngomongnya kayak hanya lu wah sudah cakap gitu, jadi kayak Melayu Cina gitu. Melayu Cina. Tapi lucu-lucu gitu. Jadi kayak meme gitulah. Apek Kota. Terus kalau di Gunung Berintan tuh ada yang namanya Cek Gamet. Cek Gamet tuh orang kapal yang kaya raya, kayak asistennya nahoda, yang kerjaannya suka menggamet orang tuh, kayak mencolek orang gitu. Ini suka menggamet. Boleh diperankan laki-laki, boleh diperankan perempuan gitu. Pokoknya banyak deh. Pokoknya banyak karakter-karakternya ya Kak ya. Dan berarti kalau untuk ini Kak, untuk kita menemukan cerita-cerita naskahnya tuh kita dapatnya dari mana tuh? Kalau cerita-ceritanya kan emang nggak tertulis ya. Saya pun dapatnya dari orang tua saya yang memang mereka dapatnya juga dari Pak Khalid atau Atan yang udah meninggal, yang udah sepuh itu, mereka ternyata pun dapatnya nggak tertulis juga. Jadi benar-benar kayak warisan tradisi lisan gitu ya. Jadi kayak dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Itu tuh pernah dengar nggak cerita tujuh bidadari? Tujuh bidadari yang mandi selendangnya hilang. Iya, Dan itu ada ceritanya di Wak Prambon. Di naskah Wak Prambon, di lakon Wak Prambon. Dan itu, ini kan cerita daerah mana gitu, kok tahu sama ya gitu. Apa itu ya ceritanya kalau di daerah lain tuh? Iya, cerita dari daerah Jawa kalau nggak salah ya Bang di Jo Jawa ya. ada. Iya benar. Yang 7 bidadari itu kan. Iya betul. Terus Juju tahu film Maleficent nggak? Maleficent yang Angelina Jolie. Itu kan saya nonton itu. Saya nonton tuh malah ngeliat kayak ini cerita Wak Prambon yang di iniin Disney, beneran mirip. Jadi kan kalau di situ rajanya di situ memotong sayap Maleficent ya, diam-diam untuk mencari itu sebagai sumber kekuatan. Nah, kalau di Wak Prambon, permaisuri hamil dan mengidamkan daging serba daging rusa putih, rusa sulung, bungsu ayah, bungsu dari pokoknya turun-turunannya banyak gitu ya. Bungsu gitu. Pokoknya aku mau daging rusa yang bungsu dari bungsu ibu, bungsu ayah, bungsu segenap hutan cerang rimbanya. Dan itu kayak mustahil gitu, dan tiba-tiba dia lihat
ada seorang putri yang dia potong sayapnya. Sama kayak dia curi selendang itu kan dia Iya, potong iya, sayapnya. iya. Dan saya lihat, wah Prambon udah go internasional nih ke Maleficent ya. Apa kita kecolongan ide apa gimana? Tapi luar biasa banget sih karena kalau saya sih cocok logi aja sih. Kebetulan kali ya sama gitu. Iya kan, saya Iya, kan emang suka cocok-cocokan. gitu. Iya, Kebetulan sama kan. Mungkin bisa aja jadi ide kreatif buat film-film kan. Kan sebenarnya belum ada juga film tentang Mak Yong. Iya. Saya pengen bikin tapi ya belum. Mungkin dikemas lebih bagus ya Kak Iya, ya. lebih. Gitu. Oke, gitu Bang Jo. Siap, Kak Julia. Ini masih panjang sih Bang Jo, cuman kayaknya udah mau. Iya. Aduh, jangan Betul. habis dong. Iya, gimana ya? Gimana nih Bang Jo? Tahun depan kalau bisa ini diperpanjang kali ya. Iya, episode 2 gitu ya Bang Jo. Iya, sampai jam Ya, 3 kalau gitu. Kalau mau lihat update-annya bisa ke Instagram @yayasan konservatori seni. Nah, di situ Oke, ada. ada di sana ya, siap. Dan Ada ini tadi beberapa ada juga pertanyaan yang kayak belum di ini. Tahun Ya, ini ada udah Event, penampilan di mana nih, Kak Syarifah? Kak Uul. Iya. Kak Uul, penampilan Mak Yong tuh terakhir kapan? Atau besok ada di mana? Oh, yang terakhir ya itu sekitar seminggu apa 2 minggu yang lalu pokoknya. 2 minggu yang lalu Eh, ya. Mak Yong sebagai pengakuan UNESCO itu Oh barusan. gitu. Oke. Ada telepon ya? Iya, yang Tadi. pertanyaan tadi. Sebenarnya tadi udah dijawab sih di awal tadi kan tadi kita udah bilang ya. Tadi siapa yang coba telepon di sana tuh? Cikgu Ria sepertinya Bang Jo. Sudah, berarti nggak menyaksikan ya. Tadi barusan juga Iya, kita tadi udah di awal. kita tambah juga untuk tahun ini ada di mana sudah 2 minggu lalu ya, Cikgu ya. Gitu. Ya, Siap dah. ya sekitar segitulah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu dan juga Pernah juga di Januari, tapi itu hari ulang tahun yayasan, betul-betul kami patungan, ya bikin acara sendiri, sewa lampu, ya gitulah. berarti Karena ya pertama mandiri ya sebenarnya, kemarin ya. sebenarnya pengen ngandelin pemerintah, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa kan selamanya bergantung sama pemerintah gitu. Jadi kami berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak, terus kami juga punya tabungan gitu buat mereka nampil, buat sewa lampu, buat sekedar bayar sewa kostum atau sewa gedung gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya kami bisa beli lampu sendiri, terus kami mau terus-terusan tiap bulan sekali tuh pengen terus ada gitu terus terus memviralkan ya. Siap. Iya. Kita Terus viralkan dengan kita sosial viralkan. media. Benar. Dan juga ada TikToknya ya Kak ya, udah ada ya. TikTok nggak ada. Oh nggak ada baru ini ya. Baru Instagram. Oh baru Instagram, baru IG Tak ya. apa. Nanti tak kalau ada apa ya. penampilan taruhlah di TikTok biar viral ya, kayak kayak Kakak Bulan ya. Iya lagi papa mama mantu. Kalau ini bukan papa mama mantu ya. Oke. Siap. Gitu Bang Jo. Iya karena waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Jadi mungkin dari Kak Uul mungkin Closing statement ya. statementnya nih Kak Juju nih. Iya, gimana nih Kak untuk supaya kita bisa kembali untuk mengajak generasi muda untuk mencintai Mak Yong dan gimana nanti Mak Yongnya supaya kedepannya makin dikenal banyak orang nih. Oke, buat teman-teman di sini teruntuk generasi muda, semoga teman-teman tidak seperti saya di usia 7 tahun yang takut sama Mak Yong ya. Kita di sini tahu bahwa Mak Yong itu punya Indonesia, ya bukan punya Indonesia sih. Memang asalnya dari Thailand ya. Iya. Yang ada di Indonesia adalah Mak Yong Indonesia dengan ciri khasnya pakai topeng. Kalau di luar negeri kan nggak pakai topeng. Maka kita pertahankanlah Mak Yong kita yang ada di Indonesia ini dengan segenap rasa, dengan segenap perjuangan kita, karena itu adalah harta kita yang paling berharga. Benar, harta kita yang paling berharga. Berharganya dulu katanya Kak adalah keluarga ya Mak Yong gitu. Padahal tadi pengen denger Kak Uul nyanyi gitu loh Bang Jo. Enak banget suaranya kan Bang Jo. Iya, tadi udah contoh-contoh tadi tuh. Oh, udah contoh-contoh tadi ya. Oke, siap Bang Jo. Mungkin nanti Bang di Jo aja episode berikutnya ya. Boleh. Kalau saya siap, Bang nyanyi Jo. ntar jadi dangdut Kak Uul. Senang saya mah. Siap deh kalau gitu. Kak Uul terima kasih untuk ceritanya di hari ini. Kak Julia juga untuk hari ini Iya, ya. Bang Jo, siap. Ini jadi tambah lagi nih informasi budaya di Indonesia yaitu Mak Yong ya yang ada Iya. di Riau ya. Jadi
Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau, di mana ini merupakan budaya yang harus kita jaga juga, kita lestarikan juga untuk anak cucu kita biar tahu nih gitu. Jangan sampai punah ini ya. Siap dah. Sekali lagi terima kasih Kak Julia dan juga Terima kasih Bang Kak Jul. Ul, sehat-sehat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Iya. Suara Budaya Nusantara. Ini sekarang kita closing ya, pemirsa RRI.net dari siaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Ya sahabat budaya, kita kembali ke Perempatan Makassar. Kita hadirkan dulu info Kabarana untuk pukul 3 sore. Kabarana Pro 4. Iya, sahabat budaya, kampiang roti tradisional berbentuk pipi dan bulat merupakan salah satu ikon kuliner dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dikenal dengan teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam. Kompiang ini biasanya ditaburi wijen yang memberikan aroma dan rasa gurih yang khas. Sementara di Manggarai sendiri, kampiang panas menjadi favorit karena sajikan hangat langsung dari oven. Tutup dulu pintu. Nah, kehangatan kompiang ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama saat dinikmati bersama secangkir kopi atau teh hangat di pagi atau sore hari. Popularitas kampiang panas di Manggarai terus terjaga dari generasi ke generasi dan banyak pedagang kompiang yang masih mempertahankan cara pembuatan tradisional, menggunakan tungku kayu bakar untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang otentik, di mana keberadaan kompiang panas tidak hanya menjadi bagian dari khasana kuliner Manggarai, tapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan keluarga. Tidak jarang kompiang panas menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Manggarai ataupun bagi warga lokal yang merantau ke daerah, membawa kenangan manis tentang cita rasa tradisional yang memikat. Demikian Kabarana Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian.
Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bila saatnya kau datang lagi, lebih baik putus saja sudah. Sekarang bukan waktunya nyanyi, tapi saatnya menikmati lagu-lagu dangdut. Andainya aku pola gayamu pesona. Pro Dangdut, nah hadirkan Ki lagu-lagu dangdut pilihan tak. Pokoknya toh akan dihibur Ki dan menggoyangkan kita semua. Pro Dangdut kini hadir setiap hari dari jam 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
Hati-hatilah berpacaran, janganlah sampai salah jalan, nanti bisa jadi tak karuan. Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga, namaku mendamba, gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hatiku tergoda, tunggu mempesona, saat memandangmu hati bergetar. Kau sungguh jelita, tak dapat ku lupa, padamu aku benar-benar cinta. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh apa yang ku rasa,
hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hatiku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar. Kau sungguh jelita, tak dapat ku lupa, padamu aku benar-benar cinta. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore. Hai. Halo. Halo. Ada suaranya nggak? Iya, ada. Oke. Iya, hari ini udah ada yang. Udah ada. Oke, silakan terima dong. Oh ya udah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita. Dengan siapa ini? Bapak siapa ini? Agus di Labakan. Pak Agus di Labakan. Iya. Oke, Pak Agus, kita punya topiknya Pak Agus ya. Iya, biasa Apa topiknya? kalau pergi-pergi kita barang apa yang wajib biasa dibawa? Iya. Bawa tas dengan isinya pakaian dengan bekal. Iya. Kalau yang paling penting kalau disuruh saja bawa satu barang, Iya. apa yang paling Baju. Nggak salah Ji juga ya, nggak salah Ji. Iya. Silakan Gelomta. Iya, apa rekomendasi request lagu tak? Air mata lelaki. Air mata lelaki. Roy Hanapi. Coba kita lihat dulu. Air mata lelaki. Iya. Yang di sampingnya Bun Rica, salam kenal. Oh iya, terima kasih. Iya, Selamat sore. Oke deh, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih siang tahu ah. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siapa di mana, Ki? Taslim Didaya. Pak Taslim Didaya. Oke, Pak Taslim, kita punya temanya ya. Jadi temanya itu Pak, kalau misalnya keluar Ki, barang wajib apa yang harus dibawa? Satu aja. Satu aja. Tas. Tas? Tas ya. Oke, silakan. Apa request lagu ta Pak? Ada Yale. Yale. Coba Richard lihat dulu ya. Yale. Oke, nanti kita putarkan. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar lagu dulu ya, sebentar baru kita lanjut lagi. Hitamnya kehidupan sudah kujalankan, pahitnya cobaan sering ku rasakan, tajamnya ujung pedang
tiada ku hiraukan. Sejuta ancaman bukanlah penghalang. Kehilangan benda berharga bagiku tak seberapa, tapi kehilangan dirimu bagai hilangnya nyawaku. Hitamnya kehidupan sudah ku jalankan, pahitnya cobaan sering ku rasakan. Seumur hidupku baru kali ini aku menangis meneteskan air mata. Mulianya cintamu dan kelembutanmu dapat meluluhkan keangkuhanku. Begitu berartinya dirimu bagiku. Kembalilah sayang, kembali padaku. Hitamnya kehidupan sudah ku jalankan, pahitnya cobaan sering ku rasakan. Seumur hidupku baru kali ini aku menangis meneteskan air mata. Mulianya cintamu dan kelembutanmu dapat meluluhkan keangkuhanku. Begitu berartinya dirimu bagiku. Kembalilah sayang, kembali padaku. Hitamnya kehidupan sudah ku jalankan, pahitnya cobaan sering ku rasakan. Днем Великой Победы! Ура!
Ancen soro melok moro tuwa, atus ning timbo dadi perkara. Ancen soro melok moro tuwa, ora kerja ora diadangno, ora kerja ora diadangno. Ojo seneng lek golek cuyu, apa maneh pinggir segara. Ojo seneng golek bojo ayu, bojo ayu ngenakno tangga, bojo ayu ngenakno tangga. Yale, 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 yale. Sego pecel iwak lele. Gak enak lek ngombe jamu, apa maneh jamu pahitan. Gak enak duwe bojo lemu, bojo lemu ngentekno panganan, bojo lemu ngentekno panganan. Gayane dadi karyawan, wayahe kerja iso HP-an. Gak enak dadi karyawan, bayarane saulan pisan, kadung wis entek ngempetanan. Yale, 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 yale. sego pecel iwak lele. Betone karo pedagang, tutul gak ono sing larang. Gak enak dadi pedagang, gak tutulan bingung sing dipangan, gak tutulan gak iso rokokan. Enak maneh dadi pak sopir, awak kesel iso mampir. Gak enak dadi pak sopir, mripate ngantuk montore jungkir, mripate ngantuk montore jungkir. Praja kawan, nyom, ini ke bagian dia. Murah. Ini ke bagian dia. Enak maneh dadi wong ayu, rono rene akeh sing rayu. Resikone dadi wong ayu, wedake luntur pacare mlayu, wedake luntur pacare selingkuh. Ijek cilik diulang ngaji, sedeng gede ben dadi santri. Eleke Apa? arek saiki, ijek cilik wis gendong bayi, durung rapi wis meteng dhisiki. Yale, 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 yale. yale, 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 yale. Sego pecel iwak lele. Abdul gedang diwadahi tampan, akeh prawan sing lali omah. Jarene bocah sekolah, mulih-mulih kok muntah-muntah, mulih-mulih kok gendong bocah. Ing
ingon ojo ingon landa, landa iku angel ingonane. Golek bojo mbok ojo sing buta, wong sing buta angel jambane, wong sing buta angel jambane. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Pro Dangdut. Dangdut adalah hit. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Mas Zidan. Pak Salih dari Rapogali. Oh, Deng Liwang. Aduh. Deng Liwang, kita punya tema ya. Iya, tabe. Kenapa nama situ ngeluku? Oh. Kalau pergi ke barang apa yang wajib biasa dibawa? Satu barang yang wajib kita bawa. Barang. Satu saja. Oh, HP. Oke. Kalau dangdut yang mana paling yang Rijat putarkan Ki? Ya? Apa? Oh, tak terduga. Oke, nanti kita mainkan ya. Oh, bila silakan siapa ditemani ini? Sama Aspirasi. Tak terduga itu ya. Iya, sama-sama. Iya. Selamat sore. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah Pak Salih dari Rapogali. Oh, Haji Saleh. Silakan Haji. Iya. Lagunya dulu. Tunggu. Ada temata dulu. Iya. Kalau pergi ke barang apa yang biasa dibawa, yang wajib dibawa, satu saja. Karena saya butuh itu terutama itu kacamata aku. Pasti kelah deh. Wah, yang mana kelongta? Iya, Haji Saleh. Sebujur bangsa. Sebujur bangkai. Oke, nanti kita putarkan ya.
Iya. Nah, itu saja. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kita mainkan sebujur. Aduh, ngeri ya lagunya ya. Sebujur bangkai. Aduh. Oke, nanti kita coba mainkan sebujur bangkai. Iya. Pernah ku hayalkan berjumpa denganmu. Sekarang ku rasakan hangatnya cintamu. Tak pernah impikan hidup bahagia. Sekarang ku rasakan indahnya dunia.
Sekarang kalian juga bisa jadi chef di rumah. Caranya tonton dulu Cispiration berikut ini. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerana. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Oceanic
Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan 2 nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya. Ya. Selamat Dangdut sore. adalah kita. Dangdut adalah kita. Ya, apa kabar? Kabar Kak Richard bahagia, sama Mas Dimas. Hati rasa mendam yang sore tadi. Suci debu. Ya. Silakan. Topiknya hari ini Kak, biasa kalau pergi barang apa yang biasa dibawa? Satu saja.
Yang wajib. Satu barang wajib kalau keluar itu rumah. HP kan. handphone. Oh, handphone. Oke. Iya, karena di handphone itu sudah ada semua ya. Iya, betul. Iya. Terus Iya. Lagu ta yang mana Lagu nanti ta, kita putar? iya. Lagunya Rindu Tapi Malu. Rindu tapi malu. Rindu tapi malu. Iya. Oke, Cantika. terima kasih Mas Iya. Dimas. Ya, itu sih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, halo Bro Dangdut. Pro Dandut. Ya. Dandut adalah kita. Dangdut adalah kita. Dan rekan-rekannya. Oke, Pak Rahim, beliau ini di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi Pak, topik kami hari ini tuh kalau keluar hal wajib apa yang mau dibawa? Satu saja. Iya, kalau saya itu HP dan KTP. Satu aja. Gak boleh HP dua. tahu HP. Gak boleh dua, satu aja. Jadi KTP tak Pak di foto itu. Oh, HP. Iya. Oke. Tulisan. Silakan lagu teh Lagu mana, tak, Pak? Pak Abdul Rahim? Kalau lagunya Jakarta Kalimantan. Coba kita lihat dulu. Jakarta. Singkat suka. Penyanyinya. Jakarta Kalimantan. Nanti kita mainkan lagunya Pak ya. Terima kasih. Selamat sore. Iya, sama-sama berita. Iya. Rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah mengapa mataku enggan terpejam, dinginnya malam menambah kerinduan. Apa kabarmu, kasih yang jauh di mata? Adakah engkau merasa rindu
tapi ku malu untuk mengatakannya. Aku mau semau-maunya, bisa selalu ada di dekatnya. Andaikan dirimu tahu, ku ingin segera bertemu. Semoga takkan berpisah untuk selamanya. Yang ayang-ayang katanya mau pindah kerja jauh ke Kalimantan. Abang tinggal aku di Jakarta. Yang ayang-ayang aku mah ikhlas-ikhlas aja, asal bisa jaga hati. Kamu jangan sampai mendua. Ibuku tak boleh pindah ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Kalau hanya pindah kerja ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Aku bisa gila, aku bisa mati karena cemburu. Aku bisa edan, bisa bunuh diri menahan cemburu. Yang ayang-ayang, kalau rindu bisa ku tahan, tapi rasa cemburu mana mungkin ku Ibuku tak boleh pindah ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Kalau hanya pindah kerja ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Aku bisa gila, aku bisa mati karena cemburu. Aku bisa edan, bisa bunuh diri menahan cemburu. Ibuku tak boleh pindah ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Kalau hanya pindah kerja ke Kalimantan, asal jangan kamu pindah ke hati mantan. Aku bisa gila, aku bisa mati karena cemburu. Aku bisa edan, bisa bunuh diri menahan cemburu. Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini.
Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya. Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound. Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak. Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan. Cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi. Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita berlanjut lagi. Selamat sore Pak Sainal di Antang. Ya, selamat sore. Ya, Pak Sainal. Ya. Satu barang wajib saat keluar rumah. Ya. Satu barang wajib pas keluar rumah. Oke. Satu apa enggak? Satu barang yang wajib dibawa pada saat keluar rumah. Oh saat keluar rumah. Satu barang yang wajib Pak Sainal bawa saat keluar rumah. Oh. Apa? Apa di? Uang barangkali. Oke, lanjut. Lagu dan dia mana Richard putarkan? Lagunya Irma Reviana. Judulnya. Buka pintu. Buka pintu. Oke, nanti kita mainkan ya buka pintunya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Tanula kita. Iya, siapa di mana Ki? Yang SD Nompo. Oke, Daeng, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Baik. Satu barang wajib yang dibawa pada saat keluar rumah. Ya, itu HP lah. Oke, lagu dangdut yang mana Richard putarkan? Gila Rasa. Ya? Gila Rasa. Daeng Nompo. Tapi Daeng Nompo di mana Ki? Hah? Di mana Ki? Di Jeneponto. Oh, Jeneponto. Oke, lagi musim apa nih Jeneponto ini? Hah? Lagi musim apa Jeneponto ini? Ya, di sini itu cabe. Oh, cabe. Agak tadi kelong tak? Gila Rasa. Gila Rasa. Iya. Waduh. Yang piala di mana? Ya? Yang tadi itu wanita di mana sekarang? Oh, ada. Mereka di sini. Halo. Halo Pak. Ya. Ya. Bagaimana? Ada. Lagu dangdut Gila Rasa. Nanti kita mainkan lagunya. Oke. Oke, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu teleponnya ya. Coba dengar dulu, ini benar nggak sih lagunya? Kayaknya bukan ini. Gila Rasa. Iya, Gila Rasa. Coba kita lihat dulu lagu dangdutnya. Waduh. Oh, Gila Rasa. Yang mana sih ini benar lagunya? Dari Irma apa tadi itu? Gila Rasa. Coba kita lihat dulu. Oh. Ah ya. Oke, nanti kita mainkan lagunya ya. Buka pintu, abangku sayang. Kalau abang sedang berpacaran denganku, buka pintu, abangku sayang. Ku takut ada setan yang datang menggoda. Bisa-bisa berantakan sayang kalau ayah nanti pulang. Duh aduh amburadul, duh aduh amburadul, duh aduh amburadul.
tua ini keren banget ya. Penuh cerita sejarah. Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu. Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang? Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan. Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Siapa di mana, Ki? Yang Bang Zidan Sulawesi Oh, Barat. ini yang betul-betul. Ini baru betul. Mas Zidan. Iya. Apa satu benda wajib yang harus dibawa kalau keluar rumah? Motor. Sadar. Harus dong, daripada jalan kaki mending naik motor. Mas Zidan di mana, Ki, lagi? Sulawesi Barat. Oh iya, Polman. Tadi masuk kemarin kita masuk di acara ini. Acara Gare-Gare Mandar. Penyiar mereka. Tidak ada. Waduh, tidak benar ini kalau begini. Tidak ada penyiar, cuma putar berapa kali saya menelpon tidak ada yang angkat. Waduh. Iya, makanya dari dulu saya bilang itu tidak ada penyiarnya, itu ada Mandar di Makassar. Tidak boleh begitu Kan itu. bisa juga diterima biar bukan orang Mandar, yang penting lagi Mandar di request. Oke, yang mana lagu dangdut yang mana nanti Richard putarkan? Pilihkan saja lagunya Ramai Rama pun kita. Oke, nanti kita mainkan ya. Buat memberikan sama adik-adik ya, lagu selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada yang masuk di WA enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki? Bu Harsina di Oh, Paropo. Bu Harsina. Iya, Pro Ibuku, Dangdut. apa kabar? Dangdut adalah kita. Ya. Dangdut adalah kita. Lalu lupa selesaikan. Iya, terlalu tegang saya di sini. Iya, Bu. Santai. Apa satu benda wajib yang dibawa keluar rumah? Uang. Uang, asik. Tidak pernah keluar. Tidak bawa uang, biar sedikit. Lagu dangdut yang mana nanti Richard putarkan? Mengapa ada dusta? Mengapa ada dusta? Dede. Takutku judulnya. Mengapa ada dusta? Coba kita lihat dulu. Sebentar. Mengapa ada dusta? Tidak hujan di tempat, Bu? Belum, tapi agak mendung. Oh begitu. Belum pernah ya, palingan rinci hujan. Mengapa ada dusta ya? Iya. Mengapa ada dusta di antara kita? Coba kita lihat dulu ya. Oke, nanti kita mainkan ya. Iya, sehat selalu dari semua adik-adik ini. Amin, terima kasih. Sehat selalu nak. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah
mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Oh, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Yeah. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai syurga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itulah baru sahabat. Oh, oh, itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai syurga. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai syurga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat
tempat yang setia, dari dunia sampai surga.
Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut, kabinet parlementer jatuh bangun, dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Nusantara Sore masih bersama Anda. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore. Sore Bung Ica. Selamat sore Pak Sani. Iya, assalamualaikum. Dan adalah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani. Iya. Satu barang wajib yang dibawa saat keluar rumah. Dompet dan uang. Satu saja, satu. Uang. Oh, uang. Oke. Yang mana Kelongta nanti Richard putarkan. Oke. Masih ada Kacinta. Masih ada Kacinta. Coba kita lihat dulu ya. Oke, nanti Richard mainkan ya. Terima kasih Bung Ica. Iya, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, siapa di mana Ki? Dangdut adalah kita. Oh, Pak Alvin di Wotu. Pak Alvin. Satu benda wajib, satu saja yang wajib yang dibawa kalau keluar rumah. Dompet. Lagu dangdut. Lagu yang mana Richard putarkan? Rembulan bersinar. Rembulan, coba kita lihat dulu. Rembulan, Rembulan. Oke, nanti kita mainkan ya. Terima kasih, selamat sore. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku, ataukah memang kau tak sudi lagi? Adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu?
takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Mawar tumbuh bersemi-indah di taman hati. Kan ku jaga, ku sirami agar tetap berseri. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri. Kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi.
ku jaga, ku sirami agar tetap berseri. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Hai, sapu nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka. Marta, selamat pagi. Pagi Alex. Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin? Sudah Alex, barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini. Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall. Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua. Itu dia sedikit kisah saya, Marta, si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Ibu. Selamat sore sayang semuanya. Iya, selamat sore. Iya, ya begitu dong. Aduh, semangat. tunggu dulu. Kayaknya ada. Tabrakan kita. Iya. Iya, Ibu. Yang satunya Fatma, di Goa. Yang satunya lagi Ibu Din. Bunda Mariana di Pangkep. Terima dua-dua dong, yang mana benarnya bicara. Ya, Bunda Mariana tahan dulu ya. Kita terima dulu ini ya yang dari Goa ya. Oke. Silakan. Jadi Bu Fatma, barang penting apa yang wajib dibawa keluar rumah? Satu saja. Uang dong. Oh iya. Terus juga request lagu tak apa Ibu? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Asik. Rita Sugiarto. Ya, kalau Rica pergi beli oleh-oleh ya. Amin. Keperpare. Asik. Oke. Sehat semua ya, sehat semua. Terus sama Rica hati-hati ya. Kalau pergi. Oke. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Bunda Mariana. Halo Ibu. Ini dari mana ini? Dari mana? Kenapa baru muncul ini? Salam kenal ya. Ada Iya Bu, salam kenal balik. Iya, ada cewek-cewek di sini. Cewek-cewek manis ada di sini. Dari mana Ki? Iya, maklum lah. Maklum kenapa ini? Ya, begitulah kehidupan. Oke. Jalan terus. Yes. Apa satu barang yang paling penting yang wajib kita bawa kalau keluar rumah? KTP. KTP. Lagu dangdut yang mana Richard putarkan? Jakarta Hong Kong. Wih, Dende. Amin. Mudah-mudahan kita ke sana ya. Jakarta Hong Kong. Nanti kita mainkan. Oke. Thank you. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan.
kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya Panjat Pinang. Tahu nggak sih, Panjat Pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba Panjat Pinang. Gelaran Panjat Pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai de klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan Panjat Pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, Panjat Pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sahabat budaya, kita pamit ya. Soalnya sudah mau jam 5 sore. Tapi tidak usah khawatir, program ini hadir setiap hari. Jadi kalau misalnya yang hari ini belum sempat bergabung, bisa bergabung esoknya. Iya, masih banyak waktu ya. Nah, nanti sebentar jam 5 sore Kakak Richard pamit sejenak. Nanti ada siapa Suci? Suci dan Atira. Suci dan Atira akan melanjutkan kebersamaan di program Dunia Wisata ya. Dan jangan lupa juga kita infokan sahabat budaya bahwa sore untuk hari ini azan maghrib dan sekitarnya akan hadir di pukul 18 tepat ya, 18 sore tepat. Oke, kita pamit mundur dulu. Terima kasih banyak ya. Sementara menunggu di pukul 5 sore. Kita ikuti dulu info Kabarana sahabat budaya. Iya. Kabarana Pro 4. Sahabat budaya Masjid Katangka. Masjid Katangka terletak di Kabupaten Goa, merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dibangun pada abad ke-17, Masjid Katangka ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di kawasan kerajaan Goa dan Talo. Arsitekturnya masih mempertahankan bentuk asli dengan dinding tebal dari batu padas, atap bertingkat serta ukiran kayu yang khas, mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Katangka ini juga menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Banyak peziarah dan wisatawan datang untuk melihat langsung keindahan bangunan sekaligus mempelajari sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Suasana religius yang dikental dipadu dengan nilai sejarah menjadikan warisan ini, masjid ini ya, menjadi warisan budaya yang sangat berharga. Demikian Kabarana Pro 4. Kami berjanji
Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap per 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia?
Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami. Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku. Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini? Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku. Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya. Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan? Salahku amolinaku kurampat aku bosaran aule landri malaku salasari pandranuan tinro atomi aule kupila kama lapan rana loko naku apa mona pasabaki kau pani aku tene iya jinu taku cini lusa tina pamangian waranania anjo ami aku lemang naku ku surapa batu tonji naku taka rapi kangku sabaki kau pani aku dene iya jinu taku cini lusatina pamangian
anjo angin. Aku lemang ngerang naku, ku suroba batu tonji, naku takarapi kangku. Ku suroba batu tonji, naku takarapi kangku. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di program Dunia Wisata. Bersama kami Atira dan Suci. Seperti biasa sahabat budaya, kita akan jalan-jalan lewat udara mengenal destinasi wisata Indonesia yang bukan hanya indah tapi juga penuh cerita. Nah, hari ini kita kembali lagi ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Minggu lalu kita sudah membahas Sungai Pada Elok, wisata alam air. Sekarang kita beralih ke goanya. Nah, di Bone ada sebuah goa yang terkenal karena keindahan alamnya sekaligus legendanya yang misterius. Namanya adalah Goa Mampu. Goa ini bukan hanya sebagai tempat wisata budaya, tapi juga sebagai wisata edukasi. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Sahabat budaya, Goa Mampu berlokasi di Desa Cakbeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terletak sekitar 35 km dari kota Watampone atau sekitar 140 km dari Makassar. Goa Mampu adalah lokasi wisata goa terbesar di Sulawesi Selatan. Luasnya sekitar 2 meter persegi. Untuk mencapai Goa Mampu, perjalanan dimulai dari kota Makassar menuju Kabupaten Bone dengan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam menggunakan mobil atau bus. Lanjut, dari pusat kota Watampone, perjalanan dilanjutkan sekitar 20 km ke Desa Cakbeng. Jalan menuju Goa Mampu cukup baik dan bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pagi hari adalah waktu paling tepat untuk mengunjungi Goa Mampu. Di waktu ini, pengunjung dapat mendengar kicau burung yang menenteramkan hati. Kesejukan alam juga sangat terasa karena goa ini berada di wilayah hutan lindung. Menurut cerita rakyat Bone, Goa Mampu merupakan satu-satunya peninggalan yang tersisa dari Kerajaan Mampu. Goa ini dinamakan Mampu karena merujuk pada keadaan masyarakat kerajaan yang tinggal di sekitarnya. Pada masa itu, kehidupan mereka dikenal sangat makmur. Kata mampu mencerminkan kondisi berkecukupan yang menjadi ciri khas kerajaan tersebut. Namun, kemakmuran itu sirna akibat sebuah peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 1013 sebelum Masehi, jauh sebelum agama Islam memasuki wilayah Bone. Konon, kerajaan ini dikutuk menjadi batu oleh seekor siluman anjing. Kutukan tersebut bermula ketika putri raja kerajaan Mampu sedang menenun sendirian di kerajaannya. Ketika sedang menenun, alat tenun atau walida milik putri raja jatuh ke tanah. Sang putri kemudian berteriak menawarkan imbalan kepada siapapun yang bersedia mengambil alat tersebut. Jika dia laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika dia perempuan akan dijadikan saudara. Namun, yang mengambil alat tenun tersebut bukanlah manusia, melainkan seekor anjing jantan bernama Bolong Lasareweng. Anjing itu membawa alat tenun dengan mulutnya, dan melihat kejadian ini, sang putri marah besar
Ia memukul anjing tersebut sambil melontarkan kata-kata bernada kutukan. Tak disangka anjing itu berbicara dan mengutuk seluruh kerajaan dengan teriakan "Si Jelo to mampu", atau artinya kutukan untuk semua warga mampu. Hingga akhirnya seluruh kerajaan termasuk penduduknya berubah menjadi batu. Nah, sahabat budaya, itulah tadi sedikit informasi mengenai Goa Mampu dan kisah legendanya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut
Danke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan Danke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut Danke. Proses pembuatan keju Danke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, Danke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa? Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa, Indonesiaan, Lautan yang bertaburan pulau-pulau. agama, kuliner, dan alam. Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI. Kalinga karebata engkana tahu letu madece na tarima dua pajajata oleh risum pulolo marepeta etaku nama kareso jampangi susari aleku niat mapasi pulu duit sompang lain yang kamangolo hati marapo runtuh sarapo tekule perangi peti Etaku nama kareso teku jampangi susari aleku niat mapasi pulu duit sompang lain yang kamangolo hati marapo runtuh sarang
Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami, Atira dan Suci dalam program Dunia Wisata. Kita lanjutkan lagi informasi selanjutnya. Nah, tarif masuk lokasi wisata Goa mampu berharga 15.000 per orangnya. Kalau bicara wisata, tentu kita penasaran, fasilitas apa sih yang ada di sana? Tenang sahabat budaya, di sekitar Goa Mampu sudah ada area parkir dengan tarif parkir kendaraan roda 2 5.000, mobil 35.000. Tersedia juga warung-warung jajanan, serta ada gazebo untuk tempat beristirahat. Jadi setelah perjalanan jauh, pengunjung bisa santai dulu sebelum masuk ke dalam goa. Menelusuri Goa Mampu harus didampingi guide. Tidak boleh masuk goa tersebut tanpa didampingi guide, karena goa ini cukup luas dan dalam. Khawatirnya nanti pengunjung tersesat di dalam goa kalau tidak didampingi. Pengunjung juga perlu menyewa obor untuk penerangan seharga 3.000. Begitu masuk ke goa, kita langsung disambut oleh stalaktit dan stalagmit dengan berbagai bentuk yang unik. Ada yang menyerupai orang sedang bersila, ada pula yang mirip hewan, ada juga yang terlihat seperti meja dan kursi. Nah, masyarakat sekitar percaya kalau itu adalah bentuk kerajaan yang membatu akibat kutukan tadi. Selain itu, goa ini juga mempunyai ruang-ruang besar yang bisa menampung ratusan orang. Jadi kalau berwisata ke sini, rasanya seperti berada di aula alami di bawah tanah. Walaupun belum semewah destinasi wisata populer lainnya, justru suasana sederhana ini membuat Goa Mampu terasa lebih alami dan khas. Kita bisa menikmati alam, budaya, sekaligus cerita sejarah dalam satu paket wisata. Sahabat budaya, demikian penggalan informasi Goa Mampu. Kita jeda sejenak dulu untuk mendengarkan lagu berikut ini. Mangeyalo mangi bulang minra tomi erang nyawanu pila mangi kacinikan paminrana pangainu tena kilat tena ramang tena bosing erang rimbu rindu ale kalenu maboko tamasaile tamaling-maling kuasala kalengku ku sising ripa maiku tena tongare karisaku barang tunaku no sali kamase kuno lilia
Amaling-maling Wasalah kalengku Kusising ripa maiku Tena tongareng Karisaku Barang tunaku dosali Kamaseku nulilia Kasih asiku Tanukulayek Lanana iya tojeng Pasabang keng numakmo Tenantu iya Tenantu jengmo Marikan nasian Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtand. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtand jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Jermanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin. Kamu maksudnya wanita itu? Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
mak jaman. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi informasi selanjutnya. Setiap legenda biasanya bukan hanya sekedar cerita, tapi juga mengandung pesan moral yang bisa kita renungkan. Begitu juga dengan legenda Goa Mampu. Dari kisahnya, kita belajar bahwa ingkar janji hanya akan membawa bencana. Kerajaan yang dulunya makmur akhirnya hilang seketika karena mengingkari janji. Selain itu, Goa Mampu juga menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Bone. Mereka menjaganya sebagai warisan budaya, tempat di mana generasi muda bisa belajar bahwa alam dan legenda adalah bagian dari identitas yang patut dilestarikan. Nah, sahabat budaya, itulah tadi perjalanan kita mengenal lebih dekat Goa Mampu di Kabupaten Bone. Mulai dari lokasi, legenda,
fasilitas, penelusuran goa, sampai nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau suatu saat mau ke Bone, jangan lupa singgah di sini, Dek. Saya Tira dan Suci pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Ketemu lagi di perjalanan selanjutnya dengan destinasi yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalupai Ritau toari Ritau malasukan Katutui baji-baji Nikana ia tahu toa Teaki maring lapak risi pak saya ritau tua ale urang itu mami ane papa kaingatku nagi kasuma baji-baji rika lenta una paling nanarapi bakiokna Bataraya Taena tomona di sasala kalenta baji-baji nikana ya tahu tua teaki maring lapak risi pak maina bakasan nangin nyawana bakatek ni pak maina saya ritau toa ale urang itu mami ane papa kaingatku nagi kasuma baji-baji rika lenta una paling nanarapi pakiok Bataraya Taena tomona ni sasala kalenta Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu,
Bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sombaopu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan. Jadi memang dulu Benteng Sombaopu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk. Pengelolaan yang ada di Benteng Sombaopu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sombaopu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing. Yang di sini waktu kita ekskavasi kebanyakan kita temukan itu penduduk meriam ya. Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut. Pamarentah tadi
pendidikan. Win, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget. Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya. Komen. Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih heboh banget? Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak. Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Ih, kok serem ya? Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah mal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sarana nyawaku pada launi
Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini dia nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Cuman terkadang kita sekarang, ketika kita melihat anak yatim, kita menyepelekannya. Bahkan banyak di antara kita, ketika kita mengundang anak yatim, kita memang kasih makan, tapi terkadang dibelakangkan itu anak yatim. Bahkan makanan yang kita berikan kepadanya beda dengan makanan yang diberikan sama orang-orang yang tertentu. Padahal maksud saya, orang kaya kalau memberi makan, memberilah makan, kasih samalah dengan anak-anak yatim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini dalam hadisnya, barang siapa yang mengurus anak yatim milik orang muslim dalam makanan dan minumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuninya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, di yaumil akhir saya akan bersama dengan orang yang mengurus anak yatim ibarat dua jari ini. Rasulullah menaikkan jarinya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti di yaumil akhir nanti kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang mengurus anak yatim. Ayo keluarkan harta kita di bulan Ramadan ini untuk memberi makan kepada anak yatim. Oke coy? 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sulo kero macoa nama kari pekasu sambayang 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 tongan tandi kero na pekero alawena.
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Setiap orang mendambakan bagaimana dia bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Bagaimana hidup bahagia yang sesungguhnya? Paling tidak kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu bahagia atau tidak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ada beberapa tanda orang-orang yang hidupnya bahagia. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, adalah orang yang meraih rezeki dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki tidak menghalalkan segala macam cara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wada'u ma harrama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya soleh, soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah. Bisa digunakan untuk pergi haji dan umrah. Serta ziarah ke makam Rasulullah. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah dambaan setiap orang. Bahwa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meraih rezeki dengan cara yang halal. Dia tidak menipu orang. Dia tidak memakan riba. Dari hasil pinjamannya, memberikan pinjam kepada orang, kemudian dia menarik riba. Itu dia tidak lakukan. Karena dia menjaga kehalalan rezeki yang dia dapatkan. Bahkan orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, hidupnya menjadi berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi yang pertama kata Al-Qurtubi, carilah rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua kata Al-Qurtubi, orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia adalah memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu artinya selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, artinya selalu merasa cukup, maka berapapun yang dia miliki, dia selalu merasa kurang. Bahkan dia memiliki sifat serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslama. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Waruzika kafafan. Kemudian diberi rezeki yang cukup. Wa kanna'ahu Allahu bima atahu. Wa kanna'ahu Allahu bima atah. Dan dikaruniai oleh Allah sifat qanaah. Suka menerima apa yang telah Allah anugerahkan, karuniakan kepadanya. Dia suka. Berapapun yang dia dapatkan, dia suka, dia bahagia, dia senang. Dan selalu merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana agar kita bisa qanaah? Itu persoalannya. Kita dituntut qanaah, selalu merasa cukup. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW memberi cara agar kita memiliki qanaah, selalu merasa cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Ini yang Rasulullah beri jalan bagaimana supaya kita bisa qanaah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kamu melihat yang di atas kalian. Janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Rupanya cara yang diberikan oleh Rasulullah agar kita memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup, adalah dengan cara jangan selalu melihat dan menghitung-hitung hartanya orang. Tetapi lihatlah bahwa masih banyak orang yang berada di bawahmu. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda hidup bahagia. Taufiquhu ila ta'at. Yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana bisa mendapatkan pertolongan Allah? Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman,
jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, di sini intan surullah, jika kamu menolong Allah, ini juga jadi polemik. Tetapi jangan kita jadikan polemik. Karena menolong agama Allah, contohnya agama Allah dilecehkan, agama Allah dihina, kita harus bangkit menolong itu. Kita harus bangkit membantu menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mau mengharapkan pertolongan Allah? Kita tidak pernah menolong agama Allah. Allah itu maha kuat. Kita tidak menolong Allah. Allah itu maha kuat. Tapi kita menolong agamanya yang dihina, dilecehkan. Allahnya yang dilecehkan, dihina. Nabinya dilecehkan, kitab sucinya yang dilecehkan. Itu yang kita harus bangkit untuk menolong agama Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda-tanda hidup bahagia? Kata Imam Al-Qurtubi, halawat ta'ah. Halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain dirinya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Cintailah aku karena Allah, bencilah aku karena Allah. Cintailah aku karena Allah, sayangilah aku karena Allah. Jadi mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang merasakan manisnya keimanannya adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Kita benci kekufuran, kita benci kemusyrikan. Perbuatan namanya kufur, sedangkan orangnya adalah musyrik, ya, perbuatannya adalah syirik, itu kita benci. Dan ketika orang merasakan manisnya keimanan dan taat kepada Allah, adalah orang-orang yang memiliki tanda hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia, dan bahagia di dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soki si kontudo sayang Arain paniaki pa
kateji barakana talasaku tapusu jusumbaku karae bokong talasaku rilino soki si konturo sayang pania ki pamoporota si kama atantania katoba si agang ilas kari teji barakana talasaku tapusu jusung baku karae bokong talasaku rilino aheran rika teji kupatin rasumangaku teji barakana talasaku tapusu jusung baku karae bokong talasaku rilino Kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu. Janganlah kau merasa muda. Ya
Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Na baraka
cinge ulana seri dece labalaka urari goncing tangan naranaka atimpa iro babana suruga kau di sini kau mate pada laoni mai mapuranu engkani prate ulama pacinge ulana seri dece.
Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat muslim seluruhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kompiang roti tradisional berbentuk pipih dan bulat merupakan salah satu ikon kuliner dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dikenal dengan teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam. Kompiang biasanya ditaburi wijen yang memberikan aroma dan rasa gurih yang khas. Di Manggarai, kompiang panas menjadi favorit karena disajikan hangat langsung dari oven, menawarkan sensasi rasa yang istimewa dan berbeda dari kompiang biasa. Kehangatan kompiang ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama saat dinikmati bersama secangkir kopi dan atau teh hangat di pagi atau sore hari. Popularitas kompiang panas di Manggarai terus terjaga dari generasi ke generasi. Banyak pedagang kompiang yang masih mempertahankan cara pembuatan tradisional, menggunakan tungku kayu bakar untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang otentik. Keberadaan kompiang panas tidak hanya menjadi bagian dari khasana kuliner Manggarai, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan keluarga. Tak jarang kompiang panas menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Manggarai, ataupun bagi warga lokal yang merantau ke luar daerah membawa kenangan manis tentang cita rasa tradisional yang memikat. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah
sebuah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bendera kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bendera kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk satu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
kodi niatan jantung bajiku rewasa lebala lowara pemi angin mamiri anjo dosaku pamupuran jai mama lek bakmi kama lulu miri pak mainu nakimo tera kisian sari batang apa singkatnya tunjang anak jari ni jului mangku makodi niat tunjang bajiku pamupuran jai mama lek bakmi kama lulu miri pak mainu nakimo tera kisian sari batang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya. Dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di siaran Mudani Musik dan Informasi di Pro 4 RRI Makassar. Selamat malam untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Semoga saja kebersamaan tak bisa menambah wawasan yang pasti dengan berbagai kareba kehadirkan durang dengar tak sahabat budaya. Bajimi sahabat budaya Saribata Malak Biriku, Bupati Sidenreng Rapang Sidrap Haji Saharudin Alrif menerima audiensi jajaran PT Perkebunan Nusantara 1 PTPN 1 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Rabu 2 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas pemanfaatan dan pengamanan aset tanah hak guna usaha HGU yang dimiliki PTPN 1 di wilayah Sidrap. Dalam pertemuan tersebut, lahan seluas 5.090 hektar yang tersebar di Kecamatan Watangpulu, Pancalautang, dan Teluk Limpoe dibicarakan untuk rencana pengembangan keperkebunan produktif. Beberapa komoditas yang diproyeksikan akan ditanam meliputi kelapa, kakao, dan tebu. Hadir mewakili PTPN 1, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 8 Hamka Asisten Subbagian Pertanahan dan Keamanan Ade Kurniawan serta Kepala Kantor Pertanahan Sidrap Muhammad Taufik. Dari jajaran Pemkab Sidrap turut hadir sejumlah pejabat lintas OPD terkait. Beberapa di antaranya yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Haji Muhammad Rohadi Ramadan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Suharia Angriani, Kabak Tata Pemerintahan Fandi Ansari, Kabak Hukum Andi Kaimal, serta pejabat teknis lainnya dari bidang perkebunan dan peternakan. Dalam kesempatan itu, Bupati Saharudin menekankan pentingnya pemanfaatan lahan HGU yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan optimalisasi aset harus selaras dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sidrap.
Sangri naung adamu baraunga Lereang isio janciri laleng atiku Kunini wetuungan nabunga macoli Ajak naman caci kasih rilauna bunga matori Tolangan ompona pasengereng laori alemu Silolangi Ungana udaniku engkai hatimu Inasaku Nenia kasih pasengerku Ajak na engkau kasih rilauna apa saja renung Kini ajak karita si maloan Limbaku marut dan ilauri alemu Sabab papojiku lauri alemu Degaga pagang kena Kenia suka tandreri buluwe Sabiwi sengere kolori alemu Sabak minasaku Naya papojiku Degaga pasuk kena Pasengereng laori alemu Silolangi Ungana udaniku engkai riatimu Inasaku Nenia kasih pasengerku Ajak na engkau kasih rilauna apa saja renung Kini ajak karita si maloan Limbaku marut dan ilauri alemu Sabab papojiku lauri alemu Degaga pagang kena Kini suka tandreri buluwe Sabiwi sengere kolori alemu Sabak minasaku Naya papojiku Degaga pasuk kena Sabak minasaku Naya papojiku Degaga pasuk kena Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak? Banget. Seru loh. Beda sama judi yang lain. Siap. Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya.
ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pindrang resmi memulai pembangunan pos polisi di Kecamatan Batu Lapak Kamis 2 Oktober 2025. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid Esos bersama jajaran terkait. Bupati Irwan menegaskan kehadiran pos polisi akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan di wilayah. Ia menyebutkan fasilitas ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mendapat layanan kepolisian yang lebih dekat dan cepat. Selain itu, keberadaan pos diharapkan tidak hanya menjadi simbol, melainkan sarana nyata yang menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Bupati Irwan menilai respon aparat terhadap persoalan Kamtibmas di tingkat kecamatan akan lebih cepat dengan adanya fasilitas baru tersebut. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara bangunan tersebut. Tama cinong e pura e musompanga nakule nakasi tepada cinon na atita lauria puji muria leku tepada dirimu lana nakule nakasi tapaso jangatiku taroki bunga lainnya degaga gunana warang parami bawang wapam mata lauria namu puelo elomu ada tanda ing riolo melo mewa kasih lampere janji tariolo sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turun semarang elo tadai mau nita berdiri gak tutup ngopi uparangi sama pokociku lawidi dek kagak pagangkana mau niletu kega kitlau
pupu elo-elomu. Ada tanda iriyo melo mewah kasih lamperan janji tario sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turusi manang elo tak daeng mau ni tak berdiri kata tepi uperangi ada tanda iriyo melo mewah kasih lamperan janji tario sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turusi manang elo tak daeng mau ni tak berdiri kata tepi uperangi sebab aku cipu lauri dek gagap bagang kena mau ni letu kega kilau buang mani wa dan luang paling sulit semangatku pakai ingat lalang tahu takkan lupai.
Selasa malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita akan jelang untuk program acara Ragam Irama Nusantara. Oh ya, maksud kami kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program acara Gondang Dia, siaran berjaringan dari Pro 4 Jakarta. Marisina tutenaya nangurai dela to jemi mangeri lampana tae rong nyawana lama saile sasak lalana jene mata mami tuli matimporo sungai ngekaruku tuli kalimbu auleku boli taku bosarana longku parisilang ale nyawa nyawa tia kolan reri pacoba mangkanya bepa risi nalino tubuh tiako makrila koki susariati sasak lalana jene mata mami tuli matimporo sungai ngekaruku tuli kalimbu auleku boli taku bosarana longku
Baik Sobat Budaya, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Gondang Dia. Kabar Berita Jam 19. Abang Po, PT ITJ dan MRT Jakarta meresmikan toilet premium Mr. Lu di TOD Duku Atas, Jakarta Pusat pada 2 Oktober kemarin. Wakil Kadis LH DKI Dudi Gurnesi menyebutkan fasilitas ini sebagai layanan publik modern yang nyaman dan terjangkau. Sementara di Rut ITJ, Ferdian Syah Rustam menargetkan toilet serupa hadir di TOD lain tahun depan. Country Headmaster Lu Indonesia Sinta Ardaneswari menambahkan, fasilitas ini melengkapi ekosistem TOD dan memberikan pengalaman baru bagi penggunanya. Kita beralih ke berita berikutnya. Sebanyak 27.000 siswa PAUD se-Jawa Tengah mengikuti gerakan Ayo Membatik serentak bersama Bunda PAUD Jateng pada peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2025 dengan 3.000 siswa membatik di Stadion Jatidiri Semarang dan sisanya secara daring. Bunda PAUD Jateng Nawal Nur Arafah Sin menegaskan, kegiatan ini bertujuan menanamkan cinta batik sejak dini sebagai warisan budaya sekaligus benteng dari gempuran budaya asing. Acara ini juga mencetak rekor muri sebagai edukasi membatik serentak anak usia dini terbanyak. Sekaligus diharapkan memperkuat industri batik di 35 kabupaten kota Jawa Tengah yang bahkan menarik minat negara sahabat untuk belajar langsung dari guru batik lokal. Ampe di mari Abang Po, kabar beritanya berjumpa kita di kabar berita pukul 6 esok pagi. Jaket Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
Kalau kau memang sayang padaku, juga buktikan. Ojo pun ngomong wae, nanging janjimu ra ono nyatane. Yen pancen tresno aku, sayang aku, sing tak jaluk tulus teku atimu. Tresnano aku koyo yen aku tulus tresno karo kowe, lahir batin. Kalau kau sungguh mencintaiku, coba buktikan. Kalau kau memang sayang padaku, juga buktikan. Ojo kur ngomong wae, nanging janjimu ra ono nyatane. Yen pancen tresno aku, sayang aku, sing tak jaluk tulus tekan atimu. Tresnano aku koyo yen aku tulus tresno karo kowe, lahir batin. Sayang ono aku koyo yen aku tulus sayang karo kowe, ra ono liyane. Tresnano aku koyo yen aku tulus tresno karo kowe, lahir batin. Sayang ono aku koyo. Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kita digondang dia, goyang dangdut Indonesia aja. 0213504510, 0213440798 ya Bang Po ye. Kita ngobrol nih ya Bang Po tentang api. Api aja boleh, enggak dah. Tapi boleh informasi juga Bang Po tentang keramaian, situasi lalu lintas atau apa aja barangkali yang mau diinfokan ke WhatsApp dan juga teleponnya ya Bang Po ya. Ayo juga nanyain ya Bang Po. Abang Po pernah nggak sih merasa kesepian di tengah keramaian? Asik. Kalau pernah merasakan hal seperti itu kasih tahu aja ya Bang Po ya. Udah ada yang gabung dari Wonosobo. Angkat nggak ya? Angkat nggak ya? Angkat dong. Halo. Gondang dia, goyang dangdut Indonesia aja. Salah, salah naik. Goyang dangdut Indonesia aja. Ya, kemana aja Feti Vera? Kemana aja? Kemana-mana. Ya Allah, ini ya gentayang bukan. Kentangan. Amin, 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 amin. Ada di mana-mana katanya, kayak debu dong. Udah, di rumah saja kok, Po. Di rumah aja, tapi udah lama banget ya. Kita nggak dengerin suara Ibu Wigati itu pagi loh. Berapa tahun? Udah 440 tahun kayaknya.
Kenapa? 450 tahun. Ngambek sama kita kagak masuk lagi pagi. Enggak, tapi Terus? kan dengerin. Tadi Cemburu, pagi dengerin maksudnya abangku. cemburu nggak mau Bang Arif tuh deket-deket sama Aye gitu. Iya. Oh iya, jawabnya kenapa? Oh iya, bebannya tuh berat banget ya. Kan yang deket Pok Nova terus. Nah, kan ada Mpok Tiara juga. Oh iya ya. Iya. Cemburunya Saya nggak pernah deket sih. Oh gitu ya, mau deketan sini ke Jakarta dah. Iya, tungguin ya. Iya dah, nanti kita tungguin ya. Siap. Kemarin itu yang hujan, mana? Pok. Gimana? Pagi hujan. Ini saya mau cerita lagi, seneng banget ini. Ya, enggak banget ya, seneng gitu aja. Oh. Soalnya ya, hari ini cuacanya cerah, terus ada bulannya keluar, bulat kayak Pok Nova. Widih, bulat kayak Aye. Emang Bu Wigati pernah ngeliat Aye apa? Enggak, cantiknya yang kayak Pok Nova. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu Wigati. Bu Wigati, Ayo pengen nanya nih, kita ke tema ya. Ibu Wigati pernah nggak sih ngerasa kesepian, tapi padahal tuh di tengah keramaian, misalnya di saat teman-teman ngumpul barangkali, atau di saat keluarga ngumpul, tapi kok kita ngerasa asing gitu ya? Pernah, Pok. Pernah. Iya. Pernah ya? Kumpul tapi rasanya kok sendiri gitu. Iya, kok nggak nyatu gitu ya. Yang salah tuh siapa? Betul. Kita apa mereka? Ya kita lah ya. Salah saya apa? Gitu ya. Perasaan doang barangkali ya. Enggak, kalau kumpul lagi istilahnya ndak mood, jadinya ndak nyatu. Oh gitu ya. Mungkin ada permasalahan, terus bagaimana mau nggak mau mesti harus tetap kumpul gitu ya Bu Wigati ya. Kalau permasalahan sih ya biasa ya. Kadang kan lagi badan kurang enak, apalagi kurang nyaman, bisa gitu jadi aja. ya, benar bisa jadi gitu juga ya. Iya, kadang kepala lagi nyut-nyutan, tapi kumpul gitu, mau ngeluh kan malu. Iya juga sih ya. Iya. Mau nggak mau harus tetap dikuat-kuatin gitu ya, harus tetap terlihat aku baik-baik saja gitu kan. Iya, kan lagi kumpul. Terus kalau ndak nunggu waktu jam makan, udah perutnya udah keroncongan, kok ndak makan. Ya Allah ya Robi. Ya udah kalau gitu Bu Wigati, lagunya yang ada di playlist aja ya. Iya. Mau salamin siapa nih malam hari ini? Salamnya buat semuanya saja. Oke, siap. Semuanya saja dari Sabang sampai Merauke yang masih mendengarkan. Oke, terima kasih. Pok Nova yang cantik. Ibu Wigati yang cantik juga. Sesama orang cantik ya. Tidak boleh saling mendahului. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Wigati dari Wonosobo, satu lagi Ayo terima. Halo, selamat malam. Gondang dia, goyang dangdut Indonesia aja. Goyang dangdut Indonesia aja, Pok Nova. Hai, Mas Faris, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat banget, seneng. Bener gak sih? Oh bener. 100. Alhamdulillah. Aku juga udah gak asing dengan suaranya Pok Nova sepertinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok jadi inget lagu Ku akan menyayangmu. Loh kok gitu lagunya? Lagunya Lesti sama Vilkan. Kok gitu Kok lagunya? Jadi ke situ ya. Kok jadi ke situ? Jangan sampai Lah, loh. ya itu. Jangan Ingat loh. Pro Dangdut. Kayaknya nggak bisa move on dengan Pro Dangdut. Oh iya, ini. nggak bisa move on dari Pro Dangdut Oh, ya. iya. Ya tapi kan ini betul. sama-sama Karena dangdut. Waktu itu seru sekali dan yang di Pro 1 waktu itu pas Mas Wendra itu yang siaran. Oh Dan gitu. Di relay kebetulan kok pas tepat lagunya Lesti yang lebih dari selamanya. Asik.
luar sampai biasa. ingat sampai sekarang ini, Pak. Masih ingat sampai sekarang ya, alhamdulillah. Berarti di Alhamdulillah. benaknya tuh kalau misalnya ketemu sama Aye, lagu langsung inget dangdut gitu ya? Iya, jadi ingat dangdut dan selalu diingatkan terus ini Pak. Amin ya Allah, Masya Allah. Iya. Mas Faris sehat ya? Amin, alhamdulillah. Kekenyangan ini Pak, barusan makan malam ini. Wih enak, udah bisa makan malam jam segini. Aye masih mandang-mandang Iya tuh dong. makan malamnya. Agak malaman berarti ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan nggak terlalu malam lah nanti ya. Jangan terlalu malam-malam banget ya Pak. Ya, Iya, usahakan. kan nggak boleh juga, nggak baik buat Betul. kesehatan juga ya. Benar. Oke betul ya. deh. Kalau bisa habis siaran langsung cus, langsung makan. gitu ya. Siap Mas Faris, terima kasih. Mas Faris kita ke tema. Mas Faris pernah nggak sih Iya. ngerasa kesepian di saat berada di keramaian, mungkin di saat lagi kumpul keluarga sama teman-teman? Pernah, sering lah. Sering ya? Oh, sering malah. Yang bikin saya jengkel itu karena kan zaman sekarang, perbandingan zaman sekarang sama zaman dulu itu sangat-sangat berbeda. Pak. Iya, benar-benar. Kalau zaman dulu itu kalau semuanya, kalau maksudnya lagi kumpul-kumpul ya harus fokus ke kumpul-kumpul, yaitu Iya. menceritakan apa kek, menceritakan kesehariannya, menceritakan pekerjaannya apa dan macam-macam ya. Setiap orang kan punya cerita masing-masing ya. Kadang ada yang bareng, ada yang cerita bareng, ada yang Iya. sendirian gitu. Benar, Nah benar, kalau sekarang mah enggak. Kalau sekarang yang bikin saya jengkel itu orang-orang pada sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Oh iya, benar-benar benar. Bahkan saya kalau sama kakak pun kalau pas lagi kan saya hobinya mijet tuh Pak. Biasanya kalau kakak saya capek gitu tak pijitin gitu. Terus Iya. ternyata aku ajak ngomong malah nggak fokus. Oh. Jadi lebih konsentrasinya ke HP HP-nya ya. gitu. Oh iya, Betul. benar-benar Jadi benar. ngetik WA entah nggak tahu ngobrol sama siapa, sama suaminya atau sama siapa, saya juga nggak terlalu kepo ya Pak. Ya Pokoknya Allah. intinya saya ngajak bicara itu cuma jawabannya tapi mbakku nyambung apa enggak saya nggak ngerti. Kayak nggak nyambung itu sering Iyalah, terjadi. harus bikin komitmen loh Mas Faris ya. Kalau misalnya kita mau kumpul keluarga, HP-nya tolong gitu dikumpul di meja Nah, gitu iya. kan ya. Harusnya begitu Betul. ya. Tapi kalau yang diingetin malah aku repot. Jadi kalau itu kan yang repot juga. Kadang-kadang kan orang-orang kayak gitu. Iya. Mesti Saya harus males kompak ini. dulu, mesti harus ada perjanjiannya dulu. Kalau memang mau Betul. kumpul di rumah ibu, syaratnya gitu ya, kita benar-benar lepas Iya. dari HP gitu kan ya. Betul. Tapi kalau sama ibu lepas. Tapi kalau sama adiknya ini kadang yang nggak konsentrasi. Sedih banget nasibmu Mas. Iya Pak, sering banget Pak soalnya. Bahkan keponakan pun juga begitu. Ya Jadi Allah. ketika bertemu ke rumah omnya itu malah omnya nggak diajak ngomong. Ya Allah. Malah dia lebih fokus main main HP. permainannya itu, main gamenya, betul. Oke dah. Malah kadang kalau diajak ngomong malah marah. Ya Itu yang bikin mudah-mudahan saya ya Mas jengkel. ya. Mudah-mudahan suasananya nanti dari hari ke hari bisa berubah ya Mas ya. Amin doakan ya Pak ya. Baik Nah, Mas. ini ceritanya kok menarik sekali nih Pak ini Pak Nova ini kalau bikin tema ya. Iya dah. Kayaknya ini dialami oleh semua orang. Iya nggak saya aja ya. benar. Iya betul, dialami sama semua orang. Betul. Mas Faris mau Benar. lagunya nanti di playlist aja ya. Gampang wis kalau lagu lah Ya udah. urusan kedua. Yang penting kan udah berjuap-juap sama ini ya Pak Nova ya. Baik kalau begitu. Mengobati rasa kangennya buat Amin Pak ya Nova. Allah, gitu ya. amin ya robbal alamin. Baiklah, Mas Iya. Faris mau salam buat siapa? Ya untuk pendengar yang ada di Malang ini kebetulan relaynya kok kebetulan di Malang ya. Ada Bunda Riatin ini selalu minta disenggol ini yang di Bandulan. Iya. Bandulan Malang. Terus Pak Suranto juga Yo. minta disenggol. Terus Pak Eko yang di Dampit juga Yo. minta disenggol. Terus Mama Dika Ya. di Kriya Santa Malang juga. Semuanya ada yang ada di Malang ya Pok ya. Baik kalau begitu. Sepertinya makin kalau disebutkan malah tambah banyak. Iya nanti. benar. Sehat-sehat selalu dan Satu bahagia selalu. kampung. Baik. Iya. Iya, Amin, Mas amin. Faris. Terima kasih banyak Pak Nova. Iya Mas Faris. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Malang ada Mas Faris ya. Nanti ayo buka lagi teleponnya dan juga WhatsApp-nya di 081212342928 dan juga di 0213504510 di 0213440798.
bukan jodoh. Maafkan sayang, maafkan aku, ku dijodohkan orang tuaku. Ku tak bisa menolak, bukan ku menerima, tapi semua demi orang tuaku. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Mohon maafkan aku. Maafkanlah jodohmu. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Empo, lomba cipta lagu Betawi yang kita adain dalam rangka menuju 5 abad Jakarta dan rangkaian RRI Fest 2025 udah dapat 10 finalisnya nih. 1. Iqbal Tawakal, Anak Jakarta Yoi. 2. Daniel Abraham, Jakarta Kite. 3. Dul Kenari, Pendidikan Budaya. 4. Yasli MS, Sabar Aje. 5. Ajuy Leo dan Sigit, Cikini Tanah Abang. 6. Hamdan ATT, Ciliwung. 7. Yusuf Hai, Penganten Sunat. 8. Raisya Erlian Rusi, Jagoan Cisadane. 9. Raffi Komar, Bir Pletok. 10. Boan featuring Yusuf, Keroncong Sendal Jepit. Wah, keren-keren dah musisi Betawi. Pengen lihat penampilan mereka secara live? Jangan lupa, datang yuk rame-rame. Rabu 8 Oktober 2025, mulai jam 1 siang di Auditorium Abdul Rahman Saleh, RRI Jakarta. RRI Fest 2025 diselenggarakan oleh RRI Jakarta, didukung oleh Dinas Kebudayaan Jakarta. Pada mau kemana? Udah di mari aja. Lagu buat cewek-cewek yang cakep. Di sana, di sini, di mana-mana. Yeah. Hanya, lu orang semua cintailah cewek-cewek Indonesia. Cewek yang cakep-cakep, kulitnya mulus-mulus, sawo matang, kuning-kuning langsat, ya. Let's go. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali, Dari mana datangnya cinta? dari mata turun ke hati. Siapa kamu yang di situ? Sangatlah menarik perhatianku. Dengan senyum manis tersipu malu, kamu sungguh-sungguh memikat hatiku. Ku ikuti kemana kau melangkah. Saat ini aku sangat bergairah. Lupakan sejenak semua masalah. Kau bagaikan bunga yang sedang merekah. Aku coba untuk dekati dirimu. Ku cari tahu yang ada padamu. Diri ini terlanjur menangkap pesonamu. Semoga masih ada celah untukku. Ada gula, ada semu, cuma saya paling imut. Ikan hiu pegel-pegel. Gue mau bilang I love you girl. Walaupun kamu sudah punya pacar, tapi semangat ini masih berkobar. Kau membuat jantung ini selalu berdebar. Saat ini aku harus bersabar. Entah kenapa ini bisa terjadi. Ku tahu memang ini sulit dimengerti. Bila persoalan udah menyangkut hati, mendingan sakit gigi daripada sakit hati. Ku yakin aku ada di hatimu. Terlihat dari caramu padaku. Bukannya aku tak menghargai kekasihmu, tapi inilah cinta, siapa yang tahu. Aku bukan terbaik, tapi kamu tercantik. Maafkan aku bila hatimu terusik. Nasi bungkus pakai sayur bening. Maju terus sebelum ada janur kuning. Ada gula, ada semu, cuma saya paling imut. Ikan hiu
Po Yati. Iya nih Po, Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih Po. Hebat ya lu sekarang Bang, selalu ingat sama budaya kita. Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin? Iya juga sih Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya Bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih Bang punya kesibukan lain biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah. Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta. Emang ada apa sih Bang di situ? Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu. Kayaknya menarik banget tuh Bang. Ayo pantengin dah radionya. Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta. Bang, mau kemana udah rapi? Ayo mau ke sono, Mpok. Sono mana, Bang? Ke sono, no, ujung sono, no. Ih, abang udah di mari aja. Lah, ada apa? Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang. Gitu ya? Iya. Ya udah, nyok.
Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Ngobrol janji punya sumping dari Jawa datang nih ke Cibu bawa kepiting dua. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Sedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih, ku takut dirimu kecewa padaku. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Ku rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya seorang putra belahan jiwa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih, ku takut dirimu kecewa padaku.
Jangan kau sedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih, ku takut dirimu kecewa padaku. 92,8 Suara Budaya Jakarta. Goyang dangdut Indonesia aja Abang Pok. Ayo mau baca WhatsApp yang udah gabung ame kita ya Bang Pok ya. Udah banyak banget nih Abang Pok ya yang gabung ame kita nih Abang Pok ya dari WhatsAppnya bentar. Pak Supriyono di Solo, terima kasih udah gabung ame kita ya. Bang Ali di Pontianak. Mau salam dengan Ica di Bone, Ayu di Ambon Bang. Badol di Kaltara, semoga sehat selalu untuk Pok Nopa. Kami selalu kesepian dalam keramaian Pok Nopa, asik. Ibu Riatin di Bandulan Malang, kemudian Assalamualaikum Goy dan dia goyang dangdut Indonesia aja dari Aldin Jafar de Gorontalo. Jumpa sama rekan-rekan seperti Inka, Irlan, Wati semuanya yang ada di Gorontalo. Christine di Palembang, Linda Jafar, Lisda Yanti Jafar dan Tanti Jafar semuanya aja deh ya. Terus juga Mat Malam sehat selalu gondang dia dari Mas Yon Mariono Sukoharjo, sekedar absen. Salam buat Ibu Wigati di Wonosobo dan saudara-saudara di RRI Jakarta, salam sehat. Baiklah kalau begitu ya. Makasih ya udah gabung ame kita di WhatsApp-nya. Aye mau coba ke telepon dulu nih Abang Po ya. Kita coba ke sini. Halo, gondang dia goyang dangdut Indonesia aja. Iyo. Goyang dangdut Indonesia saja. Oke. Ame Pak Mukimin di Surakarta. Assalamualaikum. Ya betul, Mbak Nopa. Selamat malam, Mbak Nopa. Selamat malam. Apa kabar Pak Gimana? Mukimin dan Bu I? Baik juga, sehat. Alhamdulillah. Mbak Nopa juga sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Surakarta aman dan terkendali. Aman terkendali. Nggak hujan, Alhamdulillah. terang benderang. Baiklah kalau Asik. Dari mana taunya ya cerah? Hari ini mah Ya nggak tahu cerah. lah, suaranya itu kan caranya kan gandang. Iya, suaranya itu kan enak didengar. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Ini Pak Mukimin di rumah berdua doang sama Ibu. Iya, berdua, cuma berdua. Oh, oke. Anak-anak kemana? Anak udah kerja semua. Oh, baiklah. Tapi masih ada teman gitu ya, saling teman menemani Iya. gitu ya Pak Mukimin ya. Ada teman yang untuk curhat, untuk tukar pikiran. Alhamdulillah. Ada perempat juga untuk mendengarkan perempat. Untuk menghibur hati. Untuk menghibur hati. Oke deh, baiklah kalau begitu. Tapi pernah merasa kesepian juga nggak sih? Padahal udah berdua di rumah. Wah, sering. Kesepian itu sering. Misalnya kondangan di lain tempat itu, lain daerah itu yang duduk itu belum dikenal itu mau ajak bicara gimana? Nah, kalau bicara tuh takut salah. Depan di itu main HP melulu ya ndak enak. Di sampingnya. Iya. Tapi yo mau nyapa yo gimana, udah nyapa yo gimana kan gitu, cuma diam aja. Iya benar. Jadi mau nggak mau ya Pak Mukimin ya. Apalagi mendengarkan musik keras itu ya ndak bisa apa-apa. Oh gitu. Iya, kalau kondangan kan mendengarkan musik, mendengarkan itu kan nggak bisa bicara apa-apa, cuma diam aja. Keras gitu. Iya benar, luar biasa. Betul kesepian itu. Iya. Tapi kalau di rumah enggak lah ya, kan ada ibu ya Pak Kalau di Mukimin rumah ya. enggak, kalau di rumah ya orang berdua ya biasa aja udah Iya. berhari-hari. Dengerin Pro 4 mah makin rame ya Pak Mendengarkan Mukimin ya. Pro 4. Iya. Mendengarkan apalagi kalau Pok Nopa yang kalau
siang itu loh. Siaran Siaran berjaringan itu ya saya dengarkan. Woi, Masya Allah luar biasa. Iya. Iya dah, mudah-mudahan selalu jadi teman setia perempatnya ya Pak Mukimin ya. Iya, Pak. Kapan-kapan kalau saya tak masuk kalau Kalau dangdutnya ya saya tak masuk sore itu. Tapi susah. Ya kadang-kadang ya susah, kadang bisa. Oh ya udah. Oke deh Pak Mukimin. Sehat-sehat Pak Mukimin sama Ibu ya. Mau salam buat siapa? Iya, sehat. Bapak juga sehat. Amin ya Allah. Mau salam buat siapa Pak Mukimin dan Ibu? Ya buat Pak Yon Mariono yang di rumah di Sukarjo. Kalau ini yang jaga yang siaran di RRI Surakarta, Mas Adi. Oke. Bu Pigati di Wonosobo tadi udah masuk. Ya, Selamat malam. Siap. Sama Ibu Iin Surabaya. Terus ya Sadwala. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak Mukimin dan Ibu ya. Ya, makasih. Salam lagunya sehat. ikut Wono aja. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Mukimin sama Ibu di Surakarta. Sehat-sehat ya Pak Mukimin ya, luar biasa Masya Allah. Beliau ini pendengar setia ya. Mudah-mudahan Perempat bisa menjadi penghibur, menjadi pengrame, menjadi pembahagia buat semua pendengar di mana aja. Harus begitu ya. Oke baik Abang Po, satu penelpon terakhir ya. Halo, goyang dangdut Indonesia aja. Halo. Goyang Indonesia aja, Pok Nova. Hai Bang Wardi, apa kabar? Hai. Hampir belepotan nih, Pok. Kenapa? Karena gugur dengan suara Pok Nova. Grogi nih. Grogi nih. Ya. Bang Wardi gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Po. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi di mana nih Bang Wardi? Ini lagi di rumah aja, di rumah saya, Po. Oh, lagi di rumah. Baiklah. Enggak kemana-mana hari ini? Enggak ada yang ngajakin saya. Oh, baik. Tapi tadi makan malamnya jam berapa Bang Wardi? Tadi makan malamnya jam 7. Oh, jam 7. Bareng-bareng mak bapak? Nah, bareng-bareng mak bapak juga makannya. Tapi bukan SOP ya? Oh, bukan. SOP. Kalau malam ganti dong ya nggak sih? Malam ganti. Oh iya benar. Oke dah, Bang Wardi ini karena kita udah di penghujung ya. Bang Wardi pernah nggak sih merasa kesepian di keramaian? Ya, kemarin cuma sekali doang sih, Po. Pernah juga. Karena nggak pernah. Karena sepi, nggak ada job. Manggung. Biasanya Bang Wardi manggung tiap minggunya? Biasa tiap minggu manggung juga. Manggung maksudnya ikut orang apa punya sound system sendiri? Ikut orang, cuman keyboard sendiri, Po. Oh, gitu. Keyboardnya keyboard sendiri, jadi ikut orang. Bang Wardi main keyboard sama nyanyi? Nyanyi juga. Main keyboard juga. Oh, luar biasa. Ya udah ayo doain mudah-mudahan ini kan hari Jumat ya Bang Wardi ya. Mudah-mudahan jobnya Bang Wardi di bulan Oktober ini deras. Banyak banget tiap minggu. Selalu ada. Tiap minggu, tiap bulan selalu ada dan berlimpah ruah rezekinya. Terima kasih doanya. Semoga doanya kembali juga pada Pok Nova. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak Bang Wardi, sehat-sehat ya. Salam buat ibu bapak ya. Ya, Po. Saya buat semuanya aja, Po, ya. Oke, siap Bang Wardi. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wardi dari Pontianak sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini ya Bang Po ye. Aye mesti pamit undur diri ya Bang Po. Setelah ini bakal ada Mpok Tiara yang bakal temenin Abang Po sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Makasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Happy weekend ya bersama keluarga tercinta. Bahagialah selalu karena bahagia itu pilihan ya. Kita yang memilih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu malam minggu, tapi nyatanya nggak bertemu. Padahal ini kencan pertamaku, tapi kenapa kau bohongi aku? Kau bilang sama aku ada acara penting, bertemu temanmu pergi meeting. Ku coba terima alasanmu dengan sabar, mungkin begini kalau punya pacar. Masa iya, kamu kok gitu terus berdusta. Masa iya, kamu kok gitu nggak takut dosa. Joey, Kau bilang oke, kau bilang iya, tapi mana nggak ada buktinya. Ya. Kau bilang oke, kau bilang iya, tapi mana nggak ada buktinya. Ya. semudah itu kau bilang oke, semudah itu kau bilang iya, tapi nyatanya kamu telah berdusta, membuat aku jadi tak percaya. Yang namanya manusia pasti punya banyak lupa, tapi kamu terus berdusta. Masa iya, kamu kok gitu terus berdusta. Masa iya, kamu kok gitu nggak takut dosa. Masa iya, kamu kok gitu terus berdusta. Masa iya, kamu kok gitu nggak takut dosa. Sejoli, Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya. Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo? Apaan? Kue rangi? Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil. Kanji, aromanya Mina wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah. Pantesan bikin gua ngiler aja lu, Din. Bagi dong. Bagi-bagi, beli. Nih nih, gue bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lo bisa ketagihan. Bener kata lo, ini manis banget, gurihnya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin. Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri. Bagi lagi ya. Ini ambil dah buat lo. Mau kemana? Cakep bener dah. Emang Ayah cakep ya Bang ya? Iya. Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono. Ngapain? Mau dengerin musik. Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya. Iya deh. sekian lama
Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sama Ayah Tiara Dinda yang bakal nemenin Abang Po di apresiasi budaya Banyumasan untuk edisi kali ini, hari Jumat 3 Oktober 2020. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Gunung Api Mahangetang adalah gunung berapi aktif di Sulawesi Utara yang menawarkan pemandangan spektakuler dan kegiatan menarik bagi wisatawan. Terletak di Kepulauan Siau, gunung ini memiliki kawah yang aktif dan landscape alam yang unik. Wisatawan dapat melakukan pendakian ke puncak gunung, menikmati pemandangan kawah, dan melihat kegiatan vulkanik yang menarik. Namun perlu diingat bahwa kegiatan vulkanik dapat berubah-ubah sehingga penting untuk memeriksa kondisi terkini sebelum melakukan kunjungan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas,
warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kanan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, ini rumahnya Simba. Mbak, permisi. Mbak, Mbak. Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk. Monggo. Pinarak rumien. Iya, Mbah. Ada apa? Ono gawe opo toh? Ini loh Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu loh Mbak. Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut. Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut. Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu silakan. Ini namanya siapa? Nama saya Panji Mbah, saya asalnya dari Malang. Kalau saya Daniel. Aku Mbah nggak ditanya? Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa Nduk? Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini Mbah. Wah Nduk. Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya. Mbah wis tua. Nah kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.
Empat Lembu Suro. Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu? Belum, Ayahanda. Kenapa? Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita. Kalau begitu, ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya. Baik, tuanku. Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja. Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja. Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku? Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku. Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku. Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu. Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata. Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok. Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya. Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja. Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja. Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garuda Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing. Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini. Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah. Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu. Baiklah, aku percaya ayah saja. Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir. Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini. Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya. Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya. Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya. Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta. Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
menangkan sayembara ini. Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa. Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini. Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini. Di mana dia, Ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu. Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya. Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku. Baiklah, janji raja tak pernah diingkari. Baiklah Raja, mari saksikan kesaktianku. Tetapi Ayah, aku tidak mencintainya. Apakah Ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu? Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya. Baiklah, kita saksikan. Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudoyokso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya. Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu. Tidak Ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu. Aku pun juga tak rela putriku. Tetapi aku harus menepati janji karena aku adalah seorang raja. Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Emban. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro. Mbok, ada apa Putri? Kenapa Putri menangis? Tolong aku Mbok, tolong aku. Kenapa Putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa Putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Dan Ayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan. Hah? Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku. Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus engkau penuhi. Apakah syaratnya Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya. Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu 1 malam. Karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita. Dengan senang hati akan aku lakukan. Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan putri Diah Ayu.
Aku percayakan padamu Lembu Suro atas syarat yang diberikan putriku. Baiklah, Raja. Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam. Dan engkau tidak akan menjadi istrinya. Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya. Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah. Bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya. Tenang saja putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu. Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya. Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu. Siap, laksanakan Raja. Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut. Ayo, terus kubur dia prajuritku. Tidak, jangan. Lembu Suro menjerit meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya. Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan. Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak. Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana. Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya. Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap 2 windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku. Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat. Kok Mbah cerita kok malah tidur?
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
papo cita tuliu nawanawai sing ngeremudi aleku Idi mi kasih hilalen hatiku Hiau pajama poji Riko salailinoe Masaranya aku Purana Usalai papo jita Iya tona pasalai Magi iya namarudani Pagangkan nikasih liwat ni sesati marudani Sidiki paima rewak ni mai dae rewak ni paima Idi mi kasih rilalen hatiku Iau pajama poji Reko salailinoe Masaranya aku Purana Usalai papo jita Iya tona pasalai Magi iya namarudani Pagangkan nikasih liwat ni sesati marudani Napa sidiki paima rewak ni mai daeng rewak ni paima rewak ni mai daeng rewak ni paima
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali saya Dewi Satriani dalam program acara kita Kelong Tak Rong. Apa kabar sobat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita kali ini di program acara Kelong Tak Rong menghadirkan lagu-lagu 4 etnis maupun lagu Nusantara untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4. Topik kita kali ini adalah ketika bertemu dengan teman lama. Oke, ketika bertemu dengan teman lama, apa yang Anda lakukan? Banyak sekali yang biasa kita lakukan ini sahabat budaya. Terkadang kalau kita ketemu dengan teman lama, ya langsung ajak pergi jalan-jalan ya. Sudah itu ajak makan. Atau mungkin tidak kita aja jalan-jalan langsung jadi kita ajak makan. Ada juga yang ketemu dengan teman lama langsung mas selfie ki baru minta nomor WhatsApp-nya. Ada juga ketemu dengan teman lama tidak minta nomor WhatsApp, langsung berpelukan, acarita begitu ji. Iya, biasa kan ada macam-macam begitu sobat budaya. Inces itu sudah banyak alami ketemu dengan teman lama. Banyak pengalaman yang ku alami. Oke, kalau begitu sahabat budaya langsung aja kita terima telepon dulu 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Kelong Tak Rong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong, Mbak Dewi, Mbak Inces. Lincanya. Apa kabar Bu Sumi? Kabar baik, kalau Mbak Inces? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya gimana ini posisi? Posisi lagi di pembaringan. Di pembaringan terus. Ngapa di pembaringan terus Ki? Baru-baru habis makan, Jadi habis makan langsung di pembaringan. Baru baring-baring. Oh begitu. Tidak kan? Tidak olahraga Ki? Di malam. Pagi pi. Oh iya pagi baru olahraga. Jalan-jalan subuh sambil keliling lapangan bulu tangkis. Kemanja. Senam. Sama ibu-ibu yang cantik. Senam apa Ki itu? Ya? Senam apa Ki? Senam biasa Ji, Mbak Inces. Senam ke kiri. Mau Ki dengar kelon apa ini? Sajojo. Ada versi baru kan? Ntar aku cari dulu Sajojo yang ada Black Bladder, Vital Via. Ada juga Hendrix Noya. Itu DJ Hendrix Noya mo. Iya. Oke, sebentar kita putarkan. Langsung saja dengan topiknya kita. Ketika bertemu dengan teman lama, karena lama bikin tidak ketemu toh, iya. Apa yang Ibu Sumi lakukan? Pertama-tama saya peluk dulu, baru cium pipi kiri, pipi kanan, belum tanya. Kau tinggal di mana selama ini? Terus diajak pergi jalan-jalan sambil makan. Kita yang ajak pergi makan ini ceritanya. Saya yang ajak pergi. Sampai di warung. Dia nggak bayar. Kita kan baru ketemu. Jadi bilang yang terakhir. Langsung kalimatnya seperti itu tapi bagaimana ini Bu Sumi kalau misalkan kita bilang begitu baru tiba-tiba ternyata dia tidak bawa uang. Kalau dia tidak bawa uang, ante kamu terpaksa saya yang bayar. Terpaksa kita yang bayar. Tapi kalau kita tiba-tiba aja tidak bawa uang. Masa mau pergi tidak bawa uang? Ya, siapa tahu langsung atau ketinggalan dompetnya. Nah suruh mikir nanti penjualnya cuci piring. Tidak lah, pasti dibawa tuh. Dibawa Tidak-tidaknya ada kayak
50.000, Iya, 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 iya. 100.000. Ya, itu sudah. Oke, kalau begitu silakan mungkin menyapa buat siapa ini Bu Sumi? Ada SD Nampo, Mas Dimas, Ibu Kasmawati DP, Ibu Hawania dengan Kanang. Iya. Ada trio Kwek. Paro. Iya, 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 ada iya. Terus. Ada trio Arapo. Ada Terus? juga grupnya RRI Makassar Fans Club. Yang ketuanya Sebut kita Rosdiana Yasir. siapa tahu sebut ki. Rosdiana Yasir, Tidak Sansia, semuanya ya. yang Hendrawan. Iya tahu apa aja Kayan. Nah jumpai Miki 57. Busumi. 575. Iya. Pak Mustafa, pokoknya semuanya ada anggotanya fans group RRI Makassar. Iya, oke. Tak lupa, Opa Is posisi lagi di mana? Moto aja. SMS ya. Masih zaman ke SMS orang? Kayaknya tidak zaman ke SMS. Begitu Mbak Inces, kalau bukan dia maju. Pama ada di Boulevard, SMS saya lagi di Boulevard. Oh, masih zaman ke SMS? Tidak ada zaman Di SMS, WA maksudku. Oh, Sorry. wih jadi biasa kita chat ini Opa Is dikasih tahu posisinya bilang. Kan biasa kan dengar di radio bilang posisi lagi di mana sebentar nah WA ada ke di Boulevard, ada ke di Todopuli. Akan manja, asik. Oke lah kalau Maya di begitu. Masamba. Nur di Maros. Iya. Pokoknya semuanya. Pak, siapa yang di Pampang 2? Pak Hamsa. Pak Hamsa. Sama tahu sama Pak Umar. Pak Umar semoga cepat sembuh. Sudah dioperasi deh. Kok dong operasi apa Jo? Operasi MBN. Oh kok dong. Semoga cepat sembuh. Amin. Sampai Bu Nursia juga. Iya tahu. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Iya. Ingat 575 sudah saya sebut tadi. Belum pi tahu Pak 575. 575 pantas dia miss call. Pantas. 575. Teman lama juga itu. Teman lama bersemi Mbak kembali. Benar ketana bawa PD RRI. Iya, memang harus begitu. Kalau teman lama itu harus apakah Kalau dia kasih sudah apakah. menolong kita harus juga diingat. Harus seperti Dia bonceng itu. ke RRI. PP. Iya, betul. Halo Pak Gunadi. Ngapa nak tahu Pak Gunadi sing? Nah, Ada tahu. Pak Gunadi selamat bawa Pak Muadi sebentar ya Pak Gunadi. Oke lah. Tunggu infonya. Mau kemana sama Pak Gunadi? Ada deh. Hati-hati kalau pulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sumi dan Lumut, terima kasih atensinya pada malam hari ini. Dan untuk pendengar tak yang lain, kita masih tunggu juga di 0811 400 9250. Ada Pak Makmur Jaka Samudra yang ada di Bau-Bau. Weh, dede, terima kasih. Katanya lagi monitor Ki. Pak Makmur Jaka Samudra. Sehat-sehat Ki selalu Pak Jaka Samudra. Iya, nyamangi tehnya Pak Samudra. Nyamangi, sudah miku coba versi panasnya dan versi dinginnya. Oke, ada juga Kak Ian Hendrawan, sehat Ki, yang ada di Pangkep Kak Ian Hendrawan. Iya, semangat Ki untuk menjalankan aktivitas Kak Ian Hendrawan, fansnya RRI Makassar tawa. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Assalamualaikum, Kelong Tarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Pak Saleh dari Rapokaling. Pak Saleh di Rapokaling. Pak Saleh, kalau kita pakai WhatsApp bagus Ki, jernih suara tak. Tapi kalau pakai suara aku, suara Mas. Tapi kalau pakai telepon biasa tidak bagus Ki kedengaran. Kalau pulsa. Kenapa? Kalau pakai pulsa. Kalau pakai telepon biasa iya. Ini? Kalau pakai pulsa telepon biasa tidak bagus Ki. Oke Pak. Ya. Oke Pak Saleh, mau dengar lagu apa ini Pak Saleh? Papa Kainga Ridwan Saud. Papa Kainga.
Ya, Papagainga. Oh, Papagainga. Ridwan Sau. Oke, sebentar Incus putarkan, Dik. Iya, iya, Pak iya. Saleh, langsung dengan topiknya kita hari ini. Pak Saleh, jika Pak Saleh bertemu dengan teman lama bersemi kembali, aceh salah mekiseng. Jika bertemu Deh. jika bertemu teman lama tak Pak Saleh, katakanlah teman sekolah tak dulu, terus ketemu Ki atau mungkin teman kerja tak dulu, terus ketemu Ki, apa Pak Saleh lakukan? Apakah Pak Saleh cuma berpelukan cipika-cipiki atau mungkin minta nomor WhatsApp atau mungkin apa begitu loh kalau menurut Pak Saleh? Ya, saya ketemu dengan teman lama aku umpamanya ya. Teman sekerja aku juga. Iya. Pertama-tama aja batangan. Kemudian kalau bisa berpulutan juga, baru sesudah itu bercakap-cakap cerita-cerita masalah pengalaman, baru minta ke nomor teleponnya. Begitu. Simpan ini. Tidak mungkin Suatu tidak saat kita nanti ajak. kita berhubungan dengan dia ya lagi. Tidak kita lancar ajak, lagi. tidak mungkin ajak pergi makan kah begitu. Oh. Kalau kita cuma cerita-cerita kan lapar biasa, lapar haus. Harus Tidak diajak lapar gitu kalau teman lama. kalau saya itu langsung bilang kalau saya tuh kalau diajak kak cerita baru tidak diajak kak makan langsung nggak. Gomel. Duduk kering, berdiri kering. Ngomel lah. Ngomel Apa lah ini? aku. Lapar aku, Tidak. minum, haus aku. Tidak tuh kan umpama kalau dia lapar tentu selalu nak putar badan lah. Kita mengerti itu loh. Lapar kan. Jadi kalau mengerti begitu langsung kita mungkin kalimat tak Baru mungkin dia mau aja, lanjut. ayo kita pergi makan. Kalau dia bilang kenyang jak tapi kau jangan main lewat serius ke dia kenyang. Lama-lama bilang iya paling awak ni makan. Kalau begitu, Aduh, ya. kalau begitu saya nanti lama-lama Pak baru ketemu Pak Saleh deh, biar nanti Pak Saleh langsung ajak Kak Pi makan. Pokoknya apa mau makan, Ces. Manu mau saja, jangan mie macam-macam, cukup kontrol saja. Kontrol jangan salah. Contoh bagusnya contoh Nusantara. Lebih kusuka kontrol saya. Iya. Oke, pada kalau begitu Pak Saleh mau Ki menyapa buat siapa ini Pak Saleh? Kenapa? Kenapa tidak disebut keinginan? Apa mau disebut? Nasi kuning kan di muka RRI. Oh iya boleh tonji itu nasi kuning di depannya RRI. Sejak dulu sampai sekarang itu topnya itu. Tapi beda nih rasanya katanya dulu dengan yang sekarang. Jelas iya. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Tapi lebih tambah mahal 50.000 mi satu porsi. Baik, kuat mi 50.000 mi makanya biasa. Kalau saya makan itu kupikir lagi, kayaknya lebih enak ini nasi kuning di Kenapa mau dipikir ada juga aja. Enggak masalahnya begini, enggak masalah harganya, cuman masalahnya kalau kupikir lagi lebih enak nasi kuning dekat rumahku. Oh, ada lebih enak. Tapi coba habis. Ada kan di muka rumah yang paling enak. Bukan depan rumah, keluar dari belokan rumahku. Ada enak. Di jalan Cor itu. Jalan Cor, iya betul Jalan Cor. Dari mana kita tahu Pak Saleh? Astagfirullah di keluarga aku pernah jadi lurah di situ dah. Siapa namanya? Siapa namanya itu orang Palopo. Enak wiseng. Orang Palopo Balu itu pernah jadi lurah itu. Bahkan ada itu kemenakan disuruh baji ke julu ikut di situ siapa tahu ada. Lurah Bangkala. Lurah Bangkala. Iya. Kan itu kekeluargaan itu yang saya bilang kasih di situ guru SMA 16. Namanya Haja siapa namanya? Haja siapa Pak Saleh? Haja siapa namanya? Yang jelas kalau Pak Lurah yang sekarang ku tahu Ji. Ya, namanya Haja Ida. Haja Ida, itu enak pusing. Ida di muka sekolah asli bukan. Lapangan bulu tangkis sebelum mana? Lapangan bulu tangkis depan rumahnya Haja Ida. Itu enak aku tidak ada aku kenal saya Pak Saleh jauh-jauh. 16. Tidak ku tahu saya guru. Tidak kata di orang Palopo itu. Tapi kasihan gadis tua.
Kabiar mi tahu. Iya, artinya. Iya. Nah, Tapi adik lagi kasih teman di situ. Nah, tapi, macam itu adik beda pulang bodoh. Tapi Pak, kalau Pak Lurah yang sekarang ku kenal je, tapi baru-baru yang lagi dilantik, bukan lagi jadi Pak Lurah, baru-baru Iya, sekarang. digeser mi semua lurah. Anjo Di lurah aku juga digeser Tommy. Oh, begitu di. Iya, paling kalau begitu mungkin menyapa buat siapa ini Pak Saleh? Biar Pak saya menyapa mi dulu Pak Adeng. Iya. Maya di Masamba. Iya. Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa di Maros. Pak Amir di Sinjai. Pak Umar di Pampan 1. Wan Dato di Pindan dengan kekasihnya. Pak Asis di Maros juga. Di mana itu Pak Asis? Maros. Di Maros, iya. Nah, saya Padeng, alhamdulillah. Indah dan Baji di Sopeng. Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pampan 2. Bunda Sopi, sudah mirip Sopi? Belum. Di sini tadi lah, mati lampu kami dulu itu terlambat masuk. Kodong, iya. Bunda Sopi di Pau-Pau Goa. Pak Ibu Nursia di Ponto. Ibu Niar Ibu Niar mongin sidi. Ibu Nursia di Pampang. Ibu Nursia di Pampang. Bahar di Bone. Ya. Dan Nompo di Goa. Jeneponto. Pak Santri di Parepare. Erli di Maninto, di Malino, di Manado. Manado kuah. Tuh ada kuah. Iya. Kan sudah bilang kuah. Ada Pak Is di Borong. Ya. Ibu Nur Intang di Pak Is di Todopuli. Pak Is di Todopuli. Pak Is di Todopuli. Ya, lanjut. Itu Isa saja. di Baru. Bone. Isa di Bone. Aduh. Itu saja Pak Saleh. Jamik absen semua Kak. Kalau kita jumpai semua ini tidak cukup ke waktu. Asri Walili. Itulah saja semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja Pak Saleh? Butuh 2 jam kapang ini Pak Saleh kalau menelpon ya. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong Bukan Denggaga. Inces Dewi Gemes yang cantik. Oh, Inces, Mbak Inces. Iya, yang cantik, pakai yang cantik dong. Inces Dewi Gemes yang cantik. Iya, dengan siapa? dengan siapa di mana? Putus di Surata. Kita juga putus-putus dengan siapa dulu? Dengan Bang Sidan di Sulawesi Barat. Bang Sidan di Sulbar. Oke. Apa kabar Bang Said Sidan? Alhamdulillah kabar baik di sini. Tadi lagi hujan tadi tapi sudah berhenti. Oh begitu kah? Iya. Yang hujan turun lagi, asik. Bang. Aduh, Bang Sidan. Lagunya nanti Bang Sidan ikutan aja ya. Sajeje papa kain. Sudah 1 minggu ini mati sejak baru. Kau dong. Jadi ku bilang ini. Ku bilang nih, kasihan deh lo. Bang Sidan baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, jadi langsung dengan topiknya kita. Inces baik-baik aja, tetap asik yang cantik ini. Bang Sidan, jadi langsung dengan topiknya kita. Kalau Bang Sidan gimana? Kalau ketemu teman yang lama, apa Bang Sidan lakukan? Langsung jabat tangan terus berpelukan baru diajak makan gula kambing. Wah, betulkah itu? Betul dong. Bukan jadi ajak angan re bayau yang ayam. Iya bisa juga kalau ada bayau.
Iya, kan banyak bayau tak? Iya, ada ji kebetulan ada telur itik di rumah, bisa diajak makan telur itik. Telur itik. Oh, nyaman nah telur itik. Kusukanya. Tapi betulan itu. Hah? Dan jalan ke rumah makan gula kamu sama telur itik. Jauh sekali. Kita mau ke sini jalan-jalan. Biar Inces bisa ketemu sama Bang Said Sidan. Kalau begitu Pak Dek menyapa Miki dulu. Kirim salam buat Asur Wiboto. Iya. Ada Pak Yadi Semasamba, ada Pak Abdullah Sewang, ada Puan Datu, ada Tante Gipare, ada Gai Bone. Terus ada Bro Dorsia, Pak Umar. Siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terpisah, Inces. Iya. Inces langsung sehat selalu. Terima kasih banyak atas kesempatannya karena baru bisa tembus Datu. Mesti di sini baru bisa tembus, Inces. Iya. Tapi kalau Datu selalu dia tembus setiap hari tembus dengan tadi sama Farika tembus juga. Tapi kalau di Kelontar susah sekali. Iya, itu karena banyak peminatnya, mau orang jumpa tahu wah. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mina protes mak ini toh? Nah protes mak kodong ini Ibu Ina Kristalara nak bilang Inces, Ian Hendrawan itu di Jeneponto tahu bukan dipangkep. Siap salah. Soalnya kan ceritanya ketemu dipangkep. Jadi saya kiranya dipangkep. Jadi salah ya. Ya paling Kak Ian Hendrawan yang ada di Jeneponto, apa kabar? Iya sehat Jiki Kak Ian Hendrawan di apa? Sudah ke rumah? Oke. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Iya, Opa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Opa, apa kabar? Alhamdulillah. Lama aku lagi baru tembus kodong. Iya, dari mana berhari-hari terus monitor Kak. Kodong. Baru tembus hari ini. Kodong, ngapa nak kulle? Iya, enggak tahu nih. Mungkin karena faktor cuaca. Dataku langsung kasih banyak, langsung 300.000. Wow, banyaknya datanya. Supaya 1 bulan minggu pakai toh. Asik. Itu nih harus begitu memperbanyak data ya. Iya, jadwal. Lagu mau saya cari deh. Ada sebentar saya Jojo sama papa kayaknya. Masih bisa Kak. Janda Mutaroe. Berarti baru ki monitor? Hah? Baru ki monitor? Baru Kak. Oh ya. Saya bilang berhenti Kak dulu deh. Supaya bisa tembus. Akhirnya tembus begitu Opa. Opa. Jadi topiknya kita kali ini Opa. Opa kalau ketemu dengan teman yang lama, apa yang Opa lakukan? Oh, langsung ke peluk, baru ke cium-cium. Biar laki-laki kita kalau perempuan bukan ku cium. Kalau perempuan kamu melanggar tidak boleh. Kalau perempuan kita cium-cium nih. Iya, kalau laki-laki maksudnya ku peluk-peluk, ku cium-cium. Begitu senangku baru ketemu. Iya. Tapi kalau perempuan ku giti-giti ji. Ngerinya. Bagus toh, giti-giti. Ngeri. Giti-giti. Kenapa baru muncul? Jadi ku giti-giti. Akhirnya kan dia mincar gitu. Langsung gimana? Dia makala masa dia iya, langsung kembali akrabnya begitu. Iya. Begitu karena giti-giti. Iya. Jadi lucu, tapi bermakna. Tapi selanjutnya apa? Diajak makan kah atau diajak? Ya, biasanya kalau begitu ku tanya atau disuruh jelasin pulang mau kok. Tidak tahu, tidak mungkin. Langsung ku tanya masih mau suka gitu hobimu dulu main karet. Bakso atau sop saudara. Ayam masih hobiku rata-rata kan kalau perempuan itu banyak bakso. Iya. Kalau laki-laki itu sop saudara. Saya suka tunjuk sop saudara. Itu nih.
Iya, makanya mudah-mudahan nanti kalau lama kan udah ketemu Inces. Iya. Ya toh, ayo siap-siap mah Ya, kok. siap-siap lah. Langsung. Mau Inces kan dulu masih- tak mau ketemu. Mau kan dulu tantangi dulu. Nak mau kan Tantan dulu ketemu Jami dulu Inces. ketemu Opa. Iya, nak mau. Jadi nanti Mau ketemu tuh. Ki Opa tanya mak bilang Inces masih Iya. kau suka Ji itu saudara atau konro. Langsung kau bilang ih nyata mi kau suka konro bilang yuk pada ayo Tapi- pergi makan konro Inces. Tapi siap-siap ya kena mau digiti-giti lah. Kalau kau memang kau orang cantik itu memang bagus kalau digiti-giti kalau orang cantik. Woi teh aja nak Apalagi digiti-giti Opa. Putih tuh, ayo ketika bagusnya digiti-giti. Ngerinya Opa. Pak, Akbar. itu orang cantik tuh, pasti lucu. Pokoknya kasih dia Iya, 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 sop iya. saudara 2 mangkok. Jami 2 mangkok pada 3 mangkok mau. Dia banyak deh. Nanti naik badan tak jadi gemuk sekali. Itu mi Opa. Opa apa deh silakan Miki mau menyapa buat siapa ini Oh Opa? iya, tadi siapa? Ada itu Ibu Hamsina. Belum pi masuk. Oh, baru lebih sebentar itu masuk ya. Iya tahu. Niar, Nana. Siapa lagi itu yang di Om Sul. Yang Dengkanang. Iya tahu. Ada, mudah-mudahan semua mi kasihan. Siapa? Siapa yang suaminya Ibu Sudarsia? Bukan Ibu Sudarsi, suaminya Ibu Nursia. Nursia. Pak Umar. Iya, Pak Umar. Karena Iya. katanya sakit kasihan. Iya. Mudah-mudahan sembuh cepat. Iya. Nah, kemudian ada Maya. Ada apa namanya? Tantri, ada Indah. Iya. Kemudian Denompo. Iya. Ada Opu. Iya. Bu Amrang. Kemudian ada yang baru kawin ini. Puang Datu. Bandato. Opa. Dan istrinya. Opa. Dia bilang Ibu Sumi tadi, dia bilang biasa itu Opa langsung kena chat kalau misalkan bilang ada Kak di sini. Selalu dikasih tahu keberadaan biasa tak memang. weh. Naca posisi, selalu kan dia tanya posisi. Saya bilang iya Bu Sumi Coba. bertanya posisi. Iya, dia tanya posisi. Saya bilang saya posisi. Ada Kak di MP biasa, atau ada di Cendrawasih atau di Ratulangi. Nah bilang Bu Ya, Sumi tapi- lagi, nah. dia bilang ini, dia chat ke dia bilang berarti saya tidak cantik jadi tidak dikiti-kiti ja. Nah bilang begitu Bu Sumi. Kalau dia bahayanya kalau dia digigit-gigit kalau dia lompat-lompat gitu ya masih jangan saya bilang lompat gitu. Dia yang memeluk malam-malam. Bahaya nanti kita nak perlu Opa. Iyo. Apalagi dia orang lincah. Ya, jadi Iya. jadi ini kan sudah masuk nih dia nih, sudah masuk nih. Ya. Iya. Jadi kesapa nih juga. Lomo, ada 2 Lomo itu, ada juga di Tarakan. Ibu Sundari dan Iya, Lumu jadi- ditarakan, iya, kalau jadi ini Bu langsung Sumi. dua-duaan kusapa. Kemudian ada yang di Bone. Sering tuh menyapa pare-pare. Iya, Ibu Tantri. Iya, jadi dan kemudian banyak pendatang baru yang orang lama. Semoga bisa Kak ketemu. Ya, kalau tidak bisa Kak peluki, ku giti-giti nih. Ini. Iya, banyak sekali orang lama aku dengar yang bergabung kembali. Iya, Ya, tahu. saya hanya pesan bergabung maki di grup. Anunya FPKP supaya kita baru kenal-kenal dia foto tak. Mau kak saya bikinkan Iya. grup saya Iya, grup bikin lagi baru kasih bersatu. Iya. Masuk kantong mak anuku di situ. Iya, grup Juga ini ada pendatang baru. bersatu, fans bersatu. Tidak mau dia berhenti. Ada di grup Pokoknya di tiap sini, hari masuk, namanya Opa Is. Opa Ya. ada di grup di sini, namanya grup masuk tuh nggak di sini Opa. Namanya toh RRI Makassar Fans Club. RRI Iya. Makassar Fans Club. Mungkin masuk di situ Opa. Masuk Kang, ya kasih masuk mak. Nanti ku kasih ku tanya ki Iya. anunya adminnya bilang kasih masuk tahu ini Opa Is yang ganteng. Iya. Opa Karena yang ganteng. dia juga berjiwa muda gitu. Iya. Walaupun memang masih kelihatan. masih muda semua ini di Tua sini nih, Opa. tapi masih kalau bisa Opa. Ji. Opa tidak tua Ji Opa. Masih muda Ji Opa. Masih bisa Ji menambah sayang-sayang. Ngerinya.
Oke, Opa. Malaku deh ya. Iya. Itu bisa semua ya. Salam sehat untuk semua, baik pendatang lama maupun pendatang baru. Selalu di hatiku kurindukan. Iya. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Opa Is yang ada di Todopuli. Sehat selalu, yang selalu ceria ya. Ada juga Mbak Ica yang ada di Bone. Halo Kak Ica. Halo Mbak Dewi yang cantik se-RRI Makassar. Kalau Mpok Nova kan cantik sekota Jakarta. Hehehe. Main sekali ini telepon. Tapi kenapa susah sekali tembus telepon? Itu pasale semua alamat orang sasa. Iya benar itu Mbak Ica. Masa alamatku di Baru? Nah itu miku protes. Pasale bukan Ica itu bukan di Baru tapi di Bone. Maksudnya mau sekali ini masuk. Kenapa jadi main kitty? Ketiknya. Oke Pale, kalau begitu sahabat budaya, sebelum kita terima telepon, kita dengarkan dulu lagu nah supaya terhibur Ki. Ada Sajojo. Jangan lupa untuk berjoget bersajojo.
Karuci bawang kinilah sukan Landrita wenana Erok carian pakuleta Pangilai kimat rupa tahu Papi gale kima mempo sungguh Pacoba nalino Ipadong kotita lasata Ai kenang tuni percaya Tiak laloki Naparakate Lasi kesong Lasi gendra-gendra Lasi panrati Vigau nino Sengi Rimaniaka Boyai Ritaenaya Jamini salang Nakisah salah kalentang Langiki antuk kini jarian Karuci bawang kini lasukan Langrita enana Erok jarian pakuleta Pangilai Marupa tahu Papi gale imam mempo sungguh Pacoba nalino Ipadong kotita lasata Ai kenang Pancarian tiak laloki Naparakate Lasi kesong Lasi gendra-gendra Lasi panrati Vigau klino Iseni Imaniaka Boyai Ritaenaya Jamini salang Nakisah salah kalentang Jamini salang Nakisah salah kalentang
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya masih dalam program acara kita Kelong Tarong. Iya, assalamualaikum Kelong Tarong. Waalaikumsalam, Kelong Tarong. Kelong Tarong. Ibu Ina Kristalara tahu apa kabar Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Inces sendiri bagaimana? Inces alhamdulillah tetap asik, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Apalagi kalau ku terima telepon tahu deh. Semangat nami Inces. Iya ya. Apalagi baru putar lagunya Sajojo. Oh, sudah minta yang jelas bukan Sajojo di atas pembaringan. Aduh. Atin rongase minjo yang Mas Sajojo di atas pembaringan itu adminnya. Iya. Mau dengar lagu apa ini, Bu Ina Kristalara? Lagunya Uni Manu. Uni Manu. Oh. Yang versinya siapa ini? Uni Manu, Andi Tenri Uke atau Senap Alwi? Itu mau Andi Tenri Uke. Oke. Jadi langsung dengan topiknya kita. Topiknya adalah kalau ketemu teman lama, apa yang kita lakukan? Ayo. Ketemu lama, biasanya dia masih kenal tidak. Biasanya kan kalau lama, ada sebagian teman, sebagian sih. Mudah-mudahan dari. Iya. Pura-pura kenal. Iya. Jadi juga tidak. Pokoknya kayak amnesia itu. Ide ngerinya pernah mengalami seperti itu teman tak? Maka tidak karena pernah. Oh tidak ada jika apa. Apalagi kan selama kurang lebih 17 tahun kan di perantau. Iya. Baru 4 tahun di sini. Itu kadang-kadang ketemu ya sekedar hello saja. Hello, begitu. Yang digoyang-goyang yang begitu kapang. Maksudnya kalau benar-benar teman lama yang setidak-tidaknya sering ketemu, sering jalan bareng, sering pergi kemana-mana sama, terus ketemu tidak kenal, perasaan. Jadi ceritanya kalau ketemu Ki, ceritanya jam Ki ketemu sama orang yang pura-pura tidak kenal Ki, ya ketemu Ki sama. Jadi cerita Ki ini. Tidak, kalau kenal ya lanjut komunikasi, tapi kalau kita aja Ki bilang, ayo pergi ke rumahku atau apa, ayo pergi makan, ayo pergi duduk-duduk minum-minum. Istilahnya kita ketemu Inces, kalau ketemu nyambung kan enak Ki. Iya, tapi kalau cuma kita yang merasa yang itu namanya malu dong. Malu dong. Menyapa Miki Pale kalau begitu. Nah tunggu Miki orang menyapa. Ya. Oke. Yang pertama dulu buat Ian yang masih setia tahu. Iya tahu ah. Ian Hendrawan di Jeneponto, ada juga mudah-mudahan juga masih monitor ini Raja Pantun. Pak Haji Herman Sabaso di Labuan Bajo sama Samsia Bajo di sana. Samsia Maitra saya yang katanya sudah jauh di dunia. Iya. Terus siapa lagi buat Dimas di Bulangin. Iya. Di Kutai Kartanegara ya. Iya. Ada selamat malam, selamat beristirahat. Ada
Ima sama siapa tadi sidang di Polman ya. Iya. Salam kenal juga. Iya tahu. Terus lagi buat Nur Hikmah, ada Chandra Mujiati, Bogel di Pangke, selamat malam juga ada Cinta di NU, selamat malam Cinta. Di Putri sama Roma Maria Naganing di Jeddah Ponsel. Iya tahu. Buat masih setia bersama Inca. Malam selamat berkerja, lanjut tugasnya. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu ada ibu Ina Kristalara. Sayang sekali suaranya terputus-putus. Kinda tahu jaringannya kapan dimenceloe di. Iya yang jelas sudah tahu masuk berpartisipasi, semangat Ki. Tahu Ibu Kristalara ya. Oke, dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga, silakan sahabat budaya di 0811 409 250. Kayaknya baku tabrak ini Pandatu sama Ibu Arsina. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong. Waalaikumsalam, Kelong Tarong, Incas Dewi Gemes yang cantik dan baik hati. Masya Allah, Pandatu. Apa kabar Pandatu? Belum pikir tidur? Lagi baring-baring. Lagi baring-baring sambil dipijit-pijit kapang. Maksudnya pijit-pijit tangan Dikit-dikit apa? Opais. Dia bilang Opais kiti-kiti. Kalau ketemu sama orang, jangan-jangan kita juga dikiti-kiti ini sama mamanya. Dikit-dikit-kitik. Dikit-dikit-kitik. Bajin aku langir saran rokang ngiri. Awas kita dengar suara aku begitu baru langsung di samping tak jadi korbannya. Wah, kita kitik-kitik sampai tidak bisa tidur. Iya, tidak bisa tidur. Jadi lagu. Astagfirullah. Lagu apa ini mau kita dengarkan? Masih bisa kan pasal lagu kah? Karena tadi tahu Mama siapa ini baru yang menelpon tadi. Ibu Ina Kristalara. Oh iya. Bulu alauna tempe. Bulu alauna tempe. Iya, lagu ajo. Iya. Bulu alauna tempe yang versinya siapa ini, Pandatu? Opa Ding. Karena ini tuh ada yang versinya Bulu alauna tempe Arnold Sisam, ada Dewi siapa lagi nih? Dian Ekawati. Oh iya tuh Dian Ekawati. Oh Dian Ekawati. Oke. Sebentar kita putarkan. Jadi langsung dengan topik kita ini. Puang Datu. Iya. Kalau kita yang bagaimana? Kalau ketemu sama teman lama, apa yang kita lakukan? Iya, diajak makan. Diajak makan. Oh. Iya. Makan apa? Aja. Gula-gula karet. Apa tuh ini gula-gula karet? Kan ingat waktu nak kecil dikasih, kalau sudah mi di kare-kare di anu itu di tiu-tiu mina besar mi. Kalau besar mi nak kena mi muka, ketawa-ketawa makin lagi. Ini ingat teman-teman tuh ke zaman-zaman saya kan kecil zaman-zaman gula-gula kare. Tapi masalahnya itu kan beda mi tahu kalau yang sekarang seleranya bukan lagi gula-gula karet. Pasti itu sekarang anunya seleranya es pisang hijau. Coto. Sekarang pisah. Dia makan pisah. Pisang. Pisah wax. Iya. Itu sekarang zamannya mi sekarang itu. Masa kita mau kasih makan permen karet nanti dia bilang tuh tidak ada mi gigi. Jangan ketawa Opais. Jaki makan Opais. Astagfirullah. Masih muda bede. Opa iya. Opa Is itu masih muda. Masih muda dia bilang ini di sampingku memang masih bede, muda, gaga. masih muda, gaga. Cemburu. Cuman ada cemburu.
Tapi memang tuh Opa Is itu masih muda, cuma dia pakai Iya, nama Mas. Opa karena saya tidak tahu kenapa dia pakai nama Opa. Karena memang dia sudah opa-opa. Dia sudah opanya Opa-opa cucunya. Opa Korea. Opa, Iya. oh iya Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Ya Allah. Cara dia tongi dia Iya dong. Bagaimana tidak cara adik Iya ketiga yang anggota aku jadi cara adik ya. Iya tahu cara dia mentong itu. Incas Weh, juga Mas. jadi ceritanya ini kita ajak pi makan. Bukan aja kita kasih makan permen karet di. Tapi Iya, bagaimana permen karet. yang jadi pertanyaan Atau itu? gula-gula canggoreng. Jadi pertanyaan itu karena teman lama tuh yang sudah tidak ada giginya. Bagaimana Mi itu? Begitu Mi. Pasti dia bilang, kau itu patut tuain, nggak tahu tidak ada gigi, kau kasih kali permen karet. Ante kamu minjo. Itu Mi juga saya bingung kalau begitu. Itu Mi Diganti susah Mi Mi pada juga. pisah. Pisah mau di. Jepa. Jepa. Pisah tradisional Iya saja tahu Jepa. Jepa. Iya, Apa Jepa, sih? iya. Robert, roti bere. Beda lagi tuh kak. Oh, roti pamutu orang Roti sini bilang. pamutu. Ini cocok Iya, nih. roti pamutu. Roti Iya. pamutu. Itu mau kasih Ki karena banyak gitu di daerah-daerah situ Pinrang sama Oh, di Pare-Pare. Pinrang ya banyak. Di Pinrang Pare-Pare Sidrap. Iya, dan Di kampungnya sekitarnya. istri juga. Wajo. Di Wajo, Masya Allah. Tidak tahu kita lupa kampungnya istri nah Puan Datu. Iya. Memang pasangan yang romantis. Menyapa Miki Pale ini Puan Iya, Datu. buntul-buntul Pak. Paling Hai. agang yang sudah lama ya. Ada tadi Camat Terluka. Ku ingat itu namanya itu kalau tidak salah dulu. Kalau dia kirim surat itu Ina ke Stalara Camat Terluka. Iya. Di ada juga yang Henrawang ya di Jeneponto Samsia Mesar. Roma Mario di Majene mudah-mudahan masih monitor. Riko Putra Pengembara di Nusa Tenggara kayak di NTT. Teman-teman semua di NTT mudah-mudahan masih banyak yang monitor ya. Iya tahu, masih banyak gitu. Ada itu yang adminnya admin yang di Facebook siapa? Kursino Pretas. Siapa Kusrina? Peslama itu juga. Oh, siapa namanya? Kursino Pretas. Kursino. Oh, tidak fans tahu. lama itu. Banyak-banyak nih fans lama ini kucing. Iya banyak. Karena Seperti dia monitor Uli itu Ape. melalui RRI digital. Iya, di streaming digital. Iya tahu anjir Iya. nih. Uli Ape Bagus. juga siapa itu lagi. Pokoknya semua teman-teman lama ya. Iya. Ada juga tadi Opa Is, Pak Sani, Pak Rahim, Reza Rama, Ajiana, Sri Dewi, Pak Sainal, Pak Asri juga di Wotu, Ibu Cida. Iya. Akhirnya Ibu Ji. Atin rumit kapan? Tidak, kalau Ibu Cida itu biasa begadang sampai jam 12. Serdi juga beda Nabila Stri di Iya. samping Serdi Margareta. Iya, yang Margareta. saya tadi dengan Incesnya juga mas spesial buat di sampingku yang baik hati. Iya, Pak Umat juga beda Nus. Terima kasih. Cices, Terima kasih. Siasaki. Selamat kita pada amin. selamat. Assalamualaikum. Selamat Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Puan Datu yang ada di Pinrang. Sehat-sehat Ki dan tentunya bahagia bersama pasangan tak di sebelah tak. Jadi kakak, kalau ku dengar suaranya istri tak Puan Datu berada di Kalepata. Iya, terima kasih. Sehat Kidi. Kita terima telepon lagi tawa. Halo, Kelon Tarong. Sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali Ki sahabat budaya. Untuk layanan teleponnya kita atau layanan WhatsApp telepon ya. Halo, Kelong Tarong. Halo, Kelong Tarong. Assalamualaikum. Pak Isden nompo. Iya, oke. Pak Isden nompo, apa kabar Ki di Jeneponto? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Tapi nanti lagunya ikutan Biki di. Nikmanu iya dengan bulu alauna tempe. Pak Isden nompo. Topiknya kita kali ini, kalau kita ketemu sama teman lama, apa yang kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan? Apa dilakukan? Ayo.
Ya, salaman sama berpelukan baru. Nah, berpelukan. Kalau cewek berpelukan tongki. Kalau nggak mau. Tapi pas marahi ke istri tak? Nggak ada istri. Oh, nggak ada istri tak? Masih single. Iyalah. Oh, Masya Allah, banyak itu yang mengantri. Masya Allah, masih muda, baru 30 tahun. Bahaya no. Masih muda tuh. Oh, jadi berapa paling? 20 tahun? Ya, ke atas sedikit. Oh, 22 tahun. 23. Wih, tahu masih muda ini SD Nompo. Wih, Masya Allah. Terus. Terus apanya? Apa lagi? Apa yang kita lakukan lagi? Ya, diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan? Iya. Oh, Masya Allah. Diajak jalan-jalan. Kalau orang capek jalan-jalan harus makan dulu ini. Iya, dia jalan-jalan baru kalau lapar ya diajak makan. Oh, kalau lapar diajak makan. Iya, selesai makan dia yang bayar. Ngerinya. Kan tidak mau itu orang jalan-jalan kalau begitu. Kalau umpamanya kita yang ajak jalan baru kita tahu yang dibayarkan. Ya. Bercanda. Oke, Pak. Kalau bercanda dulu di. Iya. Jadi yang siapa yang ngajak, siapa yang bayar? Siapa yang ngajak dia yang bayar? Tantumi dong. Masa kita ngajak baru dia yang bayar? Ya, Oke, Pak. Silakan mungkin menyapa buat siapa ini SD Nompo. Yang tadi tua bunting biru. Iya tua. Jadi mi telinganya. Masya Allah. Itu mina lumba ki. Kasih mi dulu yang senior SD Nompo baru kita. Mau jadi kawin ya, tapi masalahnya yang senior dulu. Nanti kita junior baru menyusul. Lanjut. Iya, Pandatu sama istrinya Nur Alam. Iya. Nur Isma. Dimas. Ibu Niar. Ya. Ibu Arsina. Ibu Cida. Iya. Ibu Samsia Kaisar. Tapi itu Ardi. Iya. Astri. Pak Zainal. Ibu Sudin Lukmo, Ibu Fatma, Bunda Sofi, Bangka, Pak Sani, Pak Asis, Indah Dimbaji, Ika, Om Padir, Pak Saleh, Ika Dibone. Ya, itu saja. Itu saja. Yang terakhir. Siapa? Pendengarnya duda janda pendengarnya berempat. Mirende. Iya, oke Kak. Oke kalau begitu. Kalau kita sebutkan satu-satu dulu panjang nih. Iya, panjang iya. Iya, oke Pale. Iya, terima kasih banyak SD Nompo. Sehat selalu Ki. Iya, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ada Pak SD Nompo yang ada di Jeneponto sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan Sobat Budaya, kita terima telepon lagi yang berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong. Iya, Ibu Harsina yang ada di Paropo. Apa kabar Ibu Harsina? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat juga Ibu Harsina. Bu Harsina, nanti lagunya ikutan Miki Di? Iya. Oke, jadi topiknya kita adalah ketika bertemu dengan teman yang lama, apa yang kita lakukan? Ya, kalau saya ketemu, dekat-dekat dari rumah, aku panggil di rumah, kasih makan.
kasih minum teh atau kopi ke apa. Iya. Begitu Di. Iya. Kalau jauh-jauh kita ada kalau warung jauh-jauh di situ bagaimana? di warung. Ya, kalau jauh-jauh kalau ada warung di situ kemudian supaya sambil Sambil makan bicara, sambil sambil cerita kenyang Ki. perut juga. Ya, jadi jangan cuma kenyang bicara. Iya. Asal jangan digiti-giti. Jangan digiti-giti, bahaya. Cerita aja jinja ya opa. Iya, opa itu begitu Iya cerita. memang suka ke humor. Suka Nah humor biasa aja opa. datang di sini. Iya. Oh biasa jo opa datang di rumah tak? Biasa Masya Ji. Allah. Karena memang dia triota. Oh, Masya Allah. Kemana-mana dia bawa Ki. Iya tahu, bagus itu kodong opais begitu orangnya. Iya, memang orangnya humor. Suka bercanda. Jadi Bercanda. cuma bercanda begitu Ji, tidak ada Ji yang kayak gimana. Tapi kalau Nggak orang ada Ji. kalau orang Berteman baru semua ya, dia orang. kalau orang baru mungkin hadapi opais, mungkin dia bilang ih ngerinya nih orang. Karena kita lama ada masih 2 tahunan Masya Allah. bergaul. Jadi tahu nih semua. Iya. Oke lah. Oke Ibu Harsina silakan untuk menyapa. Kita kasih kesempatan. Silakan Miki. Iya. Yang baru lewat SD Nompo, Opa Is, Puan Dato, Pak Umar, Ibu Nursia, supaya lekas sembuh kasihan. Iya kodong, amin. Iya, sudah dioperasi. Iya kodong. Ibu Niar, Nana Argas, Ibu Tia, semuanya Mi. Iya, oke lah. Iya, Bunda Sofi apa semuanya tidur Bunda Sofi. Iya. Iya. Oke lah kalau begitu. Sehat selalu deh. Iya, terima kasih Bu Arsina. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Harsina Tawa yang ada di Paropo, terima kasih, sehat selalu, semangat untuk menjalankan aktivitas tak besok. Oke, kalau begitu Sobat Budaya, gimana langsung tahu ki pelongnya Rikela? Ni manu pin ratona.
pada sompek noto pada sompek tak pada maminana Allah tasi Allah buang Tekeni pandan lolowe Tekeni pandan lolowe
Riam kana maelo tori palebah-lebah saman nari turu-turu. Turu memening cinamu, turu memening cinamu, ritena esa tamu pa Allah lompengen rimajen. Rimaje pima bicara kuapi rimanipi Allah ma pasti lolongan. Silolongan ngari mati jompo na patupuna Allah wirina tenana. Bulu alaut na tempe, Alauk na tempe, alaut na tempe, alauk na tempe. alaut na tempe. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Satu penelpon lagi baru kita tuntaskan kebersamaan tak. Halo, Kelong Tarong. Halo, Kelon Tarong. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nursia. Iya, betul. Iya, BBJ ke Ibu Nursia. Alhamdulillah. Oke, Pak Umar mudah-mudahan sehat, Di. Iya, mulai nih baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Bu Nursia mau dengar lagu apa ini? Lagunya apa itu? Apa itu? Sabari. Idi Nasabari.